Kok kawan kan aja. Iya, cak mana? Gono gini. Kawian kamu belum selesai. Kau, Oka, rumput di belakang itu belum kau potongi. Kau Bodi, sayur di dapur itu belum kau masak. Sibuk dari tadi gono gini. Kau dulu. Sudah. Sudah. Masuk. Iya. Ya. Kau ikut. Selesai kawian. Heran aku sama dua pembantu ini. Sibuk memperebut ke harto gono gini. Sibuk memperebut ke ember sama sapu. Pecah harga sapu sama ember itu miliaran rupiah Pak ya harganya. Rumah sebesar ini saro dibangun. Mangko nak memperebut ke harto gono gini. Gawean bae lagi tak becus. Daniel! Maria pula. Ya, Nan. Di sini kau rupanya. Pada sini mobil aku nak kuliah. Ya, siap, Nan. Sekarang? Sekarang, Nan. Waduh, ke papa. Jangan, Non. Cepat panasin. Sekarang, siap, Non. Hei, kamu berdua, ganti baju. Iya, Ron. Pelangak pelongo, melo aku pergi. Oh, iya, Ron. Iya, Ron. Daniel ini kau. Dah, barulah nak jadi wong kayo. Ini siapa yang habis dari rumah ini? Alah kecamberantakan meja ini. Jagung rebusan aku habis, kue siso setengah, pempek siso 5 biji. Apa tadi kawan Maria ya? Apa tadi kawan si Okan ya? Brejolan, makan udah santai dulu lah. Kaget lah meres kayaknya. Repot aku. Woi, Mak, woi, pergi kuliah. kuliah kau? Ya. Jati. Patu ke mana? Tuh. Kan kau nih? Sepatu lagi kau baseng-baseng Maria. Nah, pakai sepatu tuh kakek di luar, jangan di sini. Kotor ini belum dipel. Kau, Iya, Mak. Maria, bekal sudah bawa belum? Aduh. Aduh, Sudah, dah. jangan cuma dibawa Maria. Bekal ini dihabiskan. Kemarin aku nyingok Bibi Tiara itu beberes di belakang ya. Bekal kau penuh, ya. Dihabis ke Maria, janganlah kau bekal tidak dihabis ke Saro, mama kau masak. Kesian Bibi Tiara dari pasar subuh, pasar ternyari itu bekal kau baik. Iya, Mak. Ingat Maria, Tupperware gawak balik. Aku perhatiin nih, di meja belakang itu habis galo isi Tupperware kotak makanan kau dari TK sampai kau kuliah tuh selesai galo 2 loset habis kau taruh di kampus. Yo, bawa balik. Hilang galo tuh Maria. Kok lagi Maria? Jangan jajan basing-basing. Kalau kau sakit, aku repot mak kau nih. Banyak gawe mak kau ini. Denger gak kau tuh kalau diomongi, jajan galak basing-basing ini? Iya, Mak. Balik kuliah langsung balik. Janganlah kau nak nongkrong sini, nongkrong situ gara-gara modal wifi kau nak ngopi sana sini ya. Ngerti tak kalau diomongi itu? Ngerti tak kalau diomongi? Ngerti, Mak. Nah, Aku nih nak kuliah, bukan budak kecil lagi. inilah mak kau nginget ke. Kau kemarin ku jingok kalau wong ngunjuk permen galak kombek. Ingat sekali lagi Maria, wong yang ndak dikenal kalau ngasih kau permen coklat jangan diambek. Kaget kau diculik wong. Oh, dah Mak, aku nih pengen diperlakukan sebagai orang dewasa. Bukan budak kecil. Nak perlaku kau dewasa kau. Kau pengen cowok dewasa? Cowok besar kau? Iya. Kau pengennya? Kau buka lemari bapak kau, di laci nomor 2, di sebelah kanan kucing, di gerobak peti emas, di sebelah kulkas kita 4 tingkat itu, beg mak merah. Beg kau pengen orang dewasa, beg di sebelah. Nak pengen jadi orang dewasa? Sini kau. Ku ajarin kau. Temu, Mak. Nah, nih kau. Nah, ya, kau pengen jadi orang dewasa kan? Pengen dilihat supaya kawan-kawan kau kan? Siap. Ini map, kau bisa baca kan? Nah, biar kau tahu Maria ya. Nah, ingat kau, kalau kau jadi pengen jadi orang dewasa, tolong kau catat, kau ingat, kau catatnya di handphone kau ya. Tanggal 10, tolong bayar ketagihan rumah. Nggak banyak Maria, cuma 5 juta. Ya, pengen jadi orang dewasa. Sini, saya lebih dekat lagi. Kau baca ini. Tanggal 15, bayar listrik, air, sama cicilan mobil motor bapak kau.
Ya, di tanggal 15 ya. Sini masih sayang, sini masih banyak lagi. Tanggal 20, bayar semester kau nongkrong, wifi, ngopi kau sama kawan-kawan kau si Okan, Daniel, Agung itu udah berapa tuh kau bayar galau-galau tiap bulan. Bayar. Ya. Masih sih kok lagi Maria. Tanggal 25, jangan lupa kau bayar pajak mobil, pajak motor. Berapa itu? Hitung ada gak? Galak kau jadi orang dewasa? Gak galak kau? Nggak. Tidak kau, gak galak jadi orang dewasa? Tak. Aku jadi budak kecil, Be. Tak kalah jadi dewasa. Apa yang sebutkan ada galak pula kau jadi orang dewasa? Kuliah dulu, Mak. Ya, hati. Kita salam lagi kau dengan mak kau ini. Budak kecil ini. Hati-hati di jalan. Nah dewasa ada kau? Hai, Maria. Lari. Ya. Hilang dia kan? Pengen jadi dewasa sama itu. Pening pala dia. Aku lagi dewasa pening, lemak balik TK lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa PAL TV? Saat ini Anda menyaksikan liputan Metropolis Malam, edisi hari ini. Beragam informasi menarik dan teraktual seputar Sumatera Selatan dan Kota Palembang akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Revi Iskandar dan inilah liputan Metropolis Malam selengkapnya. Mengawali informasi pertama, pemirsa DPRD Kabupaten Musi Banyuasin menggelar rapat paripurna mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus momentum bagi DPRD Mubah menyimak arah kebijakan pemerintah pusat. Rapat paripurna digelar di ruangan rapat DPRD Mubah dan dipimpin Ketua DPRD Mubah Aftinih Junaidi Gumai bersama jajaran pimpinan dan anggota DPRD. Hadir pula Bupati Mubah M. Toha Tohid, Sekda Mubah, Forkopinda serta jajaran kepala OPD. Ketua DPRD Mubah Aftinih Junaidi Gumai menyebut pidato kenegaraan Presiden menjadi momentum penting untuk memahami arah kebijakan pemerintah pusat. Program dan kebijakan nasional tersebut akan menjadi referensi DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Aftini menegaskan DPRD Mubah akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin agar program pembangunan daerah selaras dengan kebijakan nasional dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sementara itu, dalam pidato kenegaraannya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah capaian pemerintah serta arah kebijakan pembangunan nasional. Momentum HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini pun menjadi peneguhan komitmen DPRD Mubah untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam mengawal pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ruzi Iskandar, PAL TV. Ya, sementara itu pemirsa, DPRD Kota Pagarala menggelar rapat paripurna mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto jelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada Jumat 14 Agustus. Rapat paripurna dihadiri Wali Kota Pagaralam Ludi Oliansyah bersama Wakil Wali Kota Berta, pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forkompinda, Sekda, Kepala OPD, Camat dan Lurah. Pidato Presiden memuat arahan capaian pembangunan serta prioritas kebijakan nasional yang diharapkan menjadi motivasi bagi pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Yang masih kita nikmati. Presiden
Indonesia berdaulat, adil dan makmur akan menjadi motivasi kita untuk membangun daerah. Jika daerah kita telah terbangun, maju, sejahtera, insya Allah kita dapat membantu menyelesaikan segelintir dari Indonesia. Harapannya Pak dengan hadirnya 17 Agustus di Kota Pagaralam tahun 2026 nih Pak? Ya, harapannya tetap menjadi motivasi yang terbaik. Kita selaku pelayan masyarakat akan lebih tangguh dan berbuat yang bermanfaat semuanya untuk kepentingan masyarakat. Jadi gimana perasaannya Pak terkait Pak Presiden bilang ada Taruna Nusantara di Pagaralam tadi? Pidato saat di seluruh Nusantara itu bergema Kalau tadi. di antara Gimana? 38 provinsi, kita sangat bangga dengan apa yang telah kita perjuangkan. SMA Taruna bisa hadir di Kota Pagaralam. Walaupun memperjuangkan ini guling-guling, tapi mudah-mudahan akan bermanfaat dan membawa Kota Pagaralam akan semakin maju. Wali Kota Pagaralam Ludi Oliansyah mengatakan pidato Presiden RI menjadi motivasi untuk terus membangun daerah agar lebih maju dan sejahtera. Pemerintah daerah akan terus memperkuat pelayanan kepada masyarakat agar semakin tangguh dan bermanfaat. Selain itu, pembangunan SMA Taruna Nusantara di Kota Pagaralam menjadi salah satu pembangunan yang strategis yang diharapkan dapat memberikan manfaat dan turut mendorong kemajuan Kota Pagaralam. Yang sudah menjalankan tahun sekolah. Jadi harapannya dari anggota DPRD sendiri Pak, bagaimana Pak? Kami dari DPRD dengan memaknai Hari Kemerdekaan ini mungkin lebih kepada bukan kebebasan ya dalam artian, tapi untuk lebih hubungan kami kepada ke berbagai pihak itu lebih sejalan dan selaras untuk kepentingan masyarakat Kota Pagaralam. Diikuti peserta berapa orang nih Bu untuk anggota DPR-nya Bu? Kebenaran tadi dari 25 anggota Dewan 24 yang hadir, satu memang ada beralasan dengan izin, ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Wakil Ketua 1 DPRD Kota Pagaralam Desi Siska menyampaikan rapat paripurna untuk mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Melalui momen ini diharapkan sinergi antara DPRD Kota Pagaralam dan seluruh pihak dapat terus terjalin dengan baik demi kemajuan Kota Pagaralam dan kemakmuran masyarakat. Fahrul Rozi, PAL TV. Pemirsa, latihan bersama Ksatria Warrior 2026 antara TNI Angkatan Darat dan United States Army digelar di Pusat Latihan Tempur Kodit Latat Oku Timur. Latihan ini menjadi upaya memperkuat kerjasama pertahanan sekaligus meningkatkan kemampuan, kesiapan dan interoperabilitas prajurit kedua negara. Report by the ceremony commander, followed by troop inspection. Latihan bersama ini menjadi sarana bagi prajurit TNI AD dan US Army untuk meningkatkan kemampuan, memahami taktik dan prosedur masing-masing, serta membangun kemampuan operasi terpadu. Selain meningkatkan kemampuan tempur, latihan ini juga diarahkan untuk memperkuat interoperabilitas, membangun kepercayaan diri, dan mempererat kemitraan pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat. Meningkatkan hubungan bilateral antara kedua negara, kemudian juga untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme prajurit kita, karena di latihan ini mereka bisa sharing pengetahuan dan pengalaman, baik itu mengenai taktik operasi maupun persenjataan, dan tukar pengetahuan sesuai bidang, misalnya kesehatan, kemudian komunikasi, komlek maupun terkait dengan penerbang. Latma Ksatria Warrior 2026 diharapkan semakin memperkuat profesionalisme dan kesiapan prajurit kedua negara dalam menghadapi berbagai kondisi operasi. Francisco Arikarwana, PAL TV. Migacon resmi buka cabang baru di Kenten, hadir 24 jam. Berita selengkapnya akan kami sajikan setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Liputan Metropolis Malam.
Billy sekarang umur sudah 18 tahun. Dari Kertapati bulan 11 yang lalu ada keluhan matanya. Salah satu keluhan mata ini paling vitalitas dalam nak melok tes. Nah, tes yang dia rencana kemarin itu tes polisi. Nah, kebetulan izin Allah dari 2010 klinik kita sudah kerjasama dengan institusi negara untuk membantu anak-anak mengejar masa depannya ya, untuk duduk di kepolisian atau tentara. Jadi semua keluhan apapun anak Anda mudah-mudahan masih bisa kita bantu. Dan kebetulan hari ini Billy 50 hari mau ngambil obat ketiga, hari ini selesai. Dia sudah berhasil untuk nak tes yang di bulan depan ini, mau dari minusnya semua, keluhan-keluhannya, silinder semua. Jadi kita udah cek di sini, semua sudah clear untuk masalah Billy ya. Dari Sumatera Selatan, Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu mengajak seluruh masyarakat untuk terus menebarkan manfaat melalui aksi nyata, karena bangsa yang besar bukan hanya menghargai sejarahnya, tetapi juga menghadirkan perubahan bagi masa depannya. Mari kita jaga persatuan, rawat keberagaman, dan terus berkarya demi Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka! 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 Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Malam. Migacon resmi membuka cabang baru di Jalan Residen H. Najamuddin, Kelurahan Talang Buluh, Kenten Laut, Banyuasin. Cabang ini beroperasi sejak 13 Agustus dan menjadi pilihan baru bagi masyarakat untuk menikmati beragam menu migacon. Migacon Kenten di Jalan Residen Haji Najamuddin mulai melayani konsumen dengan jam operasional 24 jam. Mulai pukul 7 pagi hingga 5 subuh. Pembukaan cabang baru ini menjadi upaya Migacon untuk memperluas akses masyarakat, khususnya warga Kenten dan sekitarnya, agar dapat menikmati menu Migacon tanpa harus pergi ke cabang lain. Migacon di cabang Kenten ini kita udah buka itu di tanggal 13 Agustus kemarin, Kak. Kenapa memilih kawasan di Kenten ini untuk membuka toko ini, Kak? Oke, kita pilih Kenten sebagai cabang baru Migacon adalah kita pengen semua warga Palembang ya itu mendapatkan Migacon tanpa harus pergi jauh. Karena di daerah Kenten sendiri kita belum memiliki cabang. Jadi kita pengen warga Kenten dan juga seluruh warga Palembang itu tanpa harus pergi jauh, dia bisa merasakan enaknya Migacon gitu. Cabang Kenten terbuka untuk semua kalangan, mulai dari anak muda, keluarga, hingga orang tua. Beragam menu mie, makanan pendamping, serta minuman segar dapat dinikmati konsumen. Tidak hanya menawarkan kuliner, Migacon Kenten juga dilengkapi area indoor, semi outdoor, dan outdoor yang luas. Fasilitas ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, seperti meeting, birthday party, hingga acara keluarga. Pengelola juga menyediakan layanan reservasi serta cooking class bagi anak-anak. Kehadiran cabang baru ini disambut positif konsumen. Salah satunya Hesti Irawan, warga Kenten yang mengaku kini lebih mudah menikmati Migacon karena lokasinya yang lebih dekat. Sering makan di Celentang, di mana? Di Simpang Limo ya, di Palimo ya, ada juga sering yo, suka bangun yo.
Alhamdulillah terbantu nian kalau deket sini ya. Jadi kami tidak jauh karena kami tinggal di Kenten, di Ashar. Jadi dekat ke sini, tidak jauh lagi, tidak ke Celentang. Biasanya makan mie gacuan ini sama siapa ya? Kadang sama Besti, kadang sama keluarga. Kalau Dewan tidak pernah. Seringnya sama keluarga? Iya, sering sama keluarga. Mie gacuan ke depan? Harapannya semoga makin maju, makin sukses, makin rame. Kehadiran mie gacuan di Kenten diharapkan dapat menjadi pilihan kuliner baru dan mempermudah masyarakat menikmati mie gacuan di lokasi yang lebih dekat. Muhammad Aidil, PEL TV. Pemirsa, kapal cepat MV Mentawai Fast 01 yang membawa ratusan penumpang dari Kepulauan Mentawai menuju Kota Padang kandas saat akan memasuki aliran muara Sungai Batang Arau, Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat 14 Agustus. Ratusan personel tim SAR gabungan dikerahkan untuk membantu proses evakuasi para penumpang yang terjebak di dalam kapal. Ratusan penumpang kapal cepat MV Mentawai Fast 01 berhasil dievakuasi ke pelabuhan pada Jumat 14 Agustus pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Padang, Abdul Malik di Kota Padang, Sumatera Barat mengatakan, peristiwa tersebut terjadi pada pukul 18:10 waktu Indonesia Barat. Kapal dengan rute Kabupaten Kepulauan Mentawai menuju Kota Padang itu sempat mengalami mati mesin saat akan memasuki aliran muara Sungai Batang Arau. Kondisi tersebut diperparah dengan hujan disertai angin kencang, sehingga kapal terus dihantam gelombang hingga akhirnya kandas di muara sungai. Perairan yang dangkal membuat ratusan personel tim SAR gabungan dan masyarakat serta 1 unit kapal pendukung lainnya harus diturunkan untuk melakukan penarikan terhadap kapal tersebut. Mulai dari kita sampai di sini, kita berupaya tadi secara horizontal untuk melaksanakan evakuasi, tetapi tidak memungkinkan. Akhirnya mengambil keputusan Mentawai Press mentowing kapal Mentawai Press ini untuk bisa kembali ke dermaga. Dan atau kesulitan kita apa tadi, Pak? Nah, saat tadi ini adalah di pintu muara ini masih ada pendangkalan dan air pasang belum ada. Dan saat dilakukan towing oleh kapal Mentawai Express tadi, ini air pasang sudah mulai pasang dan towing berhasil dilakukan. Ia mengatakan tidak ada korban jiwa maupun penumpang yang luka-luka akibat kejadian tersebut. Saat ini, seluruh penumpang telah diizinkan pulang maupun melanjutkan perjalanan. Berdasarkan data manifest penumpang, kapal tersebut mengangkut 306 orang, terdiri atas 158 penumpang warga negara Indonesia, 136 penumpang warga negara asing, dan 12 anak buah kapal. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, Ketua Umum PMPB Sumsel M. Yusuf Malaya berbagi kebahagiaan dengan anggota yang merayakan hari ulang tahun ke-50 tahun, yakni Kabid Ekonomi dan UMKM PMPB Sumsel Yuli Heriati bersama keluarga besar PMPB Sumsel. Dan seluruh ketua-ketua Suasana penuh keakraban dan kekeluargaan terlihat dalam perayaan ulang tahun ke-50 tahun Yuli Heriati, Kabid Ekonomi dan UMKM PMPB Sumsel. Momen ini menjadi wujud perhatian dan kepedulian Ketua Umum PMPB Sumsel, M. Yusuf Malaya, kepada para anggota yang dianggap sebagai bagian dari keluarga besar PMPB. Perayaan ulang tahun bukan hanya menjadi momen untuk memberikan ucapan selamat, namun juga menjadi kesempatan untuk mempererat silaturahmi, kebersamaan, serta rasa kekeluargaan antar anggota. Bagi PMPB Sumsel, organisasi tidak hanya menjadi wadah berkumpul, melainkan juga diharapkan dapat menjadi rumah dan keluarga bagi seluruh anggotanya. Momen ini sekaligus menjadi penyemangat bagi para anggota agar terus kompak, saling mendukung dan bersama-sama membesarkan PMPB Sumsel. Dan ini adalah merupakan kontribusi ataupun rasa kepedulian kami dari PMB untuk seluruh anggota yang merayakan ulang tahun. Yang ulang tahun dan kami pasti rayakan, saya selaku Ketua Umum PMB Sumatera Selatan.
Dan mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini bisa pertama bisa menambah semangat daripada seluruh anggota bahwa PMPB adalah rumah dan tempat kami berbagi, baik itu kebahagiaan, kesusahan, kesedihan yang sama-sama kami bisa merasakannya. Sementara itu, bagi Yuli Heriati, perayaan ulang tahun ke-50 bersama keluarga besar PMPB Sumsel menjadi momen yang berkesan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ketua Umum PMPB Sumatera Selatan, Bapak M. Yusuf Malaya, yang sudah memberikan kado terindah pada malam ini, di mana hari bahagia saya dirayakan bersama dengan keluarga besar PMPB Sumatera Selatan. Terima kasih atas kepeduliannya kepada anggota PMPB Sumatera Selatan, di mana setiap kali ada yang merayakan hari kelahiran, beliau selalu akan merayakan hari kebahagiaan tersebut. Momen ulang tahun ini menjadi salah satu gambaran bahwa nilai kekeluargaan terus dijaga di lingkungan PMPB Sumsel. M. Yusuf Malaya menegaskan semangat kebersamaan akan terus dibangun, tidak hanya dalam kegiatan organisasi tetapi juga dalam momen-momen pribadi para anggota. Daniel Albari, PAL TV. Pemirsa, PMPB Sumatera Selatan kembali menggelar program Jumat Berbagi. Kali ini aksi sosial tersebut dilaksanakan di kedua lokasi berbeda, yakni di pinggir Jalan Kolonel Habur Lian KM 9, Kecamatan Sukarami, serta di Masjid Kiai Marogan. Aksi Jumat Berbagi PMPB Sumsel mendapatkan sambutan antusias dari masyarakat. Sejumlah warga mulai dari pejalan kaki, ojek online hingga masyarakat di sekitar lokasi mengikuti dan menerima bantuan yang dibagikan oleh PMPB Sumsel. Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk kepedulian PMPB Sumsel dalam berbagi kepada masyarakat sekaligus menghadirkan manfaat secara langsung di tengah kehidupan masyarakat. Ketua Umum PMPB Sumsel M. Yusuf Malaya melalui Kepala Bidang Perekonomian dan UMKM PMPB Sumsel, Yuli Heriati menyampaikan, program Jumat Berbagi merupakan salah satu program yang diinisiasi langsung oleh Ketua Umum PMPB Sumsel. Program tersebut dilaksanakan sebagai wujud kepedulian dan komitmen PMPB Sumsel untuk terus berbagi, membantu, serta memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Hari ini tanggal 14 Agustus 2026 kami anggota PMPB Sumatera Selatan, ada saya dari PMPB Kabit Ekonomi UMKM, ada teman-teman tim ekonomi, ada waketum kami Ibu Hilda, ada dari Rescue, ada Satgas, ada dari Sosial, dan ada dari Sri Kandi. Hari ini giat kami adalah giat berbagi kasih, di mana sudah kami selesaikan 2 titik. Titik pertama di Kolonel Haji Burlian, dan di titik akhir hari ini ada di depan makam Kiai Haji Marogan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami wakili Bapak Ketua Umum PMPB Sumatera Selatan, Bapak M. Yusuf Malaya, mengucapkan kepada masyarakat, semoga apa yang sudah diberikan atau dibagikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Melalui kegiatan ini, PMPB Sumsel berkomitmen untuk terus menumbuhkan semangat gotong royong, kepedulian sosial, serta mempererat silaturahmi dengan masyarakat. Muhammad Fikri, PAL TV. Polisi amankan pria yang diduga bakar 6 rumah. Berita selengkapnya akan kami sajikan setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Liputan Metropolis Malam. Tahukah Anda berapa banyak air yang kita konsumsi setiap hari? Untuk memasak, sampai susu untuk si kecil. Kebayang gak sih kalau air minum yang kita konsumsi tersebut tidak higienis? Karena ternyata tutup galon yang kita pakai berulang kali menyimpan ribuan kuman tak kasat mata. Sekarang saya tidak khawatir lagi. Ada inovasi tutup anti tumpah dari Alpha One.
Tidak perlu repot buka tutup galon lagi, karena tutup anti tumpah dari Alpha One bisa langsung digunakan. Tidak perlu khawatir air akan tumpah dan membahayakan si kecil. Kebersihan air minum juga lebih terjaga karena tidak terkontaminasi kuman dari luar galon. Pemasangan galon juga lebih mudah, cukup tarik segel penutup galon anti tumpah, kemudian bersihkan dan masukkan galon ke dalam dispenser. Air mineral dari Alpha One siap untuk diminum. Dan setelah galon selesai digunakan, pastikan tutup anti tumpah tetap terpasang untuk menjaga kebersihan galon kosong tetap higienis. Rawat dan sanitasi rutin dispenser Anda. Mengganti air galon jadi lebih mudah, air minum pun jadi lebih sehat. Ingat, minum air 8 gelas sehari agar tubuh tetap sehat. Alpha One, one for all for one. Dari Sumatera Selatan, Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu mengajak seluruh masyarakat untuk terus menebarkan manfaat melalui aksi nyata karena bangsa yang besar bukan hanya menghargai sejarahnya tetapi juga menghadirkan perubahan bagi masa depannya. Mari kita jaga persatuan, rawat keberagaman dan terus berkarya demi Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka! 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 Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Malam. Polres Ogan Ilir mengamankan seorang pria yang menyebabkan kebakaran sebanyak 6 rumah warga di Pemulutan Ilir, Kabupaten Ogan Ilir. Inilah tersangka berinisial BP warga Dusun 2 Desa Pemulutan Ilir, Kecamatan Pemulutan, yang menyebabkan 6 unit rumah warga kebakaran pada Jumat pagi, 14 Agustus 2026 sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia Barat. BP diduga sebagai pelaku pembakaran yang menyebabkan 6 rumah ludes terbakar termasuk rumahnya sendiri. Kasih Humas Polres Ogan Ilir Ibtu Mansur mengatakan bahwa peristiwa bermula sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka sedang bermain judi online jenis slot di dalam kamar. Karena mengalami kekalahan dan merasa kesal saat layar ponselnya error, tersangka membanting HP tersebut. Dalam kondisi emosi, tersangka melempar kayu, meja, tabung gas hingga membakar gorden di jendela depan dan samping rumah, lalu membakar selimut dan kasur di dalam kamar. Api membesar dan membakar sebanyak 5 unit rumah warga lainnya. Ahmad Romawi, PAL TV. Pemirsa, harga emas perhiasan pada akhir pekan mengalami penurunan Rp300.000. Dari sebelumnya Rp14.400.000, kini menjadi Rp14.100.000 per suku. Harga emas perhiasan pada akhir pekan turun menjadi Rp14.100.000 per suku. Dari sebelumnya harga Rp14.400.000 per sukunya. Pedagang emas Awi mengatakan penurunan mulai terjadi sejak Jumat lalu dan pada Sabtu yang dipengaruhi kondisi pasar emas global. Iya, sesukunya 14.100.000. Itu pas perhiasan ya? Perhiasan ya. Iya, dari 2 hari kemarin itu kan di angka 14.400.000. Turun di hari Sabtu itu 14.100.000, di hari Jumat juga 14.100.000. Mungkin karena taking profit dari pasar global, melihat investor melihat perkembangannya naiknya drastis, otomatis mereka langsung sell dan itu otomatis langsung drop. Meski turun, emas masih menjadi pilihan masyarakat sebagai instrumen investasi karena mudah diperjualbelikan dan dicairkan saat dibutuhkan. Muhammad Aidil, PAL TV.
Pemirsa, harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Rakyat Soak Batok 26 Ilir, Jalan Merdeka terpantau masih berada pada kondisi stabil. Meski demikian, stok kebutuhan pangan masyarakat dipastikan masih aman dan mencukupi. Harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Rakyat Soak Batok 26 Ilir, Kota Palembang masih terpantau normal dan relatif stabil. Kondisi ini terlihat dari sejumlah komoditas yang menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari, mulai dari beras, minyak goreng, gula, hingga telur. Menurut Mario, salah satu pedagang sembako, harga sejumlah bahan pokok tersebut belum mengalami perubahan yang signifikan jika dibandingkan dengan kondisi harga pada pekan sebelumnya. Meski harga masih terbilang normal, Mario menyebut aktivitas pembeli di pasar saat ini cenderung mengalami penurunan. Harga sembako di akhir pekan ini gimana? Apakah ada kenaikan atau penurunan nggak? Untuk di pekan ini harga sembako masih stabil dan tidak ada kenaikan yang signifikan ya, karena harga telur masih di harga 25.000, kalau beras 16.000 per kilo. Cuman yang untuk beras 5 kilo sampai saat ini masih kosong. Untuk harga gandum sendiri? Gandum masih mantap di harga 13.000 per kilo. Untuk daya beli dengan harga kalau daya beli sih masih berkurang ya sampai saat ini. Pedagang berharap ketersediaan stok sembako tetap terjaga sehingga harga di pasar dapat terus stabil dan masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh kebutuhan pokok. Suryadi, PAL TV. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini, dan terus saksikan liputan Metropolis setiap hari hanya di PAL TV, memang punya kita. Dan pemirsa, informasi untuk Anda saat ini PAL TV dapat Anda saksikan melalui laman web paltv.co.id. Tetap perbaharui informasi Anda dengan mengakses akun media sosial kami di Facebook PAL TV memang punya kita dan Instagram @official PAL TV. Akhir kata, saya David Iskandar mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengobatan akar poli tentu beda dengan pengobatan lainnya. Pengobatan yang tepat harus menyasar langsung ke akar masalahnya. Dengan metode bedah saraf yang efektif, kami fokus menyembuhkan saraf yang bermasalah hingga tuntas sampai akar-akarnya. Insya Allah, kesembuhan dan pemulihan bisa Anda raih kembali. Jangan ragu, percayakan penanganan Anda kepada kami. Datang dan buktikan langsung, kesembuhan Anda adalah kebanggaan kami. Sehat alami, pulihnya pasti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa PAL TV? Semoga kabarnya tetap selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu semangat dalam menjalankan aktivitas. Seperti biasa di program Ruang Sehat, kembali bersama dengan Cek Fili dan pemirsa pernah nggak sih ngerasa bahwa tubuh tuh lagi gampang capek, nyeri sendi yang bahkan sudah bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh dan ngerasa metabolisme itu semakin hari semakin menurun ya. Mungkin memang ditambahnya dengan umur, aktivitas, mungkin kita juga sering makan junk food, itu yang membuat badan kita jadi metabolisme itu semakin turun. Nah, sudah mungkin berobat, sudah mulai makan obat juga, tapi kok ngerasa gitu-gitu aja. Nah, hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial dari pengobatan alternatif yang sesuai juga dengan tema kita hari ini, yaitu mengobati stroke sampai akar-akarnya. Nah, pengobatan kita hari ini pun juga berhasil membantu banyak orang yang awalnya sakit, sekarang tuh sudah sehat, sudah segar, dan sudah bugar kembali. Dan langsung saja kita sambut narasumber kita hari ini, yaitu Pak Jajang. Halo Pak Haji Jajang, apa kabarnya hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita kenalkan dulu ya Mbak ya. Iya, boleh perkenalan Saya dulu Pak Haji. perkenalkan Haji Jajang dari pengobatan akar pulih. Ya, alhamdulillah sehat walafiat kabarnya. Ya, semoga pemirsa di rumah juga sehat walafiat kembali ya. Nah, bagi pemirsa di rumah yang mempunyai keluhan nih, karena kita bahas di sini sekarang ini stroke ya, diobatin sampai akar-akarnya. Nah, supaya stroke diobatin sampai akar-akarnya, itu tentunya di akar pulih. Karena akar pulih itu mengobati penyakit stroke dengan akar-akarnya. Gitu, Mbak. Betul sekali. Jadi sesuai juga dengan tema kita hari ini, mengobati stroke sampai akar-akarnya dengan pengobatan alternatif akar pulih. Nah, jadi akar pulih ini kan pengobatan alternatif yang sampai saat ini masih banyak sekali dibicarakan oleh teman-teman, apalagi yang sudah berhasil menjalani pengobatan alternatif itu. Nah, mungkin kita boleh ngobrol dulu nih Pak Haji, karena penasaran banget kan dengan yang namanya akar pulih. Nah, itu memang ada filosofinya kah? Atau memang kenapa dari sekian banyaknya nama lebih milih akar pulih? Nah, tentunya ada. Kenapa? Karena akar pulih ini tentu beda cara pengobatan atau metodenya dengan pengobatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nurmala Dewi. Saya berasal dari daerah Oku Timur, Martapura Oku Timur. Saya selama ini mengalami keluhan sakit pinggang dan tumit sakit. Selama ini saya sudah mencari pengobatan kemana-mana, tapi tidak ada yang cocok. Akhirnya saya menemukan tempat pengobatan akar pulih yang alhamdulillah selama mengikuti pengobatan tersebut, pinggang dan kaki saya tidak merasakan sakit lagi dan saya bisa beraktivitas kembali. Pada para warga yang berada di daerah Oku Timur dan Palembang sekitarnya, jika ingin berobat, datanglah ke pengobatan akar pulih di Jalan Takwa Mata Merah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Siswadi, umur 39 tahun. Aku terkena syarat kejepit, pinggang sering sakit, leher sering sakit, kepala sering pusing, kaki sering kebas. Alhamdulillah aku semenjak berobat di akar pulih kembali, penyakit saya pulih kembali. Bagi warga Palembang yang ingin berobat di akar pulih, silakan datang ke alamat Jalan Takwa Mata Merah, Palembang. Saya Ibu Cici, yang selama ini saya punya penyakit paha dan kaki. Setelah saya terapi di pengobatan akar pulih, alhamdulillah saya kembali sehat, kembali seperti biasa. Siapa-siapa yang mau berobat, silahkan datang ke pengobatan akar. Nah, untuk metode pengobatannya, itu apa sih yang membuat akar pulih ini beda dibanding seluruh pengobatan yang lain? Di akar pulih ini karena mempunyai yang lain itu ada pijat, ada totok. Akar pulih tidak. Bedah saraf. Jadi membedah saraf, membongkar semua
akar-akar permasalahannya sampai tuntas akar-akarnya, apa yang dinamakan bedah saraf itu, Mbak. Oke. Iya. Nah, sudah ada di depan kita ini beberapa obat ya ini, Betul. Pak Haji. Ini mungkin bisa dijelaskan Pak Haji ini Nah, apa? kalau ini ramuan ini untuk detox, ini Oke. untuk detox ya, untuk mendetoks apa yang ada terjadi, apa toksin-toksin yang ada di tubuh kita. Nah, makanya di bedah ini yang dinamakan akar puli karena obat-obatannya, ramuan-ramuannya juga terbagi dari daun-daunan dan akar-akaran ya kan. Oke, itu Ya daun kan, boleh. apa itu Pak Haji Ini kalau boleh tahu? ramuan-ramuan yang tradisional yang yang memang betul kayaknya sih saya rasa di tempat lain lah. Ada kulit ini, ada ini. Ini kan dinamakan akar puli, akar-akaran yang kalau kita kasih tahu di di sepil kan nggak boleh ya. Iya, nggak boleh ya. Nah, makanya ini yang disebutkan ramuan akar puli. Oke, Nah. jadi dari sekian banyak ramuan yang memang sudah diciptakan oleh Akar Pulih dan terbentuklah ramuan yang sudah diciptakan untuk teman-teman yang ingin mengikuti iya, pengobatan ya. gitu. Nah, kalau yang di botol ini apa Pak Haji? Karena di sini tulisannya 100% herbal. Betul, 100% herbal karena yang di Mm-mm. botol ini itu semua hasil racikan-racikan yang dibikin menjadi kapsul Oke. supaya lebih simpel gitu kan. Betul. Kalau direbus-rebus kan hanya untuk di rumah aja gitu, Mbak Oke, ya. mungkin kita bisa tahan Pak Haji Baik. karena ini mungkin pemirsa pengen lebih tahu tentang apa aja sih ramuan yang sudah dibuat oleh Akar Pulih. Nah, jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Ruang Sehat. Pengobatan akar puli tentu beda dengan pengobatan lainnya. Pengobatan yang tepat harus menyasar langsung ke akar masalahnya. Dengan metode bedah saraf yang efektif, kami fokus menyembuhkan saraf yang bermasalah hingga tuntas sampai akar-akarnya. Insya Allah, kesembuhan dan pemulihan bisa Anda raih kembali. Jangan ragu, percayakan penanganan Anda kepada kami. Datang dan buktikan langsung, kesembuhan Anda adalah kebanggaan kami. Sehat alami, pulihnya pasti. Gebyar paket murah berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Pengobatan akar puli tentu beda dengan pengobatan lainnya. Pengobatan yang tepat harus menyasar langsung ke akar masalahnya. Dengan metode bedah saraf yang efektif, kami fokus menyembuhkan
saraf yang bermasalah hingga tuntas sampai akar-akarnya. Insya Allah, kesembuhan dan pemulihan bisa Anda raih kembali. Jangan ragu, percayakan penanganan Anda kepada kami. Datang dan buktikan langsung, kesembuhan Anda adalah kebanggaan kami. Sehat alami, pulihnya pasti. Baiklah pemirsa, kembali lagi di program pengobatan alternatif Ruang Sehat. Masih dengan narasumber kita hari ini, Pak Haji Jajang. Baik. Nah, jadi di segmen awal tadi kita sudah perkenalan sama Pak Haji. Kita juga sudah ngobrol mengenai pengobatan alternatif akar pulih. Nah, jadi sekarang kita juga bakal ngobrol mengenai ramuan-ramuan yang sudah dibuat di pengobatan alternatif yang sudah disediakan oleh Pak Haji. Nah, jadi kalau tadi di segmen awal kita sudah ngobrol mengenai ramuan-ramuan yang sudah terbuat dari akar-akaran. Betul. Oke, nah kalau yang ini tadi apa Pak Haji? 100% herbal? 100% herbal karena ini dari akar-akaran dan daun-daunan yang sudah diracik menjadikan kapsul. Jadi supaya lebih efektif, jadi kan kalau rebusan semua kan capek kerjaannya lagi. Tapi kalau dengan ini langsung diminum, insya Allah langsung ada hasilnya. Bahkan begini Mbak, saya udah beberapa menemukan pasien-pasien saya begitu minum obat masih terapi dibongkar akar masalah penyakitnya. Datang ke tempat saya itu dipapah loh Mbak. Dipapah, datang dipapah. Nah, setelah dipapah, walaupun baru 1 kali di terapi, alhamdulillah dan minum obat langsung lah waktu di tempat lah waktu itu ya. Itu bisa berjalan loh Mbak. Masya Allah, luar biasa. Kalau nggak salah itu orang pasien dari Prabu Muli itu. Dari Prabu Muli namanya Bu Ati ya, Bu Ati dari Prabu Muli itu. Makanya saya sangat terinspirasi pengen menolong orang Palembang lebih banyak gitu kan. Oke, karena memang Pak Haji bukan orang Palembang kebetulan ya? Kebetulan saya bukan orang Palembang. Nah, karena akar pulih ini hanya ada 1 di Palembang. Oke, jadi belum ada di tempat lain, nggak ada. Baru kali ini kita buka di Palembang, akar pulih ini hanya ada 1 di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nurmala Dewi. Saya berasal dari daerah Oku Timur, Martapura Oku Timur. Saya selama ini mengalami keluhan sakit pinggang dan tumit sakit. Selama ini saya sudah mencari pengobatan kemana-mana, tapi tidak ada yang cocok. Akhirnya saya menemukan tempat pengobatan akar pulih yang alhamdulillah selama mengikuti pengobatan tersebut, pinggang dan kaki saya tidak merasakan sakit lagi dan saya bisa beraktivitas kembali. Pada para warga yang berada di daerah Oku Timur dan Palembang sekitarnya, jika ingin berobat, datanglah ke pengobatan akar pulih di Jalan Takwa Mata Merah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Siswadi, umur 39 tahun. Aku terkena syarat kejepit, pinggang sering sakit, leher sering sakit, kepala sering pusing, kaki sering kebas. Alhamdulillah aku semenjak berobat di akar pulih kembali, penyakit saya pulih kembali. Bagi warga Palembang yang ingin berobat di akar pulih, silakan datang ke alamat Jalan Takwa Mata Merah, Palembang. Saya Ibu Cici, yang selama ini saya punya penyakit paha dan kaki. Setelah saya terapi di pengobatan akar pulih, alhamdulillah saya kembali sehat, kembali seperti biasa. Siapa-siapa yang mau berobat, silahkan datang ke pengobatan akar. Oke, jadi memang warga Palembang dan juga Sumatera Selatan ya, karena tadi ada warga dari Prabu Muli juga bela-belain datang ke Palembang untuk ketemu Pak Haji dan berobat di pengobatan alternatif akar pulih. Jadi tadi untuk real testimoni yang memang dari awalnya itu nggak terlalu bisa berjalan dengan sempurna. Ada beberapa pasien juga kan, bukan hanya itu dia, hanya ibu itu aja. Itu yang pelo nggak bisa bangun sama sekali gitu kan. Ya alhamdulillah datang ke sana, walaupun diangkat, dipapah begitu bisa lah gitu kan. Udah berapa lama udah
berobat sana, berobat sini gitu kan. Udah bosan untuk berobat gitu sebenarnya. Makanya alhamdulillah ya Allah kasih kesembuhan untuk beliau yang melalui akar pulih ini. Mbak. Betul. Jadi kalau untuk testimoni dan juga perjalanan dari pasien-pasien yang berobat itu seperti apa Pak Haji? Datang, registrasi dulu kah? Atau mungkin seperti apa itu alur berobatnya? Datang, langsung daftar, langsung ditangani langsung. Langsung Nggak ditangani. banyak ini ya. Dan biasanya kalau untuk pengobatan stroke lah yang kita obati sampai akar-akarnya, itu berapa kali datang atau mungkin untuk sistemnya seperti apa Pak Haji pengobatannya? Kita lihat keparahannya sampai di mana ya. Oh ini ternyata stroke ringan. Oh ini ternyata stroke ini kan kami itu bukan mengobati stroke-nya aja kan. Oke. Permasalahan stroke itu ada di mana? Oke. Ternyata stroke ini ada di diabetes. Kita ambil diabetesnya juga, kita cabut di akar diabetesnya juga dihabisin. Oh ini dari darah tinggi, kita ambil semua dari. Jadi penyebab stroke itu banyak. Karena itulah makanya kami mengobatin dari akar-akarnya. Jadi supaya stroke-nya pun pulih kembali. Tentunya pulih. Biasanya ada beberapa pasien yang datang ternyata menghilangkan stroke tapi cuma sementara ya Pak Haji. Oke, mungkin kita bisa langsung lanjut ngobrol lagi Pak Haji karena ini semakin dalam semakin seru ya. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Pengobatan Alternatif Ruang Sehat. Pengobatan akar pulih tentu beda dengan pengobatan lainnya. Pengobatan yang tepat harus menyasar langsung ke akar masalahnya. Dengan metode bedah saraf yang efektif, kami fokus menyembuhkan saraf yang bermasalah hingga tuntas sampai akar-akarnya. Insya Allah, kesembuhan dan pemulihan bisa Anda raih kembali. Jangan ragu, percayakan penanganan Anda kepada kami. Datang dan buktikan langsung, kesembuhan Anda adalah kebanggaan kami. Sehat alami, pulihnya pasti. Promo iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi cepat dan Pengobatan akar pulih tentu beda dengan pengobatan lainnya. Pengobatan yang tepat harus menyasar langsung ke akar masalahnya. Dengan metode bedah saraf yang efektif, kami fokus menyembuhkan saraf yang bermasalah hingga tuntas sampai akar-akarnya. Insya Allah, kesembuhan dan pemulihan bisa Anda raih kembali. Jangan ragu, percayakan penanganan Anda kepada kami. Datang dan buktikan langsung, kesembuhan Anda adalah kebanggaan kami. Sehat alami, pulihnya pasti.
Baiklah pemirsa, balik lagi di program pengobatan alternatif ruang sehat dan kita masih ngobrol bersama dengan narasumber kita hari ini, Pak Haji Jajang. Karena obrolan kita semakin kesini semakin seru ya Pak Haji. Jadi mulai dari ngobrolin masalah ramuan-ramuan dan juga metode pengobatan yang sangat beda dibanding pengobatan-pengobatan alternatif lainnya. Nah kalau di metode akar puli tadi, metode apa tadi Pak Haji? Bedah saraf. Bedah saraf. Nah, jadi untuk pemirsa yang mungkin saat ini mengalami penyakit stroke ataupun penyakit lainnya bisa langsung datang ke pengobatan alternatif akar pulih. Nah, kalau untuk biaya berobatnya sendiri nih Pak Haji, karena kan memang tadi banyak real testimoni ya, yang kita tahu ada pasien yang datang dengan kondisi yang mungkin belum sehat dan akhirnya berobat sudah jadi sehat, sudah jadi segar dan bugar. Nah itu mungkin ada pemirsa yang penasaran kira-kira harganya mahal nggak ya gitu. Ya rata-rata orang selalu berasumsi pengobatan alternatif itu mahal ya. Iya ini pasti mahal gitu pasti kan mahal jadi takut. Gitu kan ya. Di akar puli ini tidak mahal sebenarnya. Ya dari kalangan manapun bisa lah. Dari kalangan menengah ke atas atau menengah ke bawah juga bisa. Karena di akar puli ini sangat terjangkau ya. Terjangkau lah, sangat terjangkau sekali. Dan di akar puli ini nanti kalau berobat ke akar puli dapat apa? Dapat kartu member seperti ini loh Mbak. Oke, itu apa keuntungannya Pak Haji? Kartu member ini untuk mendapatkan diskon ya. Diskon 100.000 diskonnya. 100.000 Bu. Oke. Diskon itu mengurangi beban juga iya, kan untuk sekali pengobatan kan? Atau memang untuk yang pengguna member selalu mendapatkan diskon. Oke, luar biasa ya. Jadi kalau misalnya sudah ada member yang sudah dipegang Pak Haji tadi bisa mendapatkan diskon 100.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Nurmala Dewi. Saya berasal dari daerah Oku Timur, Martapura Oku Timur. Saya selama ini mengalami keluhan sakit pinggang dan tumit sakit. Selama ini saya sudah mencari pengobatan kemana-mana, tapi tidak ada yang cocok. Akhirnya saya menemukan tempat pengobatan akar pulih yang alhamdulillah selama mengikuti pengobatan tersebut, pinggang dan kaki saya tidak merasakan sakit lagi dan saya bisa beraktivitas kembali. Pada para warga yang berada di daerah Oku Timur dan Palembang sekitarnya, jika ingin berobat, datanglah ke pengobatan akar pulih di Jalan Takwa Mata Merah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Siswadi, umur 39 tahun. Aku terkena syarat kejepit, pinggang sering sakit, leher sering sakit, kepala sering pusing, kaki sering kebas. Alhamdulillah aku semenjak berobat di akar pulih kembali, penyakit saya pulih kembali. Bagi warga Palembang yang ingin berobat di akar pulih, silakan datang ke alamat Jalan Takwa Mata Merah, Palembang. Saya Ibu Cici, yang selama ini saya punya penyakit paha dan kaki. Setelah saya terapi di pengobatan akar pulih, alhamdulillah saya kembali sehat, kembali seperti biasa. Siapa-siapa yang mau berobat, silahkan datang ke pengobatan akar. Kalau untuk biayanya tadi Pak Haji kira-kira berapa? Bisa di-spill kah? Kalau untuk biaya yang jelas terjangkau. Yang jelas terjangkau, sangat murah sekali. Sangat murah. Lah. Pokoknya tinggal hubungi nanti call center kami ya. Di situ nanti dijelaskan tidak mahal. Saya yakin tidak mahal. Di tempat lain yakin saya mahal, di tempat kami tidak akan mahal. Benar, dengan obat-obatan yang sudah memang dibuat oleh Pak Haji ini ya, ramuan-ramuan yang tentunya ini 100% herbal ya Pak Haji. Yakin, karena memang banyak herbal. Pemirsa yang takut kalau makan obat kimia itu kan nanti takutnya ke ginjal dan segala macam. Nah, ini sudah dibuat dengan 100% herbal ya. Oke. Nah, Pak Haji, kalau kita boleh ngobrolin mengenai metode yang beda dibanding yang lain, itu kan bedah saraf. Itu bedah sarafnya seperti apa itu Pak Haji? Jadi bedah saraf ini bukan di takut kan pemirsa di rumah apakah pakai silet gitu ya. Asumsinya mungkin bedah saraf
pakai jari-jari. Artinya membedah, membedah saraf itu. Jadi penyakit nih, ini sekarang penyakitnya stroke. Nah, kita bedah semua dan stroke ini penyebabnya apa. Nah, penyebab stroke ini, oh ternyata ini dari diabetes. Nah, sedangkan diabetes itu 5G loh Mbak. Oke, itu apa tuh Pak Haji? Nah, G pertama itu gagal ginjal, gagal darah, keduanya ya. Yang ketiganya gagal lemak. Yang keempat gagal mata. Sedangkan mata itu pandangan dunia kan, maka bisa diatasi di akar pulih. Nah, yang G kelima itu, yang mata tahu kan, tinggal datang ke akar pulih. Bisa diatasi. Ini stroke ini karena apa? Karena diabetes yang bisa menyebabkan 5G tadi. Terima kasih Pak Haji sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Pasti banyak sekali agenda Pak Haji hari ini, tapi sempat-sempatnya untuk memberikan informasi dan juga literasi untuk pemirsa yang ada di rumah. Selamat dan semangat untuk menjalankan aktivitasnya kembali nih Pak Haji. Dan itulah tadi pemirsa episode kita bersama dengan Pak Haji Jajang. Dan saya Fili pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Nama saya Sin Selim. Ilmu yang saya dapatkan ini adalah dari turun-temurun. Dan kebetulan saya sekeluarga itu ada 9 orang, 3 perempuan dan 6 laki-laki. Dan yang 6 laki-laki itu kita buka pengobatan semua. Dan saya tidak monoton hanya dari ilmu dari orang tua saja. Ya. Jadi untuk selanjutnya saya itu mengembangkannya. Saya kembangkan dengan saya belajar dari beberapa metode-metode terapi ya, dan dari beberapa guru ya. Dan dari situ saya rangkum, saya simpulkan jadi satu, jadilah klinik pengobatan Sin Selim. Hari ini kami kedatangan Bapak Omar Said. Beliau menderita gangguan paru-paru berdampak pada sesak nafas, batuk darah, dan infeksi saluran pernafasan. Stamina pun rasanya lemas. Ini adalah pertemuan terapi ketiga. Perubahannya cukup banyak. Staminanya sudah pulih kembali dan kembali normal. Semoga sehat selalu ya Bapak Omar Said. Umar Said. Untuk alamatnya Labuan Ratu, Pasir Sakti, Lampung Timur. Lampung Timur Pak ya. Ya. Dan untuk keluhannya apa Pak? Pertama paru ya. Terus saya itu mengeluarkan darah, batuk, radang tenggorokan, ispa, stamina. Dan udah berapa lama keluhannya Bapak? Ya, hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun ya Pak ya? Ya. Sebelumnya untuk terapi di sini gimana? Untuk yang perkembangannya yang dirasakan untuk Bapak? 1 kali itu aja sudah terasa, rasanya sudah enak. Ya mudah-mudahan aja diberi kesembuhan seterusnya. Dan kemarin masuk ke rumah ini aja kayaknya mau jatuh. Iya,
Yang gini. Udah berapa lama untuk pengobatan di tempat kami, Pak? Udah 3 kali ini. 3 kali ini. Kali ini ya sembuh semua. Terus bisa bekerja. Perkenalkan, saya Sin Seming dari pengobatan Sin Seling. Kami sudah belasan tahun menggunakan metode terapi totok saraf mahkota. Teknik ini sudah terbukti dapat menangani berbagai macam penyakit seperti stroke, kanker, diabetes, kolesterol, lambung, vertigo, dan keluhan penyakit lainnya. Selain dengan totok saraf mahkota, sebagai penyempurna kami berikan ramuan herbal sesuai penyakit yang dikeluhkan. Dengan metode totok saraf mahkota ini, untuk beberapa keluhan penyakit seperti vertigo, migrain, emah, saraf kejepit dapat dirasakan perubahannya seketika. Terapi totok saraf mahkota harus tepat pada titik tekannya dan fokus pada titik jaringan saraf tertentu. Metode pengobatan yang kami lakukan berbeda dengan metode pengobatan yang pernah Anda temui. Apapun keluhan penyakit Anda, silakan datang ke pengobatan Sin Seling. Insya Allah, tuntas. Saya Ibu Amah, umur saya 54, dari Merbo Mataram, Lampu Selatan. Keluhannya Ibu punya asam urat, partigo, udah masuk UGD 2 kali. Sama ada gula darahnya. Itu lemes, kaki pada sakit, nggak bisa tidur kalau malam. Makan nggak enak, nggak bisa tidur aja, nggak bisa tidur tiap malam itu Ibu. Nggak bisa jalan aja, kadang-kadang dibanting-banting kaki digini-giniin. Karena asam uratnya tinggi. Tadinya sempat bingung Ibu berobat kemana, kata Ibu. Langsung ke sini Ibu ngeliat di TV, nyatet alamatnya. Di terapi sama obat, tapi udah 3 kali ini terapi. Kaki sampai kepala, seluruh badan. Ibu ngambil diabetes sama asam urat, ngambil 2 paket. Kemarin baru Ibu Jumat ke sini. Sekarang ya udah enak lah Ibu, kaki udah normal lagi, makan enak, tidur udah enak tidur Ibu. Itu terima kasih Ibu udah bisa berobat di sini. Yang pertama juga udah langsung ada perubahan kalau kaki mah, langsung bagus gitu, uratnya nggak kelihatan lagi. Lagi pertama mah uratnya keluar semua. Sekarang ya udah jalan naik tangga di rumah itu udah enak. Ya alhamdulillah lumayan, terima kasih, baik, enak. Kata Ibu juga ya kerasa lah sama Ibu mah. Udah berobat di sini ada perubahan, mudah-mudahan langgeng pengobatan di sini ya. Bisa nanti kalau udah Ibu ada yang nanya kan bisa bawa orang, Ibu kan bisa bantu orang gitu. Udah berobat di sini Ibu udah lumayan lah, udah 75% Ibu enaknya lah. Nama saya Ibu Paitun. Rumah saya Raman Utara, umurnya 60. Terus keluhannya itu ada batuk-batuknya dulu, ada penyakit gulanya, kepalanya pusing-pusing, urat kejepit. Sekarang udah agak lumayan, saya kesini udah 4 kali. Alhamdulillah. Rasanya batuknya itu sampai kepingkel-pingkel, nggak mau makan. Terus sekarang makannya ya udah banyak, udah lumayan. Pas sakit itu ke rumah sakit itu nggak mau makan, makannya terasanya asin, nggak enak gitu. Sekarang udah makannya udah biasa. Berat badannya juga nambah. Yang kunjungan yang kedua agak mending, kata saya ditanya udah mending. Kalau yang 3 kalinya ya lumayan juga. Terus sampai sekarang ini kan udah 4 kali, ini kan setengah bulan. Biasanya tiap minggu hari Jumat saya ke sini. Sekarang udah setengah bulan sekali.
Udah 4 kali kan. Dapat obat sama di terapi, dikasih paketan juga. Biar saya sehat seperti dulunya, nggak ada penyakitnya gitu, biar total gitu. Saya Sinsewan dari pengobatan Sinseling yang sudah belasan tahun menggunakan metode terapi syaraf mahkota. Teknik terapi ini membantu menangani keluhan vertigo, kolesterol, lambung, stroke, dan berbagai macam keluhan berat ataupun ringan yang lainnya. Terapi totok syaraf mahkota sudah dikenal masyarakat sangat lama. Karena untuk terapi ini bagus untuk melancarkan peredaran darah, merelaksasi bagian syaraf, dan tubuh yang kaku. Selain metode terapi syaraf mahkota, kami juga menggunakan ramuan-ramuan herbal pilihan. Insya Allah, segala macam keluhan penyakit yang Anda derita bisa teratasi. Salam sehat. Saya Sinsewan dari pengobatan Sinseling. Sinseling juga terkenal memiliki herbal yang manjur. Kami menggunakan ramuan herbal Tiongkok yang sudah terbukti efektif secara turun-temurun dalam pengobatan tradisional TCM. Pemberian ramuan herbal kami sesuaikan dengan pola tubuh setiap pasien sehingga manfaatnya tepat dan langsung memberi reaksi. Terus kaki ini dulu kan saya suka nonton TV kan, atau sholat duduk. Nah, kalau mau ini diangkat dulu. Nah, sekarang seketika setelah minum ramuan, badan menjadi segar, keluhan menjadi hilang. Kami juga menggunakan ramuan khas Indonesia seperti jahe atau gansiang pada pasien yang menderita tinggi gula darah dan tinggi kolesterol. Kami sertakan sambiloto, dalam bahasa Tionghoa dikenal sebagai Cuan Tian Lin. Rasanya sangat pahit, tetapi khasiatnya sangat kuat sebagai anti radang dan imunostimulan. Sambiloto juga bagus untuk peningkat daya tahan tubuh dan antivirus alami. Bagi penderita emah atau yang mengalami gangguan pencernaan, pengobatan Sinseling memberikan herbal daun dewa atau sabung nyawa, temulawak, dan kunyit. Herbal ini kami racik seperti ini dalam bentuk kapsul agar praktis cara mengonsumsinya. Herbal Sinseling, ramuan khas Tiongkok untuk Indonesia. Jika Anda menderita komplikasi, datang kemari, kami beri solusi. ya udah bagus, ada perubahan. Yang tadinya waktu dulu kan waktu misalnya gini mau duduk ya, itu pasti culot gitu kan. Nah sekarang kan kalau duduk bisa ini. Terus kaki ini dulu kan saya suka nonton TV kan, atau sholat duduk. Nah kalau mau ini diangkat dulu. Nah sekarang apa ya? Jadi ada perubahan. Iya. Ini dengan Bapak Siamas Duki ya. Iya. Keluhannya stroke sudah 10 tahun ya Pak ya? Iya betul. Karena kebanyakan makan enak. Makan enak, terus kolesterolnya tinggi ya. Jadinya penyumbatan di bagian kepala ya, atau syaraf mahkota ya. Iya. Nah kalau kemarin tengkuk lehernya agak berat, sekarang gimana? Enak, yang belah kiri. Sekarang udah enak ya. Kalau pagi itu bangun, kepala saya geleng-gelengin dulu di tiang kursi. Seperti tips yang saya berikan ya, di rumah ya, harus memang ada pergerakan sedikit-sedikit untuk melancarkan pembuluh darah juga. Jadi di rumah itu nggak boleh diem, santai ya. Yang nggak tahan ada sih. Makannya dilarang ini, jadi sekarang nggak pernah makan ikan, paling hobi. Ya mau gimana lagi Pak, namanya keluhan seperti ini otomatis kan dari pola makan kita yang nggak bagus, nggak diatur, ya kan? Bapak kan udah menyadari itu. Jadi kalau misalnya sudah punya keluhan seperti ini ya mau nggak mau harus dijaga.
makanan itu racun, dikasih obat ya kalau racunnya ada ya nggak sembuh-sembuh gitu. Betul. Nah sekarang udah enak. Kakinya juga sudah mulai bisa digerak-gerakin ya. Iya. Diajarinya itu kan gini. Set, ini kan. Set. Dan ini saya sedang melakukan terapi syaraf mahkota ya. Ini bagus untuk keluhan stroke, migrain ataupun vertigo. Terutama kan untuk Bapak Syah Mas Dugi ini kan keluhannya stroke, penyumbatan di bagian kepala ya. Iya, tentunya. Makanya ini kita pusatkan di terapi syaraf mahkotanya. Tapi kok bisa nyeter ke kaki? Kakinya Bisa ya. karena kaki dan syaraf mahkota itu juga saling berkaitan, Pak. Nah, ini untuk Bapak Syah Mas Duki, untuk kunjungan pertama kaki yang sebelah kiri ya, yang terkena stroke. Nah, coba Pak digerakin Pak, ditendangin Pak. Nah, 1, 2, 3, ya. Nah, pelan-pelan. 1, 2, 3. Nah, coba sendiri ya. Nah, dirasain ya. Nah, ya syukur alhamdulillah setelah kunjungan yang ketiga ini ya, udah mulai bisa digerakin, udah bisa diangkat. Ini kita maksimalkan lagi untuk terapi di bagian kakinya ya, biar cepat bisa lari maraton ya. Ya. Atas nama Bapak Muhammad Said. Bapak M. Said. Saya tinggal di Jalan Raden Saleh, Huai nomor 60, Lampung Selatan. Saya sekarang usianya umur 60 tahun. Pertama kita berobat itu adalah asam lambung. Untuk keluhan penyakit yang saya derita itu udah tahunan lah ya. Dalam pengobatan itu mungkin pengobatan Sinseling ini yang saya rasakan dalam penyembuhannya cepat. Ketiga dan keempat lah, itu yang udah terasa bahwa penyakit ini sudah membaik. Itu terima kasih ya kepada Sinseling yang telah mengobatin saya, di mana penyakit dalam ini yang saya derita alhamdulillah ya sudah mungkin mencapai sekitar 80%. Kira-kira yang merasa ada penyakit seperti saya, penyakit dalam asam lambung ataupun kantung kemih ataupun ginjal dan lain-lain, ya lebih bagus ya berobat ke Sinseling. Pengobatan Sinseling sangat baik. Dan metode yang saya pakai adalah totok saraf mahkota. Kenapa totok saraf mahkota? Karena pusat saraf adanya di mahkota atau di kepala. Dan dari mahkota itu ada jutaan bahkan miliaran saraf. Itu belum tentu sehat semua. Pasti ada yang bermasalah. Bisa ada yang lemah, ada yang mati, dan tugas kita adalah mengaktifkan kembali sel-sel saraf yang bermasalah tadi. Contohnya, penyakit stroke. Stroke itu tidak bisa hanya minum obat atau minum herbal, karena ada kerusakan sel saraf. Jadi saraf yang bermasalah tadi kita totok. Contohnya kolesterol. Kolesterol tidak hanya minum herbal, tapi kita totok-totok juga di daerah mahkota bahkan sampai di punggung, supaya saraf-saraf tadi lentur. Saraf yang tadinya kaku, tegang itu akan lentur kembali. Sebelum kita melakukan terapi totok saraf, kita biasanya akan menyemprotkan ginseng ke kepalanya. Fungsinya adalah untuk merelaksasi saraf-saraf kepala supaya rileks ya. Dan selain kita lakukan penontokan saraf, kita biasanya akan menyempurnakan terapi itu dengan herbal. Ini contoh herbalnya.
Ya, jadi herbal kita ini perpaduan antara base product yang ada di Tiongkok dan base product yang ada di Indonesia. Dari situlah kita gabungkan inti dari herbal ini. Pokoknya herbal kita adalah herbal yang terbaik. Dan di Indonesia sendiri, di Nusantara ini, herbal kita itu bukan hanya ratusan, mungkin jutaan macam ya. Jadi Indonesia itu kaya sekali akan herbal-herbal untuk kesehatan kita. Jadi tidak usah ragu untuk memilih herbal. Tentukan saja herbal pilihan yang ada di Indonesia ini. Sudah sangat terbukti kualitasnya. Terbaik dan nomor 1 di dunia. Jadi, apapun keluhan Anda, jangan khawatir. Silakan datang ke Sinseling. Insya Allah, tuntas. Nama saya Titin Surtina. Saya punya keluhan penyakit saraf kejepit. Awal mulanya saya kira-kira tahun 2000 itu saya merasa pegel-pegel, tapi saya tidak dihiraukan. Lama-kelamaan saya tambah agak sakitnya gitu ya. Saya mulanya untuk mencoba tusuk jarum, udah kemana, udah ke rumah sakit, udah semuanya dicoba ya. Pas saya terakhir lihat berita di TV, saya iseng aja lewat TV. Pas gitu ada Sinseling, ya kami coba Sinseling itu. Udah saya rasakan emang ada perubahan gitu. Cuman udah dikasih tahu kalau bisa sampai 3 kali. Begitu pas kedua kalinya saya udah lebih enteng, udah terasa nyaman badan. Setelah itu karena saya mengurus suami lama ya, jadi saya baru sekarang ketemu lagi di sini. Kondisi saya itu kalau jalan itu bukannya pincang, tapi rasanya pengen mencari bangku, pengen duduk, jatuh gitu sama badannya itu, pengen nggak bisa jalan lagi, nggak bisa melangkah lagi. Dan itu juga bukannya sakit, tapi sama pegalnya nggak ada bandingannya gitu, nggak bisa. Tapi sampai saat ini saraf kejepit saya belum tahu awal mulanya dari mana. Saya terus karena ke dokter lah ya meronsen saya, udah diberitahu sama dokter bahwa saya saraf kejepit. Ya sedih juga, karena saking pegelnya ya, nggak bandingannya gitu, karena pegel sekali. Alhamdulillah saya setelah berobat ke Sinseling, saya ada perubahan. Sekarang alhamdulillah udah sehat. Kepada teman-teman atau tetangga yang punya penyakit apapun, silahkan datang ke Sinseling. Saya sekarang sudah sehat, sudah ada perubahan, sudah sehat kembali. Alhamdulillah. Terima kasih Sinseling, ya, kami sudah sehat kembali. Saya Sinseling dari pengobatan Sinseling. Pengobatan Sinseling merupakan pengobatan yang menggunakan metode totok saraf mahkota dan herbal. Totok saraf mahkota adalah terapi dengan metode mengaktifkan saraf-saraf yang rusak ataupun yang mati dengan tekanan refleksi di titik-titik tertentu pada mahkota ataupun kepala kita, yang merupakan pusat ratusan ataupun jutaan sel saraf yang terkoneksi pada tubuh kita. Pada pengambilan titik-titik terapi, tidaklah sembarangan menekan ataupun merengek jebak. Ada pengukuran-pengukuran khusus yang harus kita lakukan. Contohnya, ketika kita menterapi pada pasien yang mengalami gejala migrain, kita biasanya melakukan pengekanan pada titik saraf mahkota di area belakang, tengah, dan depan. Totok saraf mahkota sangat bagus untuk mengatasi berbagai macam penyakit seperti halnya darah tinggi, kolesterol, asam urat, lambung, dan berbagai penyakit kronis lainnya. Silakan datang dan rasakan khasiat pengobatan Sinseling. Seperti halnya di masa pandemi COVID-19 pada saat ini, terapi totok saraf mahkota merupakan salah satu pilihan Anda
untuk menjaga daya imun tubuh Anda dan kesehatan Anda. Ingat, tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Maaf, dengan Bapak siapa? Pak Waram. Pak Waram? Iya. Dulu Bapak pernah berobat di Sinseling sini Pak ya? Betul. Dulu keluhannya apa Pak? Saya dulu kalau kata dokter bilangnya sih papelsi. Papelsi, ha? Jadi bangun tidur langsung pada ininya sendiri gitu loh. Miring gitu ya? Sendiri, betul. Berapa lama sebelum Bapak berobat ke Sinseling? Sebelum berobat ke Sinseling, tadinya saya berobat di rumah sakit selama kurang lebih 3 minggu. Tapi selama kurang lebih 3 minggu itu perubahannya sedikit sekali. Sedikit sekali ya. Terus di Sinseling berapa kali terapi Pak? Saya dulu dua kali terapi. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak ya. Sampai sekarang sudah tidak pernah kambuh lagi gimana gitu? Sampai sekarang belum pernah, tidak kambuh lagi. Tidak kambuh lagi. Terus ini misi apa datang ke Sinseling lagi, mau berobat lagi atau bagaimana? Kebetulan nganterin saudara untuk berobat asma. Oh, asma ya, iya. Dengan Bapak siapa? Haryono. Haryono, mudah-mudahan sehat Pak ya, sembuh juga ya dengan Pak Waram ya, mudah-mudahan. Ada pesan-pesan mungkin Pak untuk mungkin ada pemirsa ada punya keluhan-keluhan? Pemirsa yang ada keluhan-keluhan yang berhubungan dengan penyakit dalam atau penyakit-penyakit yang lain, silakan berkunjung aja ke pengobatan Sinseling. Mudah-mudahan insya Allah lah kalau mau mencoba, insya Allah ada aja jalan untuk amin, amin. Harapan baru untuk pemulihan stroke, aktifkan kembali saraf Anda secara alami dengan terapi syaraf mahkota. Sinseling memberikan sentuhan halus dengan hasil nyata. Ternyata efektivitas terapi syaraf mahkota terbukti akurat. Tapi setelah saya datang Sinse 1 kali 2 kali, alhamdulillah sembuh. Saya juga memiliki kolesterol yang cukup tinggi 277. Alhamdulillah setelah kesini semua ada perubahan. Guna memberikan pengobatan yang paripurna, kami memberikan ramuan khas Sinseling untuk pengobatan dari dalam. Ramuan ini kami racik secara khusus, disesuaikan dengan kebutuhan dan keluhan masing-masing pasien. Dengan Bapak siapa? Saya Bapak Sutrimo. Bapak Sutrimo. Dari mana Pak? Dari Bandar Lampung aja. Keluhannya apa Pak yang dikeluhkan? Dulu pertama kali saya kena diabetes. Tapi waktu itu saya lihat di TV ada wawancara itu katanya bisa mengobati diabetes. Cuman angan-angan ngomong sama istri saya mau berobat Sinseling biar sembuh diabetesnya. Pas tahun baru 2001 ini saya kena stroke di perjalanan, tapi stroke ringan. Tangan kanan sama mulut nggak bisa bicara. Nah, langsung dari Jawa saya langsung ke sini. Alhamdulillah dari itu penyakit itu nggak sampai nginep. Malam di rumah itu saya langsung berobat ke Sinseling. Ya, langsung berobat ke Sinseling, sembuh. Aku bilang bisa sembuh. Jadi saya jamin 100% stroke saya ini sembuh. Ya sembuh ya sekarang. Terus tetangga saya kebetulan ada yang sakit, namanya Pak Firman. Ditanya, Pak D berobat di mana? Di Sinseling. Nah, dia langsung ke sini. Alhamdulillah dia juga udah sembuh. Banyak waktu itu dia sakit perut, asam lambung banyak. Dan ini sekarang nganter kakak dari saya, kakak kandung. Pak berobat berapa kali Pak? Saya 1 kali stroke-nya. Terus karena diabetes, kadar gula tinggi, saya kesini lagi. Waktu belum berobat itu 450 kadar gula. Ini kemarin seminggu obatnya habis, tak kontrol masih 300. Nah, sampai sekarang saya belum kontrol lagi. Nah, kira-kira ada yang mau disampaikan nggak Pak ke pemirsa? Saya pesankan kepada rekan-rekan, sahabat-sahabat yang seprofesi apa saya, supir apa-apa yang punya penyakit stroke atau diabetes, yang lain-lainnya, berobatan Sinseling ini.
Mudah-mudahan ada pertolongan dari Allah. Adojo Arda. Akhirnya semua menjadi solois itu apa sekarang? sama Mbak sebenarnya. Sama Mbak. Bedanya alur cerita kita tanpa ada rasa kecewa. Pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencanyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampai ke wong banyak ya. Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencanyo bikin rame, bikin viral juga, langsung bae masuk ke di sini di Pal Online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial Pal TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya, kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat sekali. ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapori hal tersebut ke kami. Bener nih, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus Pal Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di Pal TV, memang punya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, agar bisa menjalankan aktivitas dengan lancar. Dan kali ini saya Hani Nurmalita akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dalam Husada Nur Hidayah yang akan memandu Anda untuk mengatasi berbagai keluhan penyakit. Banyak sekali yang akan bisa ditangani mulai dari A sampai Z, mulai dari diabetes, hipertensi, asam urat, kolesterol, lambung, stroke, saraf kejepit, hernia, belum punya keturunan, vertigo, hingga permasalahan vitalitas. Nah, untuk membahas semua itu, sekarang kita sudah bersama dengan Bapak Yono Gumilar selaku terapis dari Husada Nur Hidayah. Baik. Pak Yono, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak Hani. Sehat ya Bapak? Sehat tentunya. Sehat harus selalu. selalu sehat dong. Iya. Kita karena apa? Kesehatan itu mahal harganya. Nah, di saat betul sekali. kita sakit. Apalagi ini tugasnya Pak Yono untuk bisa membantu masyarakat biar selalu sehat Insya ya. Allah, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim dengan izinnya Allah tentunya. Iya, baik. Dan selama 1 jam ke depan kita akan berbincang dengan Pak Yono. Ini yang pertama kita pengen tahu Pak. Iya. Di Husada Nur Hidayah ini apa saja sih yang bisa ditangani? Katanya banyak sekali Pak. Iya, jadi gini Mbak. Semua penyakit ini kan berbeda-beda ya. Nah, insya Allah kami hadir di Husada Nur Hidayah ini yaitu untuk menangani, membantu ya, membantu menangani ataupun semua Allah yang menyembuhkan ya, Tuhan yang menyembuhkan, tapi perantara di kita. Insya Allah kita bisa membantu menangani semua penyakit seperti diabetes, kolesterol, asam urat, saraf kejepit barangkali, dan bahkan misalkan Anda belum punya keturunan ya, ini bisa datang berdua. Suami istri langsung datang nanti program hamil. Oke. Jadi nanti melalui terapi dan diberikan herbalnya dari dalam. Jadi semua penyakit ini insya Allah kami atasi, apalagi yang misalnya sudah komplikasi ya. Ini langsung dalam satu penanganan untuk semua penyakit all ya, baik yang komplikasi, baik yang belum. Nah makanya ini penyakit itu pertama awalnya itu ringan dulu. Oke. Ringan dibiarkan akhirnya bertambah parah. Seperti itu Mbak Ani. Nah, mumpung yang belum parah, nah ini misalkan contoh ya, contoh terakhir, contoh yang sering terjadi misalkan kesemutan ataupun gerigingan. Iya, kadang kita sering ngerasain ya. Iya, baik tangan ataupun kaki. Nah ini kalau dibiarkan lama-lama akan baal ataupun kebas. Oke. Iya, karena apa? Peredaran darah tersumbat. Tidak lancar ya. Tidak lancar. Nah ini mumpung belum masih gerigingan berarti harus segera ada
tindakan dini ya untuk diterapi. Karena kalau misalnya hanya obat saja, mohon maaf sekali ya, kalau tidak ada penanganan ini kurang maksimal. Makanya kita ada kombinasi antara terapi dan herbalnya. Baik, karena memang biasanya kalau kita ngerasa badan ini ada yang nggak enak, biasanya cuman ke toko, ke warung beli obat gitu ya Pak ya. Diminum udah enakan, ya udah. Nanti padahal bisa saja kembali lagi ya penyakitnya ya. Karena kalau masih ringan masih bisa. Tapi kalau yang sudah tingkat lanjut ya, ini sangat susah sekali. Harus ada, jangan hanya obat saja tapi harus ada penanganan. Oke, baik. Dan ini penanganannya di Husada Nur Hidayah itu seperti apa sih, gambaran lebih jelasnya Pak? Baik. Gambaran di kita itu metode ya, penanganan itu melalui terapi pijat yang pertama. Pijat ini apa? Yaitu untuk melancarkan peredaran darah yang tersumbat. Apalagi nanti ditambah dengan telusur. Ya, telusur saraf. Ini tentunya untuk mengatasi saraf-saraf yang tidak baik ataupun tidak bagus ya. Ini melalui telusur saraf. Nah, ini khusus untuk yang penyakit-penyakit misalkan saraf kejepit. Dan penyumbatan-penyumbatan yang tadi kaki-kaki kebas ya, tangan-tangan kebas nggak berasa, apalagi yang stroke ringan. Ini penanganannya seperti itu. Dan yang ketiga adalah totok saraf. Totok saraf. Totok saraf ini bagi saraf-saraf perifer atau saraf tepi yang tadi ya, kebas-kebas pun, terus yang geringgingan, bahkan yang sampai kepada tingkat penyumbatan kepada otak. Ya, ini biasanya maaf tremor lah, ada sejenis seperti itu. Nah, ini kita pakai metode telusur saraf dan totok saraf. Nah, terus ada lagi kita pakai restorasi tulang bagi yang maaf misalkan terjatuh ya, itu biasanya banyak juga. Habis terjatuh ternyata sembuh. Selang berikutnya kemudian berapa tahun atau bahkan sampai 5 tahun kemudian ini nanti kambuh lagi. Nah, ini kan berarti ada struktur tulang ataupun struktur saraf yang tidak normal. Nah, ini nanti kita pakai restorasi tulang juga. Wah, ini juga kadang ada kasus seperti itu ya. Misalnya anak kecil sukanya naik-naik pohon, tiba-tiba jatuh. Waktu gedenya tapi baru kerasa. Betul. Gitu ya. Ini sangat banyak sekali terjadi. Apalagi yang sudah sepuh ya. Kadang-kadang ada jatuh. Bapak ini dari mana jatuhnya? Maaf ya, sampai nanti antara kaki ya, kaki ini bisa beda. Oh, begitu. Jadi panjang sebelah. Ini karena ada bekas jatuh tadi. Seperti ini nanti dengan metode restorasi tulang sama totok saraf dan pijat itu nanti dikombin ya dengan herbalnya. Ini nanti insya Allah dengan izin Allah tentunya, karena kami hanya perantara ya, tidak bisa mengobati tapi mengupayakan kita bersama. Karena dalam hal pengobatan itu tidak hanya kita saja tapi harus bareng-bareng. Dalam arti hal misalkan habis terapi terus minum herbalnya, kita juga harus jangan pantangan-pantangan makan ya. Misalnya kayak kolesterol tinggi, kita makan yang santan-santan ataupun jeroan, nah ini jangan. Jadi harus apa ya, boleh dikatakan kooperatif ya. Kooperatif. Kita tahu bahwa kita itu ada satu penyakit, gula misalkan. Ya tolong hindarkan gula. Jangan sampai udah ada pabrik gula, tambahan gula lagi. Betul sekali. Jadi ini nantinya yang menyebabkan pada diri kita tidak sembuh-sembuh penyakitnya. Jadi memang harus ada niatan pengen sembuh, pengen sehat itu tadi ya. Itu inti utama. Karena kesembuhan, modal pertama adalah niatan kesembuhan dalam diri kita. Ini kita harus dibangun, jangan glokro, jangan kadang-kadang aduh sudah banyak sekali pasien di Nur Hidayah ya. Ini kadang-kadang udah saya nggak mau lagi lah, udah terapi kesana kesini kok belum sembuh. Nah, ini bukan belum sembuh, tapi karena Tuhan belum memberikan kesembuhan, ya. Nah, ini perlu apa? Ya perlu ikhtiar lagi, jangan stuck di situ, diem saja, tidak mau berobat lagi. Nah, ini bagi Anda semua nih. Contoh banyak sekali yang stroke nih, Mbak. Yang stroke ini kadang-kadang sudah glokro. Aduh, udah nggak mau lagi. Nah, ini harus bangkit lagi untuk Anda semua yang ada keluhan stroke barangkali. Stroke ringan lebih cepatkan untuk berobat. Stroke yang sudah berat ini juga harus ada niatan untuk sembuh. Harus dibangun dari dalam diri kita, karena itu inti utama untuk kesembuhan Anda. Oke, ya kita namanya manusia hanya bisa berusaha ikhtiar yang sebaik mungkin begitu ya. Ketika kita berobat, tujuannya pasti nanti akan semakin lebih baik dan akhirnya sembuh. Tapi kalau tidak berobat, nanti ya malah nggak sembuh-sembuh ya Pak ya. Makin parah dan makin parah Mbak. Nah itu tadi. Makin parah dan makin parah. Ini yang terjadi, yang sering kami tangani. Gitu. Tapi kemudian ketika kita merasakan ada sesuatu yang nggak enak di tubuh kita, kapan kita harus mulai pengobatan atau
menjalani terapi-terapi seperti itu sih? Kadang kan kita merasa bahwa ini masih ringan, jadi nggak usah gitu. Nah, ini dia. Baik sekali, ini mewakili pertanyaan dari seluruh pasien ini, ya, seluruh ternyata kok sudah ada keluhan. Contoh tadi, jadi gini Mbak, semua penyakit pasti ada penyebabnya, pasti ada awalnya, gitu ya. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu. Seperti contoh diabetes ya. Kalau diabetes ini awalnya itu malam-malam sering kencing, ya, sering kencing bagi yang laki-laki. Ini kok sudah tidak mampu lagi memberikan nafkah batin. Nah, ini harus ada pertanyaan, harus kenali pada diri kita. Jadi kenalilah pada keluhan-keluhan yang ada pada diri kita. Jadi kita tahu nanti, oh seperti ini. Jangan sampai kita ada indikasi keluhan, tapi didiamkan, dibiarkan. Nah, alangkah baiknya bisa bertanya di call center kami yang tersedia di layar monitor, ya. Itu bisa tanyakan, oh saya ada begini Pak, saya ada keluhan lambung, saya ada keluhan seperti ini. Silakan bisa bertanya di layar monitor. Di bawah ini sudah tertera alamatnya, call centernya, nanti bisa ditanya. Pokoknya insya Allah kami juga ada ini Mbak. Ini yang kita tonjolkan ya. Dalam artian terapi dan herbal serta kartu garansi terapi sampai kesembuhan maksimal. Terapi ulang selanjutnya ini sudah gratis sampai sembuh. Ini adalah bentuk apa ya kalau dibalakan? Yang pertama adalah evaluasi. Evaluasi bagi pasien. Yang kedua adalah kita bertanggung jawab penuh dalam arti hal untuk kesembuhan Anda. Jadi kita berupaya bareng-bareng. Memang kesembuhan bukan dari saya ataupun dari Nur Hidayah dan rekan-rekan saya tentunya terapis. Cuman kalau kita berikhtiar bersama-sama, yakinlah sama Allah untuk sembuh, insya Allah akan diberikan kesembuhan. Seperti itu. Luar biasa ya, ada kartu garansinya juga loh ya. Betul sekali. Baik, ini semakin banyak yang pengen kita bahas masih bersama Pak Yono. Jadi untuk pemirsa tetaplah bersama kami. Kita akan kembali di segmen selanjutnya. Tapi sebelumnya silahkan saksikan tayangan yang berikut ini. Apakah Anda mencari solusi alami untuk kesehatan tubuh dan pikiran? Di pengobatan alternatif Nur Hidayah, kami percaya bahwa kesembuhan dimulai dari dalam diri. Dengan menggunakan metode pengobatan tradisional yang telah terbukti selama bertahun-tahun, kami menggabungkan teknik penyembuhan alami seperti terapi herbal, pijat refleksi, dan akupressure untuk membantu meredakan berbagai keluhan. Pengobatan alternatif Nur Hidayah mengobati berbagai macam penyakit seperti diabetes, hipertensi, MAH, kolesterol, kanker, saraf kejepit, belum mempunyai keturunan, dan berbagai macam penyakit lainnya. Dengan pengalaman bertahun-tahun, tenaga ahli kami siap membantu Anda mendapatkan kembali keseimbangan hidup dan kesehatan yang optimal. Pengobatan alternatif Nur Hidayah, solusi alami untuk hidup yang lebih sehat dan bahagia. Nur Hidayah, cahaya kesembuhan untuk kesehatan sejati. Hubungi kami sekarang dan rasakan manfaatnya. Nah pemirsa, itu tadi kita saksikan sekilas profil dari Husada Nur Hidayah. Dan buat Anda yang ingin konsultasi secara langsung, silahkan untuk menghubungi nomor yang ada di bawah ini dan bisa langsung datang ke cabang Husada Nur Hidayah yang ada di dekat Anda. Nah, Nur Hidayah ini buka setiap hari mulai pukul 8 pagi sampai jam 5 sore. Ini beneran tiap hari ya Pak ya? Tiap hari buka. Tiap hari Senin tidak sampai ada Minggu. libur. Wah, masa luar orang biasa. sakit ada liburnya? Iya benar juga Ya, sih jadi ya. orang sakit ini harus diprioritaskan. Inilah adalah bentuk bahwa kita itu sangat peduli sekali ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, orang sakit nggak bisa ditunda-tunda Mbak. Iya, benar sih nggak bisa dijadwalin ya Pak. Nggak bisa dijadwalin. Kalau pas lagi sakit, apalagi banyak ya. Saya pernah itu terjadi baru stroke. Ya, baru stroke, maaf. Datang-datang ini miring terus langsung kejang. Nah ini kalau yang seperti ini langsung datang ditangani, alhamdulillah, insya Allah langsung cepat. Nah kadang yang parah ini, misalkan stroke ya, ini sudah seperti itu ditunda-tunda. Nah makanya ini kita buka tiap hari tanpa ada hari libur. Cuman ya maaf,
kita manusia juga buka jam 8 sampai jam 5 sore. Oke, seperti itu. Jadi malam tetap tidur ya Pak ya? Malam istirahat Mbak. Istirahat, baik. Dan tadi kan kita sudah sempat membahas tentang diabetes ya. Betul. Tadi ciri-cirinya sering kencing malam hari, begitu ya. Dan juga tidak bisa memberikan nafkah secara lahiriah kepada Batinnya. pasangan. Ya. Nah ini terus kemudian untuk tanda-tanda lainnya apa? Dan kenapa ini bisa menjangkiti tubuh kita sih Pak? Baik. Mengapa? Karena gula yang terdapat di dalam tubuh kita ini terlalu over. Jadi pankreas kita tidak bisa, yang pankreas kita sudah produksi insulin itu tidak bisa untuk menetralisir. Makanya butuh asupan dari luar, ya dalam artian bentuk herbal ataupun obat yang lain. Makanya kalau di kita di pengobatan Husada ya, di Husada Nur Hidayah ini adalah komben. Jadi walaupun Anda masih ada penanganan dokter, tetap nggak apa-apa diteruskan. Sama herbal kami dijeda 1 jam. Semuanya intinya untuk mengobati bersama. Semoga yaitu yang diharapkan cepat sembuhnya. Terus tadi ciri-ciri ya. Ciri-ciri diabetes ini adalah yang tadi pertama sudah pipis, sering pipis. Ini mata kadang-kadang kabur. Oke. Jadi itu bukan mata, minusnya nambah ya? Bukan minus, tapi mata mulai kabur dan kabur. Nah ini ya. Terus yang ketiga ini merasa badan sering sakit, dan bahkan kalau yang sudah tingkat tinggi diabetesnya, apalagi yang ini dipegang saja kaki ataupun bagian tubuh ini sakit sekali. Itu ya. Terus kaki sering kesemutan ataupun geringgingen, bahasa Jawanya itu geringgingen, kesemutan terus. Nah bahkan kadang kalau yang diabetes sudah normal pun, kalau memang sudah lama ya diderita, ini diabetes itu normal bener 130, kalau normal kan 200 ke bawah ya, itu tetap kaki kesemutan. Nah ini karena ada indikasi penyumbatan peredaran darah, pengkristalan gula. Dia ya ini yang membahayakan seperti itu, bukan karena kadarnya lagi, tapi karena ada titik penyumbatan peredaran darah seperti kita alur peredaran darah ini ada tersumbat. Makanya di situ yang menyumbat ini akhirnya mengakibatkan kaki kebas-kebas, kaki baal, kaki kesemutan. Seperti itu. Bahkan kalau pakai sendal nggak berasa. Sampai nggak berasa ya. Betul. Dan ini kemudian biasanya diabetes itu banyak teman-temannya. Ada kolesterol, ada asam urat. Betul, nah, betul. Itu karena gimana, seperti Pak? ini Mbak Ani ya. Di mana di saat kita ada terkena gula, kita makan yang asupan-asupan seperti kolesterol tinggi, jeroan, purin tinggi atau yang pemicu asam urat, ini dia akan bertambah, akan dia menyatu. Nah, penyatuan ini yang akhirnya mengakibatkan pembekuan darah, yang bahkan kalau di kaki ini, boleh pemirsa dites ya, di saat kaki diabetes sudah terlalu parah, ini di pencet yang kaki bagian depan sini, itu nggak balik lagi. Nah ini itu berarti pembekuan darahnya sudah parah. Nah ini caranya jangan hanya obat saja, harus ada terapi, harus ada penanganan penelusuran peredaran darah yang tersumbat, yang beku-beku itu Mbak, kita hancurkan biasanya seperti kristal-kristal, seperti pasir-pasir lah ya. Nah itu yang harus kita hancurkan. Dan itu nggak sembarangan ya, terapisnya yang bisa ya. Dan alhamdulillah terapis kami sudah teruji lah ya, sudah teruji di kami di semua. Untuk Anda semua bisa langsung datang saja ataupun hubungi call center yang ada tertera di bawah layar monitor ya, ataupun bisa sekarang di foto cekrek. Nah nanti tanyakan. Oke. Nah ini kita juga sudah mendapatkan beberapa pesan yang masuk ini Pak. Banyak sekali yang ingin bertanya ya. Yang pertama ini dari Ibu Sugiyarti Meteseh. Nah saya mau tanya, saya sudah 3 tahun ngilu dari kaki sampai pinggang. Pernah di ronsen dideteksi ada syaraf kejepit. Apa bisa diterapi? Bagaimana ini Pak Yono? Pak, Ibu? Ibu Sugiyarti dari Sugiyarti Meteseh. Nah ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Biasanya seperti ini. Tadi di awal pernah kita singgung sedikit ya. Pernah jatuh, terus lama-lama dibiarkan. Nah dibiarkan ini akhirnya seperti penggumpalan darah dari pinggang ya. Ataupun ada lumbar di lumbar ini. Dia sarafnya kejepit. Nah, itu pergeseran saraf itu kejepit itu yang akhirnya membuat di dalam bawah kaki dari pinggul ya tadi ke bawah ke kaki ini kebas ataupun sakit tadi ngilu. Nah, ini pertanyaannya apakah bisa diterapi? Insya Allah bisa, Bu. Ini alhamdulillah banyak sekali pasien-pasien kami ya.
yang seperti jenengan. Nanti Bu Sugiyarti tesnya berarti mana? Daerah Semarang ya. Iya. Bisa langsung datang ke Semarang ya. Di bawah monitor ada alamatnya, catat call centernya, bisa telepon dulu Bu, konsultasikan dulu, ataupun langsung datang. Di kami konsultasi gratis, tidak dikenakan biaya. Jadi nanti tanyakan dulu, kenali dulu pengobatan seperti apa. Setelah itu baru yakin berobat, yakin dulu sama Allah, bukan dulu sama Nur Hidayahnya ya, tapi yakin sama Allah akan disembuhkan melalui perantara di Husada Nur Hidayah. Nah, baru mendaftar, nanti di situ ada paket terapi herbalnya serta kartu garansi terapi sampai kesembuhan maksimal, dalam arti per 2 minggu sekali rutin terapi ini sudah gratis. Terapinya ya, ini sudah gratis sampai sembuh maksimal. Nanti bisa lebih mau tanyakan secara bagaimana sih penanganannya atau apa bisa. Oke, nah ini jadi silahkan bagi Anda yang ingin langsung berkonsultasi, konsultasinya gratis ya Pak ya? Konsultasi gratis, tidak dikenakan biaya. Iya, bisa melalui nomor yang ada di bawah atau langsung datang saja ke cabang Nur Hidayah yang ada di dekat terdekat rumah Anda ya. Dan kita juga masih ada pertanyaan lagi nih Pak dari Pak Wirno, usia 54 tahun di Pedurungan. Sudah 1 tahun ini terkena stroke ringan, separuh badan tidak bisa digerakkan. Bagaimana solusinya Pak? Stroke ringan biasanya dipicu karena ada penyumbatan peredaran darah. Ini yang pertama biasanya karena ada hipertensi. Bisa hipertensi, bisa karena gula, bisa karena kolesterol. Apalagi ada juga dari hipertensinya, gulanya, ataupun kolesterol. Nah, ini yang menyumbat akhirnya sensorik motorik ke dalam tubuh kita ini tidak bisa digerakkan. Ini kan ada sensor ya Pak ya? Iya. Pak Wirno, ini alangkah baiknya Pak Wirno sebelum masih ringan ya. Kalau masih ringan insya Allah masih segera cepat ditangani, insya Allah lebih cepat baiknya. Ya, nanti silakan bisa langsung datang saja Pak Wirno ya, di cabang terdekat yang di kota Anda terdekat, nanti bisa langsung konsultasikan ataupun langsung datang. Bismillah, dengan izin Allah, bismillah, yakin sembuh, insya Allah sembuh. Insya Allah yang pertama itu adalah yakin sembuh, maka nanti pasti akan sembuh. Insya Allah sembuh. Pak Yono, baik. Dan kemudian ini kan tadi kita melihat ada yang secara kejepit, ada yang stroke, tapi biasanya kebanyakan yang datang ke Nur Hidayah ini apa Pak paling banyak keluhannya? Ini ya, kadang-kadang banyak yang sudah komplikasi. Komplikasi ya, berarti sudah cukup parah ya? Cukup parah, bahkan maaf ada yang sampai gagal ginjal. Ya, ini juga datang ataupun maaf kayak ada tumor, benjolan-benjolan baik yang wanita ataupun tumor serviks dan yang lainnya, insya Allah kita sudah tersedia herbal-herbalnya dan nanti ditangani secara secara kontinu ya, dalam arti hal bertahap-bertahap. Dan jangan lupa kita juga ada kartu garansi terapi sampai kesembuhan maksimal. Nah ini produk unggulan kita. Jadi ada herbal, ada terapi, dan kartu garansi terapi sampai sembuh maksimal. Ini nanti free terapinya per 2 minggu sekali. Iya. Oke, jadi ada terapinya, ada herbalnya, ada garansinya. Betul sekali. Baik, dan itu berarti memang dianjurkan setiap 2 minggu kembali untuk berobat. Betul. Begitu ya Pak? Itu karena bentuk evaluasi. Biasanya maaf ya, kayak misalnya yang stroke, tadi tangannya nggak bisa digerakkan, ya, ataupun yang kaku-kaku. Ini dalam proses 2 minggu minum terapi dan minum herbal ini, nanti ternyata ada perubahan. Nah, itu kan bentuk evaluasi. Nah, kita tanganin lagi di mana titik inti utama yang terkena penyumbatan itu. Oke, baiklah. Jadi ternyata metodenya ya bisa kita lakukan begitu ya. Yang penting rajin minum herbalnya. Betul. Kemudian tinggal datang aja untuk mendapatkan terapi dari para terapisnya. Jadi yang paling utama niatnya yuk dikumpulin dulu begitu ya. Dimulai dengan konsultasi, terus kemudian langsung datang ke Nur Hidayah. Insya Allah nanti kesembuhan akan datang menjemput. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kita masih akan membahas hal-hal lainnya seputar kesehatan. Dan juga silahkan bagi Anda yang punya keluhan bisa langsung saja untuk berkonsultasi melalui nomor di bawah. Atau nanti juga akan kita bacakan langsung ya Pak ya. Buat yang menyampaikan keluhannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Nur Hidayah. Apakah Anda mencari solusi alami untuk kesehatan tubuh dan pikiran? Di pengobatan alternatif Nur Hidayah, kami percaya bahwa kesembuhan dimulai dari dalam diri. Dengan menggunakan metode pengobatan tradisional yang telah terbukti selama bertahun-tahun, kami menggabungkan teknik penyembuhan alami seperti terapi herbal, pijat refleksi, dan akupressure.
untuk membantu meredakan berbagai keluhan. Pengobatan alternatif Nur Hidayah mengobati berbagai macam penyakit seperti diabetes, hipertensi, mah, kolesterol, kanker, saraf kejepit, belum mempunyai keturunan, dan berbagai macam penyakit lainnya. Dengan pengalaman bertahun-tahun, tenaga ahli kami siap membantu Anda mendapatkan kembali keseimbangan hidup dan kesehatan yang optimal. Pengobatan alternatif Nur Hidayah, solusi alami untuk hidup yang lebih sehat dan bahagia. Nur Hidayah, cahaya kesembuhan untuk kesehatan sejati. Hubungi kami sekarang dan rasakan manfaatnya. Itu tadi tayangan seputar Husada Nur Hidayah. Jadi buat Anda yang memiliki keluhan-keluhan tentang penyakit, silahkan langsung bisa dikonsultasikan melalui kontak center yang ada di bawah. Dan kita masih membahas seputar kolesterol, asam urat, dan juga diabetes bersama dengan Pak Yono, terapis dari Nur Hidayah. Nah, sebenarnya apa sih penyebab kita tuh bisa terkena diabetes dan kenapa masyarakat Indonesia banyak yang terkena? Apa karena kita suka makanan manis? Baik. Tentunya banyak sekali ya. Faktor yang penyebab adalah tadi keturunan. Faktor genetik ini bukan menurunkan harta kekayaan tapi menurunkan penyakit. Ini memang betul. Betul. Ini diabetes seperti itu. Ada keturunan, tapi jangan salah. Kalau misalkan walaupun Anda ada keturunan tapi Anda pola makan dijaga, ini insya Allah terhindar. Saya banyak sekali. Contoh ya, ibu terkena diabetes, anak yang pertama enggak. Ini karena apa? Pola makan. Jadi pola makan Anda dijaga, jangan terlalu banyak yang konsumsi manis-manis. Memang pada dasarnya kalau masakan nggak terlalu manis, kurang. Iya. Kopi nggak manis, kurang. Tapi ini demi kesehatan Anda. Demi kesehatan harus menjaga. Mendingan mencegah daripada mengobati, Mbak. Kalau mengobati ini nanti lebih parah. Kalau mencegah, alhamdulillah. Kan nggak mengobati kan jadinya. Diabetes ini akan mengundang penyakit-penyakit yang lain, komplikasinya. Bahkan sampai kalau misalkan mata rabun sampai buta. Ya, terus kaki kesemutan. Kalau parah sekali nanti dia akan tersumbat dan darah tidak lancar, pembekuan darah. Dia akan darah ini akhirnya membeku dan dia akan bisa diamputasi. Wah, sampai ke amputasi. Jangan sampai. Nah, makanya untuk Anda walaupun diabetes ini sudah sampai luka, insya Allah nanti datang aja ke tempat kami, nanti bisa diterapi, dilancarkan peredaran darah dan nanti kita berikan tips-tips yang untuk cepat kering, ya, cepat kering ini, insya Allah cepat kering. Dalam 2 minggu insya Allah sudah mulai kering. Ini banyak alhamdulillah ya, bukan kami yang menyembuhkan. Terutama Allah yang menyembuhkan, tapi karena kita benar-benar berupaya bareng-bareng, ikhtiar bersama. Ini intinya, ya. Jadi Anda harus semangat lagi, jangan sampai ini banyak sekali. Kemarin saya nangani itu sampai kaki kan susah digerakkan. Dia udah diem saja dan nggak mau lagi berobat lagi. Dibujuk-bujuk, tapi alhamdulillah setelah lihat tayangan kami, kok alhamdulillah tergerak hatinya. Berarti Allah menggerakkan, mau memberikan kesembuhan. Nah, seperti itu. Nah, ternyata setelah dapat Nur Hidayah kan memberikan satu wacana ya, wacana untuk kesembuhan Anda, ternyata ada respon. Nah, ini kan berarti digerakkan hatinya oleh Tuhan, Allah menggerakkan untuk datang ke tempat kami. Dan alhamdulillah setelah seperti itu yang baik, yang sudah luka mengoreng, yang sudah waduh ya Allah, kalau dibicarakan itu ini banget ya, sangat bau sekali dan ini biasanya susah sekali. Tapi alhamdulillah pelan-pelan bisa kering. Ya. Setelah kita melakukan pengobatan, biasanya tadi kan katanya dikasih tips bagaimana biar cepat kering gitu ya. Betul. Ini dikasih pengetahuan atau tips juga nggak bagaimana biar ini mencegah agar tidak kambuh lagi begitu? Itu tentunya sudah include Mbak, sudah termasuk di situ di dalamnya. Untuk pencegahan, untuk pengobatan dan bahkan untuk biar jangan sampai kena lagi. Nah, ini kita sudah berikan edukasi seperti itu kepada pasiennya ya. Tentunya. Berarti sudah termasuk dengan kita diberikan edukasi begitu ya. Betul sekali. Karena memang harapannya adalah agar bisa sembuh ya. Betul. Jadi ya semoga kalau nanti sembuh semuanya ini kan berarti berhasil mendapatkan ridho dari Allah juga untuk bisa sembuh. Gak usah balik lagi kalau sudah sembuh ya. Tapi kalau memang masih kadang itu kan penyakitnya kita bisa ganti-ganti ya Pak ya. Karena itu tadi diabetes banyak temennya. Nah, kemudian kalau untuk
pengobatannya sendiri bagaimana Pak? Maksudnya apakah tadi kalau diabetesnya udah sampai ke mata, bikin rabun begitu ya? Ini diobatinya satu-satu dulu. Terus kalau misalnya diabetes ada komplikasi kolesterol asam urat yang lain, gimana nih Pak? Ngobatinya ada 3 nih, banyak banget. Banyak, baik. Jadi gini Mbak ya, kalau di kami ini satu penanganan untuk semua penyakit yang Anda derita. Jadi pasien ini kalau misalnya ada komplikasi, ini sekali penanganan itu untuk semua penyakit. Jadi tidak satu-satu ya dalam penanganan diabetes, kolesterol, enggak. Ini sekalian diterapi, makanya sudah efisien. Satu, efisiensi waktu. Kedua, efisiensi juga dalam hal budgetnya. Nah ini yang benar, betul nih, penting. Ini satu-satu penting. Dan perlu disampaikan di sini bahwa insya Allah di kami ini masih terjangkau, ya biaya masih terjangkau. Yang terpenting adalah satu, di kami ada paket sekali terapi dan herbal, ada juga paket komplit ya. Paket komplit itu adalah terapi herbal dan diberikan kartu garansi terapi ulang nanti gratis sampai sampai sembuh maksimal. Nah ini sembuh maksimal ini dalam artian nanti per 2 minggu sekali rutin terapi sudah gratis. Oke, ternyata ada paket-paketnya ya. Iya, ada paket paketnya. hemat, itu paket hemat semua ya Pak? Paket hemat semua. Baiklah. Dan sekarang kita sudah mendapatkan pesan lagi, kali ini dari Jamhuri dari Ungaran. Kaki saya sering kesemutan dan kebas. Muncul dan hilang sudah 2 tahun ini. Mohon saran dari Nur Hidayah. Wah ini kebanyakan udah bertahun-tahun ya Pak penyakitnya. Sudah berapa tahun tadi? 2 tahun ini. 2 tahun kaki kebas, sama? kemudian kesemutan, tapi muncul hilang terus begitu. Tangan? Tidak disebutkan, tidak disebut. kakinya Baik. aja. Nah, ada indikasi biasanya, maaf Pak, ini ada diabetes, kalau nggak diabetes, kolesterol ataupun tensi. Hipertensi maksudnya ini karena itu satu kesatuan yang menyebabkan peredaran darah tersumbat Pak. Nah, ini kalau dibiarkan, ini kalau ada Pak Jumurin, saya bisa langsung bertanya. Ini pertamanya biasanya kesemutan sedikit, tapi lama-lama bisa kesemutannya terus. Dan bahkan sampai kram. Di kaki ini sering kram. Tangan, apalagi kalau ada kolesterol, ini tangan mulai kesemutan. Bawa nyetir mobil, nyetir sepeda, ya, sepeda motor maksudnya, ini sudah kesemutan, geringingan. Nah, ini udah indikasi penumpukan kadar lemak yang terlalu tinggi dan menyumbat kepada peredaran darah ke tangan. Nah ini caranya, kalau obat saja nggak mampu untuk mendobrak penyumbatan itu. Caranya bagaimana? Nanti kita telusur peredaran darah, ditelusur dan telusur saraf. Oke. Iya. Lengkap sama ya? pijat lengkap. Jadi dan dari dalamnya diberikan herbalnya dari dalam. Jadi nanti luar dan dalam ini dikomben, insya Allah memberikan cepat sembuhnya. Karena yang pertama adalah apa? Kalau menangani sesuatu penyakit, ini pada titik utamanya, Mbak. Kalau misalkan titik utama adalah penyumbatan di tangan. Biasanya kalau tangan di sini, Mbak. Ya, daerah sini, sini. Nah, ini kalau itu dibongkar penyumbatan peredaran darah, ini insya Allah cepat sembuhnya. Gitu. Kalau dibiarkan itu saja, hanya obat anti nyeri, mohon maaf sekali, bisa saat itu sembuh. Karena anti nyerinya bekerja. Tapi kalau sudah anti nyerinya, sudah habis ya. Ini akan sakit kembali lagi rasa sakitnya. Makanya kalau di Husa dan Nur Hidayah ini kita mendobrak peredaran darah pada titik inti penyumbatan. Oke, jadi jangan intinya kalau yang tadi itu cuma menghindari masalah ya Pak, tidak menyelesaikan masalah. Tidak menyembuhkan penyakit. Jadi kalau pengen sembuh langsung saja bisa hubungi kontak yang ada di bawah untuk berkonsultasi atau langsung datang ke Nur Hidayah yang ada di dekat Anda. Nah kemudian juga ada pertanyaan ini Pak dari Ilham di Demak. Awalnya saya terjatuh, setelah terapi pijat agak pulih. Tapi sekarang kambuh lagi, mohon saran dari Nur Hidayah. Jatuh, Pak Ilham ya, tadi umurnya nggak disebutkan ya? Tidak. Baik, nah ini tadi di awal kita sebutkan bahwa jatuh ini bisa karena ada indikasi ke saraf kejepit ataupun restorasi tulang. Jadi tulang bergeser ataupun urat yang kurang maksimal. Nah ini saat dipijat sembuh, itu karena berarti belum tuntas. Dalam artian gini, contoh ya, kita misalkan kena sesuatu nah kena sesuatu ini di sini peredaran darah ini akan membeku. Nah pembekuan peredaran darah ini terkadang bukan hanya sehari 2 kali, sehari 2 hari ya, tapi lama-lama pembekuan airnya menumpuk. Nah itu makanya kadang-kadang saraf kejepit bukan hanya lumbar saja, bukan karena peredaran darah saja, tapi bisa juga karena tulang, gitu. Makanya kadang saya sampaikan
kok ada ya kaki sama kaki kita rapatkan nggak begitu sama. ya. Nah ini berarti kan ada pergeseran tulang. Nah ini yang perlu nanti di kami nanti dengan restorasi tulang. Ya. Ini mau umur berapa pun nggak apa-apa. Maksudnya kadang kan kalau misalnya udah dewasa gitu, aduh takut ini kayaknya udah terlanjur begitu. Ini pasti nanti sakit, nggak bisa sembuh, gimana nih Pak? Sebenarnya masalah umur ya ini sama. Struktur tulang ya itu aja. Kekuatannya ya sama, kecuali pengeroposan tulang. Oke. Nah, kalau pengeroposan tulang itu karena ada sendi-sendi yang dimana olinya tidak masuk. Ya, seperti contoh dengkul sering terus buat sholat, sujud, nggak bangun sujud nggak bisa. Nah, ini ditekuk aja susah. Nah, ini kadang-kadang ada yang namanya pelumasnya nggak masuk. Itu penyumbatan di bagian-bagian atas lutut. Nah, itu yang terjadi di sekitar sini, Pak. Nah, ini terjadi karena peredaran darah yang tidak lancar. Nah itu alhamdulillah kalau misalnya setelah ditangani penyumbatannya hilang, ya pelumas akan masuk lagi, olinya oli ini loh Pak, oli ya, dia masuk lagi ya akhirnya normal lagi. Oh begitu. Seperti itu. Baik. Kemudian ini kan juga ada herbal-herbalnya ya Pak. Kita boleh nggak kenal lebih dekat, lebih jauh tentang herbal-herbalnya? Boleh. Ada Ini apa ada bekjur ya, ini khusus kebas-kebas, tulang lutut-lutut ya, kaki yang kebas, serta peredaran darah kurang lancar. Ada juga yang diabetes ya, ada juga diabetes, kolesterol, asam urat, komplit di sini ada. Bahkan untuk kanker ya, ini juga ada. Untuk benjolan-benjolan, bahkan sampai membunuh ya sel kankernya itu sendiri. Jadi insya Allah lah dengan izin Allah, bukan karena kami di Nur Hidayah terapis-terapisnya, tapi dengan izin Allah ini yang harus benar-benar ditanamkan dalam hati. Dengan izin Allah jenengan akan sembuh. Bismillah ila bismillah. Insya Allah sembuh. Oke, jadi ini nanti akan dikonsumsi sambil menjalani terapi dan semoga dengan izin Allah nanti segera sembuh. Amin. Baik. Amin ya rabbal alamin. Dan silahkan bagi Anda pemirsa yang memiliki keluhan-keluhan mau apa saja bisa ya, mau pusing-pusing, kaki kesemutan, atau mungkin diabetes, kolesterol, segala macam, langsung silahkan hubungi kontak yang ada di bawah untuk berkonsultasi, atau Anda juga bisa langsung datang ke cabang Nur Hidayah terdekat. Kita akan kembali lagi setelah tayangan berikut ini. Apakah Anda mencari solusi alami untuk kesehatan tubuh dan pikiran? Di pengobatan alternatif Nur Hidayah, kami percaya bahwa kesembuhan dimulai dari dalam diri. Dengan menggunakan metode pengobatan tradisional yang telah terbukti selama bertahun-tahun, kami menggabungkan teknik penyembuhan alami seperti terapi herbal, pijat refleksi, dan akupressure untuk membantu meredakan berbagai keluhan. Pengobatan alternatif Nur Hidayah mengobati berbagai macam penyakit seperti diabetes, hipertensi, mah, kolesterol, kanker, saraf kejepit, belum mempunyai keturunan, dan berbagai macam penyakit lainnya. Dengan pengalaman bertahun-tahun, tenaga ahli kami siap membantu Anda mendapatkan kembali keseimbangan hidup dan kesehatan yang optimal. Pengobatan alternatif Nur Hidayah, solusi alami untuk hidup yang lebih sehat dan bahagia. Nur Hidayah, cahaya kesembuhan untuk kesehatan sejati. Hubungi kami sekarang dan rasakan manfaatnya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Husada Nur Hidayah. Nah, ini kita lanjutkan dengan Pak Yono. Baik, Mbak Ani. Pak, ternyata banyak sekali ya keluhan yang datang dari masyarakat ini. Tapi kemudian banyak juga keluhan yang mungkin diawali dari hal kecil, seperti pusing-pusing gitu kan. Kadang kita nggak tahu ini pusing aja tuh karena apa ya? Karena belum gajian atau belum makan. Kadang misalnya gitu ya, belum makan gitu, betul, tapi betul. kok pusing gitu. Nah, gimana sih Pak? Ini salah satu Mbak, belum makan. Ini salah satu, bener loh, ini belum makan. Karena apa? Di saat kita telat makan ya, jadi lambung ini bekerja pagi, siang, dan sore ya, ataupun malam. Ini ada jam-jamnya, pagi jam 6, 7, 8, siang 12, 1, 2. Kalau itu telat, ya malam jam 7, jam 6, jam 7, kalau itu telat, ini asam lambung berpotensi kepada dia tetap bekerja dan asamnya yang naik karena nggak ada
makanan yang ada di dalam. Oke. Nah, ini rawan sekali dengan asam lambung naik. Kalau ini dibiarkan, nanti pusingnya ini kalau sudah tersumbat, peredaran darah nggak lancar, ya, ataupun tersambat oleh asam tadi, akhirnya ke vertigo. Pusing biasa migrain, tapi lama-lama ke vertigo. Bayangkan kalau vertigo jalan seperti gempa. Iya. Nah, gempa di diri sendiri aja. Nah, ini kalau sering dibiarkan, ini maaf Mbak ya, saya sering menangani, ini berdiri aja susah, apalagi tiduran aja pusing sekali. Karena vertigo tadi muter-muter. Nah, ini karena apa? Tadi yang pertama adalah ada keluhan lambung yang sudah diakut ataupun dibiarkan. Bisa karena sering tadi telat makan, akhirnya di lambungnya itu sendiri, dinding lambung luka. Tukak lambungnya luka. Nah, ini akhirnya menyebabkan kepada tadi tingkat pusing, terus muter-muter ataupun yang dikatakan vertigo. Nah, ini pengobatan gimana? Insya Allah datang saja ke pengobatan Nuridaya, langsung catat alamatnya ataupun difoto di layar monitor, ataupun langsung call center, telepon saja, konsultasi, datang lebih baik untuk mencapai kesembuhan yang maksimal. Jangan lewatkan, jangan berlama-lama. Jadi kalau misalnya saya sudah ada keluhan seperti ini, yang tadi dibicarakan dari A sampai awal sampai sekarang ya, itu silahkan hubungi saja call center kami. Ada semua penyakit yang belum Anda mencapai kesembuhan maksimal, ini karena belum diberikan jodoh sembuh. Nah, silakan ada tayangan seperti ini, jenengan kok ternyata, oh ini Nur Hidayah, mudah-mudahan jadi hidayah untuk jenengan kesembuhan yang maksimal. Oke, ya benar banget. Ini mungkin ada pemirsa yang tiba-tiba lagi ganti-ganti channel, nemu Nur Hidayah gitu ya. Nah, ini juga merupakan satu hidayah. Betul. Jawaban untuk Anda bagaimana ingin menyampaikan keluhan tentang penyakit dan mendapatkan solusinya, silahkan langsung bisa hubungi call center yang ada di bawah. Dan tadi seputar pusing-pusing itu kadang memang hal kecil, tapi kalau misalnya dibiarkan bisa semakin akut begitu ya. Betul sekali. Jadi mari kita sadari bagaimana kondisi kita, sayangi diri kita dan juga keluarga dengan memberikan yang terbaik. Nah, kemudian ini juga masih ada Pak pertanyaan yang masuk ya. Yang pertama ini dari Bu Marni di Jepara. Apakah setelah terapi di Nur Hidayah ada pendampingan? Nah, pendampingannya seperti apa nih Pak? Nih pendampingan dalam arti kan tadi yang pertama terapi, terus dikomben ataupun dikasih herbal sebagai pendamping, dan pendampingnya ini lagi tadi. Jadi kartu garansi terapi sampai sembuh maksimal, rutin per 2 minggu sekali terapinya sudah gratis sampai sembuh ya. Ini katakan sembuh itu bukan kita yang memberikan kesembuhan, bukan, tapi karena ikhtiar kita bareng bersama, ini nanti jenengan udah enakan, sudah bagus, bahkan insya Allah yang diabetes sudah normal, yang kadar kolesterol normal, dan semua yang apa yang diderita di tubuh, baik yang stroke misalnya, alhamdulillah sudah berjalan lagi. Jadi berarti kesembuhan, titik kesembuhannya di situ. Nah, ini kita per 2 minggu sekali rutin terapi sudah gratis. Iya. Oke, setiap 2 minggu kembali untuk dievaluasi. Terapi ulang. Ya, terapi ulang sudah gratis ya. Tinggal nanti herbal yang masih dibutuhkan nanti tinggal ambil ataupun beli herbalnya yang masih dibutuhkan saja. Nah, kalau gitu biasanya satu botol ini habis berapa lama sih Pak? Rata-rata untuk 2 minggu. Oh, jadi memang sudah disediakan untuk 2 minggu begitu ya? Disediakan untuk 2 minggu, rata-rata untuk 2 minggu. Nah, nanti setelah 2 minggu evaluasi pada diri kita, oh ternyata alhamdulillah sudah sembuh. Nah, tapi hanya biasanya untuk pertama, kedua, ya pertama masih butuh terus Mbak. Herbal masih untuk, walaupun sudah bagus. Misalnya contoh, Mas, saya pusing-pusingnya udah mulai hilang nih, vertigonya sudah mulai normal. Nah, tapi tingkat lambungnya gimana? Gitu loh. Tingkat hipertensinya seperti apa? Misalnya sudah bagus semua, tapi tetap masih harus ada perawatan terapi, dan nanti herbalnya diminum sudah mulai dikurangi. Gitu. Seperti nanti kadar diabetes sudah mulai normal, sudah bagus berangsur-angsur, nanti herbalnya mulai dikurangi. Dan kita ada pertanyaan lagi Pak. Tadi udah dari Jepara, ini dari Grobogan. Oh, Grobogan. Dari Grobogan itu Purwodadi ya? Betul, Purwodadi. Mau tanya, cabang Nur Hidayah ada di mana saja dan bagaimana cara konsultasinya? Ini di Grobogan ada Pak? Atau Grobogan sementara Semarang ya. Semarang ya. Nah, silakan. Anda catat aja ya, ataupun di foto alamat Semarang. Nanti tinggal tanyakan ya, di mana bisa kita share lokasi. Kalau misalkan maaf banyak sekali yang kadang, Mas HP saya jadul, ya nanti dikasih ancer-ancer ya Pak ya Bu ya. Jangan saya nggak bisa share lokasi, dikasih ancer-ancer. Jangan khawatir, kita bisa memberikan yang terbaik tentunya kepada Anda semua. Jangan sampai saya HP-nya jadul Pak,
susah, kita kasih ancer-ancer, nanti jenengan langsung datang ke tempat yang kita tuju ataupun alamat kami tentunya. Dan kemudian dari penyakit segala macam yang sudah pernah ditangani oleh Pak Yono, biasanya itu apa sih Pak penyakit yang cukup mudah untuk ditangani dan cepat sembuhnya? Kalau yang mudah sebenarnya penyakit itu ada tingkatannya ya Mbak ya. Ada tingkat ringan, ada tingkat berat, dan tingkat sedang. Jadi berat, ringan, sedang. Maaf ya, saya tukar. Nah kalau yang ringan itu akan mudah. Contoh misalnya keluhan diabetes masih ringan, masih gering-geringnya nggak ada. Ini insya Allah cepat. Tapi kalau sudah sampai membusuk kaki, ya ini perlu rutin. Makanya tapi kita kan memberikan kartu garansi ini sampai kesembuhan maksimal. Ya. Jadi kesembuhan maksimal ini nanti diupayakan setiap 2 minggu sekali terapi. Walaupun berat insya Allah bisa jadi ringan. Karena apa? Kita selalu ada ikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Seperti itu Mbak. Nah terus misalkan yang tingkat berat. Ya, tadi disebutkan ya, asal kita yakin akan sembuh. Ya, jangan sampai kita sudah ngelow-crossen dulu sebelum kita mencapai kesembuhan itu. Silakan. Kemarin-kemarin kemana-kemana belum mencapai kesembuhan maksimal, berarti Allah belum memberikan jodoh sembuh untuk Anda. Nah, mudah-mudahan di pengobatan Husada Nur Hidayah ini jenengan mencapai kesembuhan yang maksimal tentunya karena melalui perantara kami dengan izin Allah tentunya. Baik. Dan kemudian kalau tadi kan disebutkan ini memang tidak hanya konsumsi herbal saja ya, ada terapinya, ada pijat, ada dan lain-lain. Nah ini buat orang-orang yang takut dipijat, takut sakit itu gimana nih Pak Yono? Pijat itu tidak sakit, ya, tidak sakit. Di saat sakit di situ karena ada satu keluhan. Sebagai contoh, Anda kena sesuatu, misalkan ya tergores, di situ dipegang, di situ sakit karena ada keluhan. Tapi kalau enggak ya dipegang biasa enggak. Nah itu yang makanya di saat sakit itu adalah titik inti penyumbatan ataupun titik inti penyakitnya. Ini jangan salah ya, jangan salah persepsi. Aduh sakit, nah itu seperti itu. Karena titik saraf yang menuju misalkan kita terapi refleksi di kaki ya, ini kok titik sakitnya di situ berarti itu yang menyebabkan kepada misalkan ke lambung, berarti ada keluhan lambung yang terlalu akut. Ataupun misalkan titik diabetes ya, itu ternyata kok pankreasnya yang terkena berarti udah parah, itu sakit gitu. Jadi silakan nanti datang aja ya. Jangan khawatir ya, Bapak-bapak, Ibu. Bismillah. Dengan izin Allah, bismillah, mudah-mudahan semua penyakit yang Anda derita bisa disembuhkan. Penyakit ini bukan kita yang minta, tapi Allah memberikan karena sebagai ujian. Nah, ujian ini kita gunakan, ujian ini bahwa semakin dekat kepada Tuhan tentunya dan semakin apa? Kita biar cepat sembuh. Dengan apa? Dengan ikhtiar. Ya, dengan ikhtiar ke Nur Hidayah ini satu bentuk ikhtiar. Tentunya seperti itu. Apa Pak pengalaman yang paling berkesan dan tidak terlupakan? Aduh, kalau dikatakan banyak sekali ya. Banyak sekali. Jadi ada yang tadi anak kecil ya, sampai ada pernah itu anak kecil apa ya? Tedun. Turun baru karena sering loncat-loncat. Ada yang masih muda sudah baru nikah belum punya keturunan karena karena memang dia ada varikokel. Jadi varises pada sphinnya ya, itu juga ada. Ada juga prostat yang sudah tua kencing nggak tuntas-tuntas, tetes malah lagi netes. Nah ini karena ada prostat. Ya. Yang berkesan lagi stroke, alhamdulillah baru digotong datang kok Gusti Allah memberikan kesembuhan cepat. Baru datang lagi keduanya, terapi kedua, alhamdulillah bisa pakai kerak. Ya. Nah ini kan ada juga yang seperti itu, banyak juga. Jadi alhamdulillah lah, semua adalah dengan izin Allah. Ya mudah-mudahan tadi yang Anda derita ini perantara di kami ini jodoh sembuh. Itu aja yang saya harapkan. Baik. Nah, silakan bagi Anda yang sudah merasa tergerak untuk pengen sembuh, pengen segera sehat, bisa langsung saja hubungi nomor call center yang ada di bawah untuk mengkonsultasikan atau datang ke cabang Nur Hidayah terdekat, buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Tetap bersama kami di Husada Nur Hidayah. Apakah Anda mencari solusi alami untuk kesehatan tubuh dan pikiran? Di pengobatan alternatif Nur Hidayah, kami percaya bahwa kesembuhan dimulai dari dalam diri. Dengan menggunakan metode pengobatan tradisional yang telah terbukti selama bertahun-tahun, kami menggabungkan teknik penyembuhan alami seperti terapi herbal, pijat refleksi, dan akupressure untuk membantu meredakan berbagai keluhan. Pengobatan alternatif Nur Hidayah
mengobati berbagai macam penyakit seperti diabetes, hipertensi, mah, kolesterol, kanker, saraf kejepit. Belum mempunyai keturunan dan berbagai macam penyakit lainnya. Dengan pengalaman bertahun-tahun, tenaga ahli kami siap membantu Anda mendapatkan kembali keseimbangan hidup dan kesehatan yang optimal. Pengobatan alternatif Nur Hidayah, solusi alami untuk hidup yang lebih sehat dan bahagia. Nur Hidayah, cahaya kesembuhan untuk kesehatan sejati. Hubungi kami sekarang dan rasakan manfaatnya. Kita masih di Husada Nur Hidayah bersama dengan Pak Yono, terapis dari Nur Hidayah. Kita masih ngobrolin soal bagaimana penyembuhan bagi penyakit-penyakit ini ya Pak, melalui herbal, melalui terapi. Dan kita juga masih ada beberapa pertanyaan yang ngantri. Oh iya, pengen dijawab silakan. Masih dari ada tadi. pertanyaan juga ya. Ini banyak sekali berarti respon ya. Betul. Respon kepada kita, pengobatan Nur Hidayah, atau bertanya. Karena apa Mbak? Kalau malu bertanya nanti sesat di jalan. Betul. Nah, kalau mengenai penyakit, malu bertanya akan semakin parah. Iya, Kan seperti itu. Boleh silakan di ini. Iya, ini berarti hatinya sudah mulai pada tergerak untuk Iya, bertanya insya Allah, begitu insya Allah. ya. Khalifah dari Bandungan Semarang ini menanyakan kalau saudaranya yang sakit di Bandung ingin berobat di Nur Hidayah, apakah ada cabangnya? Oh, dari Bandungan tapi saudaranya sakit di Bandung. Iya, Ini kebetulan sekali ya Bandung sama Bandungan. Ya. Baik, di Bandung pun ada Mbak Khalifah. Ya, Khalifah ya. Jadi di Bandung pun ada ya. Nanti bisa dilihat di monitor. Ini ada cabang Bandung juga. Itu ada di Balenda, ada juga di Padalarang. Ya, silakan yang terdekat saja. Ya, silakan. Mudah-mudahan dicari mana yang terdekat nanti ini ya. bagus sekali karena apa? Ini care dengan saudara. Betul. Care dengan saudara. Jadi saudara ada yang sakit, kita merasakan sakit juga. Ini bagus sekali. Makanya untuk Anda ini informasi Husada Nur Hidayah ini sangat bagus sekali. Nanti bisa disampaikan kepada handetolan saudara-saudara yang ternyata ada keluhan penyakit kok belum sembuh-sembuh. Ya, sudah berobat kemana-mana belum mendapatkan jodoh sembuh. Ini bisa diinformasikan. Mudah-mudahan dari ini jenengan dapat pahala. Terus di kita juga memberikan satu jasa untuk kesembuhan saudara jenengan. Baik. Jadi memang satu keluarga harus saling menyayangi, saling care begitu ya Pak. Betul sekali. Betul. Apalagi kalau misalnya sudah merasakan sendiri, sudah sehat dari Nur Hidayah ini, silahkan di-share ke teman-temannya, saudara-saudaranya, keluarganya ya. Jadi kalau ada yang punya penyakit, langsung datang ke Nur Hidayah terdekat. Nah, begitu, ini ya, yang Pak. paling banyak justru itu Mbak. Jadi alhamdulillah aku dapat jodoh sembuh. Terus dia langsung woro-woro bahasanya ya. Cerita ke semuanya ya. Kasih ke semuanya bahwa saya loh berobat di sana kok sembuh. Nah ini banyak sekali. Jadi apa ya kalau dikatakan Getok tular. Getok tular. Kalau bahasa Jawanya getok tular, kalau bahasa Indonesia apa ya? Ya tadilah sering care ya, sering care sama saudara. Terus ada saudara, tetangga, kerabat, ternyata ada keluhannya sama, bahkan penyakitnya lain. Oh bisa, alhamdulillah ditanyakan bisa datang langsung dibawa ke pengobatan kami Nur Hidayah. Yang jelas kita juga bisa mendapatkan jawabannya. Ini sebenarnya tuh punya keluhan-keluhan ini penyakitnya apa begitu. Jadi jangan terus mengira-ngira sendiri atau googling gitu ya. Langsung call aja, ini nomor yang ada di bawah atau datang ke cabang Nur Hidayah terdekat. Pak, ini ada pertanyaan juga. Kalau misalnya biasanya berobat ke Nur Hidayah, butuh berapa kali sih sampai sembuh dan rata-rata berapa kali? Pengobatan ini tergantung kepada penyakitnya. Kalau yang berat, insya Allah 2-4 kali lah ya, insya Allah 4 kali. Itu berat ya Pak, 4 kali? Iya, insya Allah. Wah, cepat ya? Insya Allah. Ya tadi, dengan satu, rutin terapinya. Kedua, rutin minum herbalnya. Ketiga, rutin ataupun meninggalkan pantangan-pantangan untuk makanannya. Jadi kita bukan mengharamkan, bukan pantangan itu karena sementara waktu karena ada penyakit. Tapi setelah jenengan sembuh, ya monggo saja. Ya, itu jadi seperti itu. Jadi pantangan ini harus dikedepankan juga dalam masa perobatan ataupun masa terapi serta minum herbalnya itu harus ikuti juga anjuran-anjuran pantangan makannya. Oke, ini namanya herbal berarti pasti semuanya dari bahan-bahan alami ya Pak? Betul, karena back to nature ini sangat aman sekali Mbak tentunya. Tidak menyebabkan kepada ginjal ya. Jadi aman sekali. Herbal ini sangat aman dan alhamdulillah ya banyak yang jodoh sembuh.
Kemudian ada satu pertanyaan lagi Pak dari Masih Pak ada lagi Thomas ya? Kendal. Oh dari Kendal. Ini sudah 8 orang yang tanya, Bapak banyak sekali ya. Apalagi kalau saya dari tadi nyala terus ya, nggak berhenti-berhenti. Iya baik-baik. Ini ya, berapa kali saya harus berobat untuk penyakit hernia? Nah, kalau hernia Pak, ini belum kita bahas tadi Ini ya. belum kita bahas. Baik, hernia ini ataupun bahasa Jawanya tedun ya. Tedun ini terjadi karena ada sekat jaring ya, jaring yang keluar karena kita penekanan, karena angkat berat bisa, karena yang kedua sering loncat-loncat ataupun biasanya olahraga banyak juga ya, olahraga yang mencapai tedun itu angkat berat ya, itu bisa mencapai tedun. Ini tergantung kepada tedunnya ya. Tedun yang masih membejol belum sampai ke bawah, ini insya Allah cepat, tapi nanti kita berikan tips-tips untuk biar sampai sekatan ini menutup kembali. Kalau yang berat ya mohon kalau dikatakan ngikuti terapinya rutin, herbalnya rutin juga seperti itu. Oke, nah ini kalau misalnya Pak ada temennya yang punya keluhan sama gitu ya, terus dikasih tahu minum herbal ini dan juga pengobatan seperti ini, terus temennya cuma mau ambil herbalnya aja kayak nitip obat udah mau coba sendiri gitu, gimana nih Pak? Ini banyak sekali, banyak sekali. Silakan, misalkan mau nyoba, silakan. Kalau masih ringan, insya Allah bisa, ya, insya Allah bisa ya. Tapi kalau yang berat harus dengan terapi, gitu ya, Pak ya, ataupun Ibu, misalkan, oh saya kok pengennya obatnya saja, herbalnya saja. Silakan kalau mau coba. Bisa datang beli herbalnya. Ini banyak sekali pernah terjadi untuk temannya jauh ya dipaketkan. Ya maksudnya beli terus dipaketkan. Untuk saudaranya di mana dipaketkan. Ini ada. Jadi banyak sekali yang seperti itu. Silahkan kok. Kami nggak menutup kemungkinan yang mau ambil terapi paket sama terapi dan herbal boleh, ataupun paket herbalnya saja juga boleh. Baik. Dan biasanya kalau di sana itu kita langsung datang aja atau perlu daftar dulu? Apa gimana Pak? Nah ini. Karena maaf ya Pak ya, ataupun Ibu, kalau pas lagi jatah antri, ya nanti walaupun sudah datang ya, misalnya contoh, saya udah reservasi kok, datang pas lagi ada penanganan, masa harus diganti kan nggak mungkin ya. Nah ini biasanya ya tunggu sebentar. Tapi insya Allah di kami biasanya terapis kami ada 3 orang ataupun 2 orang, ini insya Allah bergantian dan itu nggak terlalu antri, cepat. Ya karena penanganan kami 30 menit itu sudah all. Jadi 30 menit sudah telusur saraf, udah totok saraf, sudah semuanya keluhan-keluhan yang Anda derita, di situ kita tangani. Oh, cepat juga ya 30 menit. Kata kalau misalnya dipijat sampai 1 jam gitu. Itu kan pijat capek ya, kita kan pijat pengobatan. Jadi ke titik inti penyumbatan, ke titik inti sarafnya, ke titik inti peredaran darah yang kurang lancar, itu yang kita benahi. Ini ada pesan nggak dari Pak Yono untuk masyarakat yang sedang menyaksikan saat ini ya? Karena tentu saja kembali lagi kesehatan ini kan mahal harganya ya. Jadi intinya menjaga pola makan, pola pikir, dan pola hidup. Pola hidup bisa dengan pola hidup dengan olahraga ya tentunya, karena apa, segala sesuatu penyumbatan ataupun darah yang menggumpal ini bisa dengan olahraga ini akan hancur. Sudah purna, sudah pensiun, biasanya kan banyak yang diam saja, jarang ada aktivitas, kurang bergerak ya. Nah ini harus diupayakan untuk olahraga. Baiklah, kita menjadi perantara juga ya. Amin. Untuk mempertemukan antara pemirsa yang menyaksikan dengan Pak Yono, dengan Nur Hidayah. Semoga nantinya yang sedang mencari pengobatan, bagaimana cara jalan untuk segera sembuh, bisa mencoba mulai konsultasi dengan nomor yang ada di bawah, lalu kemudian juga bisa berobat secara langsung ke Nur Hidayah terdekat, dan buka dari hari Senin sampai hari Minggu jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Baik, terima kasih banyak Pak Yono atas ilmunya. Semoga ini bisa menjadi berkah bagi yang menonton ya. Amin. Amin, bisa menemukan kesehatan segera. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Patra Hotel and Convention yang menjadi tempat kita berbincang hari ini. Dan juga buat pemirsa, jangan lupa untuk konsultasikan penyakit Anda melalui nomor yang ada di bawah. Saya Hani Nurmalita mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit.
Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Jadi hari ini adalah program Jumat Berbagi BNPB Sumatera Selatan. Alhamdulillah pada hari ini Jumat tanggal 7 Agustus 2026 jumlahnya pun kedepannya tak ditambahkan lagi. Dari Bapak Yusuf Malaya, Ketua Umum BNPB Sumsel, untuk Nenek Khadijah dan anak-anak tercinta. Ini adalah salah satu tanda kasihnya buat bunda tercinta dan anak-anak semua. Diterima ya. Ya, ajarakallah. Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok syaraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang
yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Office 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arum, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik totok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, kalau itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang udah mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan. Assalamualaikum Macam Bicara, bertemu lagi dengan aku Cenia di acara Grebek. Yang nyajikan berita hukum sama peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan. Bermacam kabar berita sedang kami siap ke khususnya di layar TV kita ini. Inilah Grebek selengkapnya. Kembali pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan. Kita masuk ke kabar pertama. Polres Ogan Ilir ngaman ke Sikok Lanang yang menyebabkan kemotongan sebanyak 6 rumah warga di Pemulutan Ilir, Kabupaten Ogan Ilir.
Lanang inisial BP, warga Doson 2 Desa Pemulutan Ilir, Kecamatan Pemulutan yang diduga nyebabkan 6 unit rumah warga abis diamuk si Jago Abang, pada Jumat lewat diamankan oleh anggota kepolisian. Dari informasi yang dihimpun, BP diduga merupakan pelaku yang pentunuan tersebut yang dari hasil pemeriksaan, bermula dari pelaku yang main judi online jenis slot di jero kamarnya. Dalam itu, karena kala, pelaku yang kesel langsung babit ke HP-nya, beserta beberapa perabotan lain di jero rumah, sampai mentunu gorden, kasur, sama selimut di kamarnya, sehingga api dengan cepat membesar merambar ke rumah lainnya. Ahmad Romawi, PAL TV. Persoalan pengelolaan kios di gedung Pasar 16 Ilir Palembang antara PT Bima Citra Realty sama Perhimpunan Pemilik sama Penghuni Satuan Rumah Susun balik lagi memanas sesudah pihak PT BCR ngadu ke P3 SRS ke polisi terkait dugaan penggelapan kios yang langsung ditanggapi pihak P3 SRS. Persoalan pengelolaan kios di gedung Pasar 16 Ilir Palembang antara PT Bima Citra Realty sama Perhimpunan Pemilik sama Penghuni Satuan Rumah Susun balik lagi mencuat. Yang mana pada Jumat 14 Agustus kemarin, pihak PT BCR ngadu ke pihak P3 SRS ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polrestabes Palembang. Dikata ke pihak PT BCR, laporan tersebut terkait dugaan penggelapan kios di basement sama lantai 1 oleh 6 wong yang berupa ke pihak dari P3 SRS. Di gedung Pasar 16 Ilir, spesifiknya itu di lantai basement dan lantai 1. Nah, beberapa oknum ini kami laporkan terkait yang pertama tindak pidana penggelapan atas kios karena secara legal standing PT BCR itu memiliki legal standing atas kios. Sementara itu menanggapi laporan tersebut, pihak P3 SRS ngatoka menghargai proses hukum sama menegaskan terkait hak legalitas tersebut. P3 SRS lebih kurang 500 kios punya legalitas yang jelas yang diterbitkan oleh BPN yang sah secara undang-undang. Kami lebih kurang sebanyak 500 kios memiliki legalitas yang jelas. Dalam hal ini SHM SRS, surat hak milik satu rumah susun yang mana diterbitkan oleh instansi BPN yang mana proses penamanya ini adalah produk hukum BPN yang sah secara undang-undang. Heru Wahyudi, PAL TV. Mudah ke masyarakat untuk bikin laporan surat kehilangan. Polsek Seberang Ulu 2 Palembang ngadir ke program laporan cepat tanggap atau CT. Yang prosesnya masyarakat yang berhalangan hadir bisa langsung menghubungi pihak Polsek atau melalui RT setempat yang bakal diterus ke Babin Kamtibmasyo. Polsek Seberang Ulu 2 Palembang ngadir ke inovasi anyar, pelayanan masyarakat melalui program laporan cepat tanggap atau CT. Guna memudahkan warga yang mengalami kendala untuk datang langsung ke kantor polisi pas membutuhkan pelayanan administrasi. Dikatakan Kapolsek Seberang Ulu 2 Palembang, Kompol Dedi Rahmat Hidayat, ngatoka dengan adanya program CT ini, masyarakat khususnya Seberang Ulu 2 Palembang yang kehilangan surat-surat atau dokumen penting bisa langsung secara online atau melalui Babin Kamtibmas sama RT setempat. Sesudah dibikin ke laporan, pihak Babin Kamtibmas bakal ngantar ke surat laporannya ke yang bersangkutan. Terima kasih untuk Polsek Seberang Ulu 2 khususnya yang ingin melaporkan kehilangan surat-surat atau dalam artian kami model C bisa secara online dengan cara yang pertama menelpon langsung ke Babin Kamtibmas, yang kedua saya juga mengeluarkan nomor HP online, dan yang ketiga bisa langsung menghubungi RT setempat. Heru Wahyudi, PAL TV. Motor disentak maling, mahasiswi lapor polisi. Abensko ini mata bedi, gerbek. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan matanya terus mengabur. Jadi saya kan periksa ke dokter. Di dokter itu divonis katarak.
Nama saya Siriat, kerjaan guru, umur 75 tahun, pulang ke Banyuasin. Selama bulan 4, saya tuh matanya terus mengabur. Jadi saya kan periksa ke dokter. Di dokter itu divonis katarak. Disuruh operasi. Kan saya nggak mau operasi. Jadi saya cari jalan alternatif. Jadi di Naina itu selama kurang lebih 1 bulan, mata saya tuh sudah agak berguyur jelas. Jadi selama hampir 2 bulan tuh ya sudah pulih kembali dari asalnya. Ya taruhlah 85%. Ini kan masih ada 25 hari lagi. Itulah siapa yang punya keluhan mata, jangan ragu-ragu, datanglah ke Naina. Itu dijamin lah kesehatannya. Ayo umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pergi umroh serasa haji hanya di sini tempatnya. Paket Garuda 11 hari hanya Rp33.450.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh charter 1 pesawat Lion Air paket 9 hari hanya Rp30.500.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Paket umroh Ramadan. Keberangkatan di tanggal berikut. Ayo, buruan daftar dan booking seatmu sekarang juga. Umroh rasa haji hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Travel asli punya wong kita. Indonesia terus bergerak, terus bertumbuh. Di tengah keberagaman, kehidupan semakin dinamis dan kompleks. Hal ini menyebabkan kejadian tak terduga bisa terjadi kapan saja. Gangguan keamanan, kecelakaan dan situasi darurat lain yang menuntut respon cepat. Polri hadir melalui layanan polisi 110, layanan pengaduan dan permintaan bantuan darurat kepolisian yang dapat diakses gratis selama 24 jam. Masyarakat dapat melaporkan kondisi darurat secara cepat dan mudah. Layanan polisi 110 bentuk komitmen Polri untuk selalu hadir memberi perlindungan dan memastikan rasa aman bagi setiap warga. Layanan polisi 110, pelayanan cepat lewat satu panggilan. Apa cak lesun yang tuh, Pak? Kopi ke dulu coba. Hai, mama inilah pening nian. Nah, pas pula mama di sini. Papa nak curhat. Apa? Ya. Itu nah, apa namanya? Tadi tuh ketemu kawan lama. Tahu kan Ujang? Nah, dia itu sekarang naik pangkat mah. Semenjak dia lulus S2. Ujang yang dulu rewang papa galak main gaple itu, yang adik tingkat papa itu kan? Nah iyo ma. Baru apa kemarin tuh diangkat jadi kepala Apoce itu nah. Wow. Ma, padahal dulu tuh maaf ngomong ini aku sama dia itu nguna-nguna gawenya, aman bejajan ngaku makan 2 padahal makan 5. Sekarang dia pas sukses nian mah. Acak bungo dia nyari ke papa ini dah. Jadi papa nih terus sekarang nak cak mano? Nak kuliah S2 pula apa? Pacar apa maksud mama tuh kuliah S2 sambil bergawe, ganggu pula. Nah itu dia mah, bukan apa Papa nih sebenarnya dak kate ambisi untuk yang namanya naik pangkat tuh Karena papa tuh selalu yakin kalau Tuhan tuh ngasih kita rezeki masing-masing. Cuma dak dipungkiri kalau papa nih salut nian sama si Ujang itu. Pola pikirnya lah berubah semenjak dia S2. Tau lah dewek kan mama, cata diuji kita cerita. Nah sekarang ini pokoknya dia tuh lebih apa dah, mana susah juga ngatokannya aku. Pakem lah dia tuh sekarang mah. Nah, sudah Bu Yo dipasang ayudinyo. Cak mana Bu? Sakit dak Bu? Tidak sih tadi Bu. Pak
pakem nian kamu masangnya tidak sakit nian lo sama sekali. Kuliah di mana dulu? Aku lulusan UKB, Bu. Bidan-bidan sama perawat di sini juga banyak lulusan UKB. Dokter kami juga lagi ambil kesehatan masyarakat S2-nya di sana. UKB ya? Cak pernah denger lo UKB? Iya, itu nah Bu, yang kampusnya para Ampera, yang gedungnya warna merah-merah itu nah. Oh, iya Bu. Boleh Bu, dibantu ya. Makasih Bu Bidan. Iya Bu. Halo, gimana Ibu keluhannya? Cak ini dok, laki aku tuh kepengen nian kuliah S2 karena kawan-kawannya tuh lah sudah naik pangkat galau gara-gara lah sudah kuliah S2. Oh, tadi maksud saya kirain mau nanya tentang pemasangan IUD atau penyakit lainnya. Oh, lagi curhat, maaf lah dok ya. Tadi sih tidak katik masalah dok, cuma katanya dokter nih ngambek kuliah S2 kesehatan masyarakat di UKB ya dok ya? Iya benar Bu, karena saya paginya jadi kepala puskesmas buat ngasih penyuluhan belajar tentang data-data pasien untuk ngasih masukan kebijakan kesehatan. Terus lebih relate-nya lagi, ini tuh cocok banget buat jurusan kesehatan masyarakat. Oh, bener kata laki aku. Beda nian, menwong lah kuliah S2 nih memangnya. Kan dokter nih S2-nya di UKB ya, mahal gak dok kuliah di sana S2-nya? Mahal itu relatif ya Bu, tergantung perspektif orang menilainya. Ada orang yang makan rendang itu katanya mahal, tapi ada orang yang makan rendang itu kapan aja bisa. Ada juga orang yang nggak suka makan rendang, atau orang yang nggak bisa makan rendang karena vegetarian. Jadi sama kayak kuliah, tujuannya apa, terus apa yang mau dicari, seperti fasilitasnya, lokasinya, atau sebagainya. Oh, ay pakem nian dokter ini ngomongnya. Laju kepengen aku daftar ke laki aku kuliah S2 di UKB dok. Bagus caknya. Ya sudah, makasih. Mak itu ya dokter ya. Makasih dok. Ay, cara kita jadi laki sayang bini Pak. Nah, Ma. Camano, sudah? Sudah Pak, tadi Mama lah curhat. Konsultasi masuknya di dalam. Pecahnya Mama lah sudah tahu. Mama nak nguliah ke S2 Papa tuh di mana? Wih, di mana Ma? Apa nih? Kuliah? UKB aja. Nah, pas nian Ma, Papa baru beda ngomong. Soalnya Papa habis ngobrol sama Bapak ini nah ya. Nah, jadi Papa sudah netep ke hati, yakin ke hati, ngambil S2 hukum di UKB bae. Nah, Bapak ini lagi kuliah di UKB dia, cak itu. Nah, Bapak ini juga jadi kakak tingkat Papa. Iya, saya lagi ngambil jurusan hukum S2 di UKB. Kan saya sekarang lagi dinas di kepolisian. Kebetulan istri saya juga baru lulus S2 di kesehatan masyarakat. Oh, nah sama cak dokter ini tadi berarti? Iya, ini istri saya. Wow, biasa. Dari Sumatera Selatan, Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu mengajak seluruh masyarakat untuk terus menebarkan manfaat melalui aksi nyata karena bangsa yang besar bukan hanya menghargai sejarahnya tetapi juga menghadirkan perubahan bagi masa depannya. Mari kita jaga persatuan, rawat keberagaman dan terus berkarya demi Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka! 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 Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi depan dan Bekasi Macebice masih mantep di Grebek. Sepeda motor lengat disentak maling pas parkir di Jalan Profesor KH Zainal Abidin Fikri. Siko mahasiswi UIN Raden Fatah Palembang datangi SPKT Polrestabes Palembang bikin laporan polisi. Apes yang dialami Siko mahasiswi UIN Raden Fatah Palembang bernama Kalista Ramadana harus kehilangan sepeda motor pas diparkir di Jalan Profesor KH Zainal Abidin Fikri pada Kamis liwat. Akibat peristiwa tersebut, mahasiswi warga Tulung Selapan Oki datangi sentra pelayanan kepolisian terpadu SPKT Polrestabes Palembang bikin laporan polisi. Dikatakan Kalista, motor Honda Beat Street warna coklat dengan nomor polisi BG 4689 KBF diparkirnya di luar kampus dengan keadaan dikunci setang.
Tapi pas nak balik, selik motor sudah ndak katik lagi. Ke kampus kan ada kegiatan. Pas ditaruh di parkiran, kegiatan lah jauh dari motor. Ya pas nak balik selesai kegiatan sekitar 5:30 nak ke parkiran jam 6 motor udah katik dicari-cari udah katik sampai lah jam 8. Laporan sedang diterima petugas SPKT. Selanjutnya ditindaklanjuti Satreskrim Polrestabes Palembang. Heru Wahyudi, PAL TV. Kendaraan angkutan barang yang tidak mematuhi aturan, menutup terpal sama membawa material maupun barang bakal ditindak tegas oleh petugas Dishub bersama kepolisian. Langkah ini dilakukan untuk cipta keamanan, ketertiban serta keselamatan bagi segala pengguna jalan. Penggunaan terpal atau waring dinilai penting untuk mencegah muatan campak, tumpah maupun berterbangan ke badan jalan. Material pecah pasir, tanah sama batu yang tercecer bisa membuat jalan licin serta membahayakan pengendara. Bupati Pali Asgianto negaskan, kendaraan angkutan wajib memenuhi ketentuan keselamatan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dishub Pali diminta tegas menindak kendaraan yang membahayakan pengguna jalan serta berkoordinasi dengan pihak berwajib untuk mencegah kecelakaan terulang lagi. Jadi kenapa itu Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas? Ya, angkutan itu harus ditutup terpal, plat nomornya ada. Tapi kalau aku minta ngimbau kalau mana Kadishub aku, kalau memang masih ada angkutan-angkutan yang kayak itu membahayakan pengguna jalan yang lainnya agar ditindak dengan tegas. Pak Kapolres, maksudnya ada Pak Waka, tolong dibantu. Idham, PAL TV. Gagal maling motor divonis 2 tahun penjara. Abis ini mata badi gerbek. Kembali pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan coba hari ini ayo penjelasan sedikit sambil kita sharing ya. Nah, jadi ini rencana memang Billy mau dites apa yuk? Tes polisi. Tes polisi. Iya, kemarin sempat dites di bulan berapa? Bulan 11 kemarin. Bulan 11 tahun 2025. Nah, ini rencana mau tes di bulan berapa lagi? Bulan 2 Februari 2026 ini ya. Oke. Nah, jadi Billy, selama progres di sini untuk perjalanan yang kamu sudah terima hari ini obat yang terakhir 50 hari ya. Apa yang kamu rasakan? Sangat bagus. Selesai. Selesai yuk. Ya, berhasil dia ya. Jadi dengan mantap, bismillah, kamu laju kan? Laju ya. Mudah-mudahan izin Allah berhasil kamu untuk negara ini, kamu yang betul-betul bermanfaat ya. Kita doakan semuanya ya, pemirsa ya. Oke, mudah-mudahan izin Allah apapun semua keluhan mata Anda masih bisa kita bantu di sini. Oke. Indonesia terus bergerak, terus bertumbuh. Di tengah keberagaman, kehidupan semakin dinamis dan kompleks. Hal ini menyebabkan kejadian tak terduga bisa terjadi kapan saja. Gangguan keamanan, kecelakaan dan situasi darurat lain yang menuntut respon cepat. Polri hadir melalui layanan polisi 110. Layanan pengaduan dan permintaan bantuan darurat kepolisian yang dapat diakses gratis selama 24 jam. Masyarakat dapat melaporkan kondisi darurat secara cepat dan mudah. Layanan polisi 110 bentuk komitmen Polri untuk selalu hadir memberi perlindungan dan memastikan rasa aman bagi setiap warga. Layanan polisi 110, pelayanan cepat lewat satu panggilan. Tahukah Anda berapa banyak air yang kita konsumsi setiap hari? Untuk memasak, sampai susu untuk si kecil. Kebayang gak sih kalau air minum yang kita konsumsi tersebut tidak higienis? Karena ternyata tutup galon yang kita pakai berulang kali menyimpan ribuan kuman tak kasat mata. Sekarang saya tidak khawatir lagi. Ada inovasi tutup anti tumpah dari Alpha One.
Tidak perlu repot buka tutup galon lagi, karena tutup anti tumpah dari Alpha One bisa langsung digunakan. Tidak perlu khawatir air akan tumpah dan membahayakan si kecil. Kebersihan air minum juga lebih terjaga karena tidak terkontaminasi kuman dari luar galon. Pemasangan galon juga lebih mudah, cukup tarik segel penutup galon anti tumpah, kemudian bersihkan dan masukkan galon ke dalam dispenser. Air mineral dari Alpha One siap untuk diminum. Dan setelah galon selesai digunakan, pastikan tutup anti tumpah tetap terpasang untuk menjaga kebersihan galon kosong tetap higienis. Rawat dan sanitasi rutin dispenser Anda. Mengganti air galon jadi lebih mudah, air minum pun jadi lebih sehat. Ingat, minum air 8 gelas sehari agar tubuh tetap sehat. Alpha One, one for all for one. Nah, jadi hari ini adalah program Jumat Berbagi BNPB Sumatera Selatan. Alhamdulillah pada hari ini Jumat tanggal 7 Agustus 2026 jumlahnya pun kedepannya tak ditambahkan lagi. Dari Bapak Yusuf Malaya, Ketua Umum PNPB Sumsel, untuk Nenek Khadijah dan anak-anak tercinta. Ini adalah salah satu tanda kasihnya buat bunda tercinta dan anak-anak semua. Diterima ya. Ya, ajarokallah. Gebyar paket murah berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Ado Jo Arda. Akhirnya semua menjadi solois itu apa sekarang? sama Mbak sebenarnya. Sama Mbak. Bedanya alur cerita kita tanpa ada rasa kecewa. pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi setempat dan Buka saya mau bicara masih matep di grebek. Gagal maling motor, terdakwa Dandi berujung di persidangan. Divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pidana penjara selama 2 tahun, lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya nuntut 2 tahun 6 bulan. Aksi maling motor gagal di lorong Cianjur 3, Kelurahan Limo Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang. Terdakwa Dandi ini jalani sidang di Pengadilan Negeri Palembang jero agenda putusan Majelis Hakim. Jero amar putusannya, Majelis Hakim Samuel Ginting menyato ke terdakwa Dandi sudah terbukti secara sah sama meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan maling jero keadaan yang memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum.
menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun. Terpidana terdakwa dari Bin Usman dengan pidana penjara selama 2 tahun dapat masa penangkapan masa tahanan kurang dari 10 dari penjara dan Sebelumnya terdakwa Dandi dituntut JPU dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan, lebih tinggi dari putusan hakim. Heru Wahyudi, PAL TV. Di hadapan majelis hakim yang diketuai Mas Riyati, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Firmansyah, pengedar sabu-sabu dengan pidana penjara selama 6 tahun 6 bulan, denda 1 miliar subsidiar 190 hari kurungan, juru sidang di Pengadilan Negeri Palembang. Firmansyah terdakwa pengedar narkotika jenis sabu-sabu di Kelurahan 11 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 3 Palembang. Dengan barang bukti yang diamankan, sabu seberat 1,708 gram, jalani sidang di Pengadilan Negeri Palembang jeru agenda tuntutan. Di hadapan majelis hakim yang diketuai Mas Riyati, jaksa penuntut umum menyatakan terdakwa M. Firmansyah sudah terbukti secara sah sama meyakin kebersalah ngelaku tindak pidana KTH sama ngelawan hukum, nawar ke untuk dijajo, pejajo, membeli, jadi perantara juru jajo beli narkotika golongan 1, menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun 6 bulan dan denda 1 miliar subsidiar 190 hari penjara. Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar 1 miliar rupiah yang wajib dibayar dalam 6 bulan. Apabila denda tidak dibayar, hak kekayaan pidana disita dan ditolak oleh jaksa. Apabila tidak mempunyai hak yang cukup untuk membayar denda, maka akan didenda selama 190 hari. Heru Wahyudi, PAL TV. TNI Angkatan Darat dan US Army perkuat kerjasama pertahanan lewat Kesatria Warrior 2026. Abis kok ini Mato Bedi, Grebek. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi cepat dan Indonesia terus bergerak, terus bertumbuh. Di tengah keberagaman, kehidupan semakin dinamis dan kompleks. Hal ini menyebabkan kejadian tak terduga bisa terjadi kapan saja. Gangguan keamanan, kecelakaan dan situasi darurat lain yang menuntut respon cepat. Polri hadir melalui layanan polisi 110. Layanan pengaduan dan permintaan bantuan darurat kepolisian yang dapat diakses gratis selama 24 jam. Masyarakat dapat melaporkan kondisi darurat secara cepat dan mudah. Layanan polisi 110 bentuk komitmen Polri untuk selalu hadir memberi perlindungan dan memastikan rasa aman bagi setiap warga. Layanan polisi 110, pelayanan cepat lewat satu panggilan.
Selatan, Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu mengajak seluruh masyarakat untuk terus menebarkan manfaat melalui aksi nyata karena bangsa yang besar bukan hanya menghargai sejarahnya tetapi juga menghadirkan perubahan bagi masa depannya. Mari kita jaga persatuan, rawat keberagaman, dan terus berkarya demi Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka! 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 Saksikan pelesiran umroh holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Promo iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi setempat dan Boka semacam bicak masih mantep di Grebek. Latihan bersama Kesatria Warrior 2026 antara TNI Angkatan Darat sama United States Army digelar di Pusat Latihan Tempur Kodik Latat Oku Timur. Latihan ini jadi upaya memperkuat kerjasama pertahanan sekaligus meningkatkan kemampuan, kesiapan, sama interoperabilitas prajurit kedua negara. Latihan bersama ini jadi sarana untuk prajurit TNI Angkatan Darat sama United States Army untuk meningkatkan kemampuan, memahami taktik sama prosedur masing-masing sama membangun kemampuan operasi terpadu. Selain meningkatkan kemampuan tempur, latihan ini juga diarahkan untuk memperkuat interoperabilitas, membangun kepercayaan, sama mempererat kemitraan pertahanan Indonesia sama Amerika Serikat. Meningkatkan hubungan bilateral antara kedua negara, ya, kemudian juga untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme prajurit kita, karena di latihan ini mereka bisa sharing pengetahuan dan pengalaman, baik itu mengenai taktik operasi maupun persenjataan dan tukar pengetahuan sesuai bidang, misalnya kesehatan, kemudian komunikasi, komlek maupun terkait dengan penerbang. Latma Kesatria Warrior 2026 diharapkan semakin memperkuat profesionalisme sama kesiapan prajurit kedua negara juru menghadapi berbagai kondisi operasi. Francisco Ari Karuana, PAL TV.
Guna meringankan beban bagi korban kemotongan di lorong Lawang Kidul Darat, Polsek Pelabuhan Bom Baru ngenjuk kepedulian dengan bagi kesembako serta ngenjuk dukungan moral bagi warga yang lagi ngadepi musibah. Kepolisian sektor kawasan Pelabuhan Bom Baru Palembang nunjuk ke kepedulian pada warga yang jadi korban kemotongan di lorong Lawang Kidul Darat, Kelurahan Lawang Kidul, Palembang, Jumat pagi. Jajaran Polsek Pelabuhan Bom Baru bersama Bayangkari datangi lokasi kemotongan yang parah dengan Mako Polsek untuk selek langsung kondisi warga terdampak sekaligus ngejuk bantuan sembako. Menurut Kapolsek Pelabuhan Bom Baru, kehadirannya bukan cuma sebagai bentuk kepedulian, tetapi juga untuk ngejuk dukungan moral ke warga yang lagi ngadepi musibah. Dengan ngejuk sembako diharapkan bisa mengurangi beban para korban. Dengan kehadiran kami ini mudah-mudahan sedikit bisa menghibur dari kedukaan yang sedang dialami oleh saudara-saudara kita, dan apa yang kami berikan bisa membantu mereka sehingga rasa sedihnya bisa berkurang dan mudah-mudahan segera terlewati musibahnya, mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, Ketua RT setempat yang mewakili para korban mengucapkan terima kasih pada pihak kepolisian yang sudah peduli serta perhatian pada wargonyo yang jadi korban kemotongan. Bantuan ya, kepedulian mereka kan kita tanggapi kan, berarti mereka memperhatikan, kita terima, namanya alhamdulillah lah untuk meringankan beban mereka lah, kan. Menambah buat semangat mereka untuk bergairah kembali lah. Gitu. Mulyadi, PAL TV. Mang Cebice, kabar tadi merupakan informasi terakhir kita untuk Gerbek edisi hari ini. Tetap perbarui informasi Mang Cebice dengan selalu mengakses akun media sosial kami di Facebook, PAL TV memang punya kita, dan Instagram official PAL TV. Aku Cek Nia, Samuel seluruh kurang bertugas mohon pamit, dan jangan lupa saksi ke Gerbek di Palembang TV memang punya kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan dan ayu. Alang kecindo dan khas, rumah limas berjenjang limo bermakna, limo emas keagungan rukun santun, aman sejahtera, rumah adat uang kita sejak dulu. Lembang di belah sunyi musim, terkenal benteng kuto besarnya, sungguh cantik kalau malam hari, gemerlap dengan lampu hiasnya.
Sriwijaya. Ada bandara besar dan megah bernama Sultan Mahmud Badarudin II. Di mana-mana jadi cerita, pembangunannya lah pesat niat. Alang ke belakang bujang gadisnya, pelayanannya dia pacar lagi dikata. Kota Palembang, kota wong kita, pusatnya kerajaan Sriwijaya. Ada bandara besar dan megah bernama Sultan Mahmud Badarudin II. Di mana-mana jadi cerita, pembangunannya lah pesat niat. Alang ke belakang bujang gadisnya, pelayanannya ada pacar lagi dikata. Ada bandara besar dan megah bernama Sultan Mahmud Badarudin II. Bernama Sultan Mahmud Badarudin II. Bernama Sultan Mahmud Badarudin II. Talk Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Ado Jo Arda. Akhirnya semua Menjadi solois itu apa sekarang? sama baik sebenarnya. Sama baik. Bedanya Alur cerita kita tanpa ada rasa kecewa. Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Mau aku cek kopi pati pindah Ya mak mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Jo, kita pergi main. Kayak gitu. Jadi kalau
Palembang gitu ini, program favorit pemirsa. Dan pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video klipnya kertas kan Pal TV yang pertama kali Luar biasa memang. Karena pengantin itu datang, biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencaknyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampaikan ke wong banyak ya. Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencaknyo bikin rame, bikin viral juga, langsung baik masuk ke di sini di PAL Online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial PAL TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya, kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat sekali. ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapori hal tersebut ke kami. Bener nih, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus PAL Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di PAL TV, memang punya kita. Pengobatan alternatif bersama Jeng Jumaro. Membahas persoalan kesehatan, keluhan pasien, dan berbagai metode penyembuhan non-medis yang aman serta dipercaya. Izinkan Ajeng bantu kamu buat ngebuang tuh rasa dendamnya melalui hipnoterapi ya. Sebelumnya yin ya, dingin gitu. Kayak orang yang lemah letih lesu gitu kan. Saksikan talk show Pengobatan Alternatif bersama Jeng Jumaro di jam tayang berikut. Kita untuk mengeluarkan uap dari panas dalam tubuh yang nggak bisa keluar tuh, Cey. Balik lagi di Trabas Lab. Gas Trabas Seperti biasa, Bung. Ya. Setiap hari Minggu kita ada acara, bukan hari Minggu, malam Minggu kita ada acara Trabas Lab, bisa disaksikan jam 10 malam, Bang. Betul. Ini informasi lah ya. Mantap. Informasi dulu. Mantap. Oke, mantap. Aku tadi sudah ampun di komedinya. Nah, yang pertama Mbak Rio kan jadi informasi dulu. Domestik,
Baru kita tunjuk komedi, Bang. Oh. Ini komedinya nih. Apa tuh? Malam ini ada 3 komika yang nampil. Dan mereka yang bawa komedinya. Bebani itu. Pastinya teman-teman seperti biasa yang dibilang Pak Ahmad tadi, kita akan menghadirkan 3 komika yang pasti akan melucui malam-malam setelah ngapel. Setelah ngapel. Iya, setelah puas nongkrong sama pacar, nongkrong sama ibu mama, dan nongkrong dengan teman-teman semua. Nonton kami bertiga yang Bertiga di sini. Begitu kasih tahu dulu, Bang, kita setelan pakai hoodie ini karena syutingnya di pucuk Gunung Dempo. Betul, kawan-kawan. Kita hari ini live di Pos 1. Pos 1. Dekat pintu rimba. Pastinya, oh macam. Woi, Gunung Dempo ada macan, bro. Harus siap kalian lagi simpati macan. Mamat kamera mati untuk kurus kalau kardio aku. Ya, 3 komika ini ada siapa, Mat? Yang pertama ini ada si anak Ustadz, dia ini jurusan kelautan, ada Ojan. Yes, betul sekali. Dan berikutnya yang kedua ini ada si Amal. Ada Amal. Ada Amal, wanita paling cantik Pelembang. Sepelembang. Menurut dia sih. Nah, yang ketiga. Menurut dia, Pak. Mulai ketus nih. Yang ketiga ada Angga. Yang ketiga ada Angga. Komika yang paling freelance dari yang lain. Benar. Oh, freelance nih ya, dia nih. Macam. Udah 2 kali lewat. Ini ada Ojan. Assalamualaikum. Salam. Macam. Waduh, baru assalamualaikum lah dikejar nih. Kenalnya aku Ojan, Kak. Aku lulusan Kelautan Unsri, benar, Kak? Tepuk tangan dulu untuk Trabas Lab, kawan-kawan. Jujur, Kelautan Unsri itu banyak yang nggak tahu, Kak, ya. Banyak yang nggak tahu kalau di Unsri itu ada kelautan gitu. Uang tuh di situ lebih banyak tahu lah kalau di Unsri itu ada bujang gadis. Sumpah. Memang itu bukan jurusan, tapi uang berebut nah masuk bujang gadis. Dibanding kelautan. Kalau misal kamu tes, baik, kamu datang ya ke Unsri ya, ke Layo, kamu tes. Random ya tanya, Dek, tahu enggak kelautan? Enggak tahu pasti dia. Cahyadi tahu deh. Ada kawan aku ini, bujang gadis 2019, Kak. Dia udah menang, tapi dia tuh ini apa duta Salon Seven apa? Yang dan. Tahu enggak kamu? Lah berubah kan liriknya? Dan apabila esok datang Cahyadi. Itu tahu, jadi orang tahu kan latar di Spotify terbaru, aduh. Banyak nggak tahu enggak, dan di kelautan juga kami itu dididik lumayan keras ya, semi militer lah, diksarnya Kopdes. Cuman bedanya diksar Kopdes keluar dari situ jadi manajer. Nah kami habis didiksar di kelautan jadinya apa? Nelayan. Maksud aku nggak harus keras-keras kan jadi nelayan, yang penting ada kapal, ada jaring gitu, ada iwak yang nggak ditangkap. Dan dulu zaman aku, Kak, sekeras itu memang. Karena kami tuh prakteknya praktek lapangan, Kak. Mungkin sama Cak teknik ya. Teknik kan kalau teknik mesin, prakteknya teknik mesin gitu. Dari elektro, teknik elektro. Nah kami kelautan, prakteknya tuh banyak di teknik renang. Ya normal dong, wong masuk situ ada yang lebih bisa, ada yang nggak bisa gitu. Nah, yang bisa ya sudah bisa dia berenang. Waktu itu kami di akuatik, Kak. Berenang nyampe seberang gitu. Ada yang nggak bisa. Berenang di tengah jalan, tengah apa sih kalau di kolam tuh? Pokoknya di tengah-tengah dia terlelep. Benar-benar terlelep ya.
nah senior aku pas nyiwa itu, sudah, jangan kamu tolong, biarkan dia bisa dewek. Karena kita nih harus keras ya, kita nih bertepuk tangan. Aduh, apa dia namanya? Bersinggungan anjing. Gak usah kamu tolong. Ditolong ya. Pacar. Ulang gitu lah. Iya, ada apa? Jadi ada kawan aku yang telep, senior aku langsung ngomong, gak usah ditolong, kata dia. Biarkan dia berusaha untuk nyelamati diri dia dewek. Karena kita ini bersinggungan dengan alam. Kalau di laut dia tenggelam, siapa nak nolongi dia? Kata senior aku kan. Kawan aku nyeletuk, Kak. Karena ada nelayan, Bang. Kata dia. Sudah, tolonglah, kata dia. Nggak keras sih, kan? Mana muda-muda goyang senior ini. Itu selalu jadi alasan mereka, Kak. Dengan dia ngedidik kami keras. Alasan mereka tuh, kita nih mainnya di alam, Dek. Kita nih berteman dengan alam. Sekeras apa sih alam uji dia nih? Nggak sekeras apapun. Ya maksud aku, kita dididik keras di kelautan tuh biar bisa, kalau misalnya keluar dari situ, memang begawi yang sesuai dengan jurusan, Kak. Masuk akal tuh dididik keras di kelautan. Masalahnya, aku lulus, tidak sesuai. Lulus aku begawe di gudang ayam. Nggak kate itu alam-alamnya, nggak kate alam-alam, nggak kate di situ, Kak. Ayam-ayam ada. Aku aja thank you, Kak. Itu dia tadi ada Ojan. Itu dia teman-teman. Ojan sudah 2 kali ketemu macan. Kita syuting di Gunung Tempo. 2 kali ketemu macan, Bang. Di laut aduh macan. Apa macan? Aduh, sama dia. Beruang ada di laut. Oh aduh, memang Ada beruang. beruang laut. Tidak boleh memakai topi aneh. Iya, kawan itu gak di tengah lingkaran. Harus itu harus kali. Iya, Squidward salah itu Ova. Salah Squidward itu Ova. Oke teman-teman, itu sudah tadi ada Ojan, next itu bakal ada Amang. Pokoknya buat yang penasaran standby aja, tetap di Trabas Lab. Gas Trabas baik. Promo iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per 1 spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Balik lagi di Trabas Lab. Gas Trabas baik. Masih di Trabas Lab, Bang. Aku Bang kalau syuting Trabas Lab ini tak tahu merasa senang deh, Bang. Kenapa? Pas masuk studio, anjir artis ini. Pas studio TV, walaupun TV, Bro. Apa? Iya banyak sudah seneng ya. Aku senang Pal TV, Bro. Langkah kecil. Dah, jangan cek dah. Ada salahnya. Buka. Dikit lagi loh Kak Jut. Woi, betul. Aku nama pada aku Bamat Pal TV. Sekarang. Aku tolong aku. Ngeri aku. Aku Poppy Dwi Putra. Saya Poppy. Kawan Oken Gimbal. Kalau Bang, pening aku. Ini di Gunung Tempo, cuman panas rasanya. Aku nanti ya bayangin AMK juga ngomong ini blunder. Ular!
Wah, udah nih pada ular. Iya, hari ini banyak yang binatang ya. Komika yang berikut ini, Bang. Ya, ini adalah budak perfilman. Perfilman, dia seorang wanita. Dan juga dia itu adalah sosial media strategis. Sosial media strategis. Oke. Berarti gawainya tentang sosial media strategis. Kenapa mulangnya? Yang penting ngomong. Tapi kan ada kontribusi yang kau baca ini kena banyak. Langsung saja kita sambut ini dia ada Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Guru dak siap ini. Cak Guru prakarya. Hamil terus. Aduh tuh sama guru bahasa Inggris. Telat mas. Aku udah 3 tahun kerja di kreatif agensi sebagai social media strategis. Nah di kantor aku kita tuh pegang berbagai macam brand. Dari mulai kafe, resto, klinik kecantikan, bahkan sampai bus. Terus ada juga toko bahan bangunan. Walaupun kita tahu orang beli semen pasti ngecek kualitas bukan ngecek followers ya. Tapi tidak apa-apa. Kami sebagai social media strategis memang harus beradaptasi sama brand apapun yang kami pegang. Karena kadang campaign A belum tentu cocok di brand B. Misal, campaign anniversary ngundang artis. Kalau di cafe enak mungkin kayak, oh kalau cafe kita ngundang chef kayak itu. Ngundang chef Juna, Chef Jula, Agustas, September, November. Lucu-lucu ya. Kalau di klinik kecantikan juga masih enak. Kita ngundang artis yang awet muda. Ashanti, Krisdayanti, DJ Titi. Titi DJ. Cuma gak nyambung. Gimana gak nyambung? Daus Mini. Awet muda itu. Kalau bus, ngundang apa kita naik bus? Ngundang besan. Atau uang terkenal yang naik bus. Siapa uang terkenal naik bus? Timnas. Boleh juga ngundang Arhan. Tapi jangan Jije jangan tahu ya. Woi. Ini aku udah fokus. Kalau social media strategis itu harus fokus, guys. Harus fokus social media strategis. Karena kami tuh pegang berbagai macam brand. Jadi jangan sampai kebalik. Karena kami pegang seluruh HP admin. Makanya aku kesel kalau customer ngechat itu tuh nanggung. Kak booking untuk 2 uang. Booking apa ini? Booking apa ini? Aku takut aku mikir, oh chatnya bus. Taunya dia mesen kafe. Yang tadinya dia nak makan sampai ke Jogja dia. Harus jelas nak booking apa. Kak nak booking bus. Atau kak nak booking kafe. Atau kak nak booking kakak. Boleh booking aku untuk stand up. Dan kami tuh post tiap hari dan jam postnya tuh hampir barengan. Makanya takutnya kalau ketuker. Misal kami ngupload foto semen, captionnya bisa mencerahkan kulit, kan jangan sampai. Apalagi fotonya bus sama sopirnya, captionnya cocok menemani saat malam. Bisa sendiri atau berdua. Atau foto uang treatment, mbak-mbak lagi treatment. Captionnya, muat 40 orang. Leg rest dan ada AC. Dan jangan sampai. Dan tidak semua konten itu tuh cocok di kami tiru kayak itu. Kayak kalian tau gak sih konten yang mbak-mbak spill skincare-nya?
Kalau di Jakarta enak kayak itu, kayak Mbak spill skincare pas noleh Lisa Biani. Mbak skincare-nya apa? Skincare-nya A, B, C. Oh ya uang langsung kayak oke, nak pakai itu. Coba kalau kita di sini, uang random nah kita tanya di KI. Kak, spill skincare pas noleh nasi biryani. Ya apa ada nasi di sini? Spill skincare Kak, skincare-nya apa? Oh, skincare-nya A, B, C. Yang komen pasti Cak, oh jangan dipakai lagi. Terus juga kalau sebagai social media strategis, kami tuh harus multitasking. Karena kadang dalam satu hari kami bisa handle beberapa event. Pernah dalam satu hari Kak, siang aku ngehandle grand opening dimsum, restoran Chinese, ngundang barongsai. Maghrib acara bukber Kak, ngundang hadroh. Malamnya acara di bar, ngundang DJ. Harus fokus itu Kak, jangan sampai kebalik. Kalau DJ datang ke restoran Chinese masih oke. Barongsai datang bukber ngaboi. Apalagi uang hadro, datang ke bar. Boleh, tapi ganti baju dulu. Sekian Abang Amal, makasih. Ya aku nih nggak menjauh sudah itu pikir benar. Terus Hadro nggak boleh di DJ. Soalnya kami pernah bang di DJ tuh MC DJ tuh langsung 1, 2, 3 langsung kami tolak. Mungkin meja-meja tuh nggak dugem. Ya jadi langsung jadi dugem bang. Tapi dapat pahala. Betul. Memang ada dugo. Barongsai itu iringan tuh bukannya tang sholatullah. Aduh bang. Berapa jangan lempar. Tapi memang pelanggan tuh kadang-kadang kayak itu kan masing-masing di dalam di Peru dia ngomong, ya aku nanya di bis travel jadi dia oh kamu nak kemana? Ke Demang, Gojek baik. Dia rame kan bang? Rame kali. Nak nyater. Ke Demang nak nyater aneh. Ya kita masih ada satu komikan lagi bang, saya bisa di rumah. Sekali yang akan menghibur kita semua menutup malam ini dengan kepercayaan yang wow, macan dan ular kalah. Pokoknya tetap di Trabas Lab Gas Trabas Fire. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam satu hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Balik lagi di Trabas Lab Gas Trabas Fire. Silakan Bang Pek. Sumpah lu, tadi tuh aku udah opening Bang Pek. Lagi lucu nih, normal. Biar agak balik lagi Trabas, seru keren banget. Keren banget. Langsung buka TV tuh langsung anjay, dia keren nih pas aku ngomong kayak itu Bang. Iya. Woi batu. Besarnya napi udah. Besarnya napi udah. Sini biasa. Yang ini nih. Ini apa
Malado brand lemak tadi tuh langsung aja batuk, langsung ini. Ya, mangkoknya masuk bro. Iyo, biskota. Pakai dulu, cawar biskota pada pakai. Udah kamu udah tahu dia di jalan tol. Aduh, dia tuh langsung lembut. Ya, komik terakhir ini teman-teman akan menghibur kita semua. Dia seorang freelancer yang sedang menjalani berbagai macam pekerjaan. Dia juga seorang apa saja yang kosong mas. Kalau udah yakin, yo bang lah itu. lemah mendekati kontribusi. Ya, ini seorang freelancer yang mengerjakan apa saja, Bang. Langsung saja kita sambut The Prince of LR. Ada Angga. Kenali kawan-kawan, aku Angga, aku kasir di Indimirit kawan. Aku kasir di Indimirit. Dan aku kesal sama orang-orang yang sering belanja tuh aneh-aneh menurut aku. Salah satunya yang sering buka tutup pintu padahal tulisannya dorong malah ditarik. Wih, itu sering kebalik-balik Kak, sumpah. Ada yang tulisannya tarik malah didorong. Aku pernah lihat kakek-kakek digeser Kak. Aneh. Padahal dorong sama tarik dia geser. Astaga. Itulah, pintu kami Kak sudah ganti 7 kali. Aku pernah lihat ibu-ibu beli deterjen kan. Semuanya 70.000 Bu. Mahal yang deterjen tempat kami. Anaknya mulai kan. Mak. Apa? Beli susu Mak. Oh sudah ambil. Oh anaknya lari ambil susu kasih ke kasir. Anak kecil ketika dituruti sekali langsung minta banyak. Mak, roti juga ya? Ambil sana. Anaknya lari ngambil roti ngasih ke kasir. Mak, ciki enak. Sudah ambil. Anaknya lari ngambil ciki, mamaknya lari ngambil motor. Sumpah. Sampai sekarang udah itu jadi karyawan. Dan yang paling sering aku lihat tuh yang sampai ngebohongi anaknya kawan-kawan. Itu nangis aku. Ya. Mak beli nih Mak. Ini nggak dijual Nak. Kalau nggak percaya tanya sama om kasirnya. Karena aku profesional kan. Aku jawab, ini dijual Bu. Ibunya kesel, dilus ya pala aku kan. Anaknya teriak, mati kok Om. Jauh. Dan kawan-kawan aku LDR sama pacar aku 5 tahun. Kok bisa sih? Rata-rata temen aku nanya, kok bisa sih LDR selama 5 tahun dan bertahan? Itu karena kami tuh tiap 3 bulan sekali itu ketemu. Biasanya cewek kan di Jogja. Biasanya kalau tiap 3 bulan tuh cewek aku dari Jogja terbang ke Palembang. Kalau enggak, aku nunggu. Adik duit aku nak ke Jogja. 4 juta PP. Adik duit aku kawan-kawan. Dan cewek aku ini tidak dukung aku stand up kawan-kawan. Makanya tiap aku stand up, tiap aku open mic atau latihan sama-sama anak stand up, aku minta tolong kataku jangan story kalau aku stand up. Ini kamera ikut-ikutan. Tolong Kak jangan ditayangi. Aduh. Dan aku sama cewek aku tuh sama-sama hobi film Kak. Kami hobi nonton. Yang paling ngeselin ketika nonton itu banyak. Salah satunya Wong yang telat. Orang-orang telat yang kalau datang saat ngidupin flash. Iya kan? Kalau misalnya kalian pengen nonton dan telat, jangan ganggu orang lain. Ini pernah Kak, aku sama cewek aku lagi nonton. Pada yang telat datang nyalain flash. Enak kalau cuman
nyenter di jalan. Iya kan? Enak kalau cuma nyenter di jalan. Tidak. Sampai ke muka-muka. Sumpah. Saat karaku kan. Kara cewek aku. KTP. Emang razia memang. Yang paling kesel tuh yang kalau pas film-film adegan lucu. Nendang-nendang kursi gak? Iya kan? Wih, ya Allah, sakit punggung. Sumpah, pas bagian lucu. Kerepuk. Aku diemin sekali. Aku hitung hampir 3 kali nih. Bagian lucu. Hahaha, ketepuk. Wah, ya. 3 kali nih. Baca ini ya. Hahaha, bagian lucu lagi. Hahaha, ketepuk. Wah, oleh aku. Wah, KKJ. Tak jadi gak? Kok ada KKJ sih? Kok lah? Kan tadi sudah ngomong aku lebih buntu dari cewek aku kan. Tapi gengsi aku lebih besar gak sama dia. Jadi kami pernah berbala gara-gara ngantri tiket bioskop. Jadi depan kasir kan. Semuanya 70.000 mas kata kasirnya. Aku nak ngeluarin dompet ditahan sama cewek. Sudah biar aku yang bayar, duit aku lebih banyak. Singgung aku. Sudah biar aku ada duit. Sudah biar aku. Oh, yang awalnya kami pengen nonton malah kami yang ditonton gak. Yang di belakang teriak, bayar. Ada cewek yang teriak, udah yang cewek bayar, jangan mau turunin gengsi kamu. Ada cowok teriak, udah yang cowok bayar. Gak apa-apa duit kamu habis, yang penting dalam bioskop dia yang habis. Popcornnya. Dan yang terakhir Kak, dari nonton bioskop aku bisa tahu umur orang pacaran. Kalau misalnya baru PDKT, biasanya duduknya tengah-tengah. Ya kan? A, B, C, D, E, F, H, I, F. Biasanya duduk di IF gitu, yang deket tangga. Kalau misalnya sudah lumayan lama, 1-2 tahun, duduknya agak tengah. Sama D. Kalau misalnya lama nian, sikok F1, sikok D1. Agak jauh memang, aman lama kan teman bebalanya. Setelah sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi ada Angga. Yang udah nampil teman-teman kita panggil aja. Boleh kita panggil Bang, ada Oja, ada Amal, dan ada Angga. Silakan boleh maju ke belakang. Biskuit. Belakang sampai mana belajar dimakan. Belajar dong. Oh iya, ini bacaan. Lagi olah Bang. Kau tolong Bang Bet. Ya lama ya tadi. Mau nunggu ini Bang. Tolong Bang Bet. Pokoknya untuk Bang Jadi di rumah tetap nonton terus Rabas Lab di malam minggu jam 10 karena acara ini sangat menghibur. Yes, betul sekali. Pokoknya sampai ketemu di minggu depan. Aku Beda, aku Mamat. Sampai jumpa di Rabas Lab. Iya. Iya sayang. Iya di rumah. Bawain apa?
Mau apa ya? Pasti lah. Saya yang beli ke itu. Iya mau. Nih aneh, asik. Sayang jam berapa ke sini? Ya, aku tunggu ya. Ada ibu di rumah. Wah, abah kate. Ya sini lah. Bawain ya. Makasih sayang. Dah, geram aku. Coba tahu. Kumisnya aku planter kayak dah sayang. Iya, cepetan dong kesini. Iya, bawain ya makanan tadi ya. Oke, dadah sayang. Sedang aku. Lagi ngapain? Telepon. Dengar kau tuh cak manggil ke sayang. Siapa sayang kau? Mana fotonya nih Maria? Nina, linjangan baru. Masih anget-anget ya. Sayang manggil. Iya, panggil sayang dong. Kau tuh masih kecil. Laba linjangan, laba panggilan sayang. Aku ini lah tua. Kalau mau kawin dengan abah kau tuh tak pernah, tapi aku ini panggil sayang. Iri, bilang bos. Hai. Ini apa ya, Bah? Lagi baca buku. Kayaknya apa? Bah. Abah. Boleh nanya, Bang? Nanya apa? Enye. Bang. Kan kita nih lalamu bae kawin bae. Bang. Jadi? Abah tuh udah pernah nih manggil aku nih dengan panggilan mesra. Manggil sayang, sayang. Maria tuh. Baru udah tuh cewekan belinjangan. Panggilannya malah sayang, Bang. Oi. Omongi dengan Maria itu, jangan banggai gue dipanggil sayang. Pempek nyampak ke tanah lagi dipanggil sayang. Berarti tidak? Ini juga Oi Lur, dari tadi aku jingok-jingok kau nih lesu, gelisah. Cak ada masalah itu cerita coba. Jadi cak ini kok. Masalahnya tuh, aku nih nak nikahi cewek kok. Nak nikah? Nak nikah kan harusnya happy, senang. Ngapa kok cak ini? Nah, aku tadi dengar ada yang cak nak nikah. Siapa nak nikah? Aku yuk nak nikah yuk. Nah, aku saya udah nikah. Mendingan pala aku mikirin. Apa bening? Nak nikah tuh kan seneng. Nikah harusnya seneng. Kau cerita sama kami. Ada masalah apa, Yan? Iya, apa yang macam dibantu. Jadi cak ini dia nih nak minta mahar sesuai namanya yuk. Gampang. Cak aku? Iya, Amal. Kau tinggal bawa Amal kau langsung. Jadi siapa nama tuh? Cak kau berat Nian? Jadi cak ini yuk, namanya tuh, aduh, berat Nian. Iya siapa? Ngomong. Iya, coba. Iya. Namanya nih Intan Permata Berlian. Apa? Intan Permata Berlian. Aduh.
Sudah ya, cari pin lain ya. Udah ya, canda banyak. Cari yang lain. Promo iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Saksikan pelesiran umroh holiday angkasa wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Kalau tanggal-tanggal semua ini nih, Bu Kos pasti dateng. Ayah dunian, Cek. Kamu adu duit belum? Aku belum adu, Cek. Apalagi aku. Lagi dalam buntu nian. Ini bisnis gitu nih, Cek. Bisnis lagi kacau. Cek mana? Wih, Tidak tahu, aku juga lagi buntu nian nih. Ayah belum dapat kiriman pulau. Nak minjem dengan siapa lagi nih? Oh, minjem dengan Cek Eka jauh. Nak minjem sama waya-waya lagi jauh dulu. Cek, aku main slot, Cek. Kau nih slot. Tidak kata itu. Awalnya buntu, nak berslot. Dan duit lebih main itu. Cek, manjang. Dek, kaget deh kalau seandainya dibayarnya oleh anak kos mama di situ duitnya kaget mama beli ke sepeda, tak ada. Sepedanya yang baru, galak ada yang... Oh, jadilah yang bekas-bekas pakai iuknya. Jadilah, tadi kamu sepeda ya. Tunggulah sini, kita balik dulu mama sini. Kita gari dulu Cik Maria. Iya. Ngomong apa lah ya dengan Bu Kos ya? Sumputan mah ya. Sumputan. Maria. Oh, Maria. Bisa. Daniel. Oi, Daniel. Maria. Oi, Maria. Ya, Bu Kos. Bisa? Oh, bisa. Ya, Bu Kos, ya, Bu Kos. Nah, ada orangnya. Jika kamu dak katik dari tadi tempat pakai. Buka dulu, coba. Apa kabar, Maria? Baik, ya. Iya. Daniel. Iya. Mana anak nanya? Lah anak 2 bulan belum bayar kos. Mak mana bunyinya tu ceritanya tu? Aman. Nah, julaan. Masuk juga gut sedikit kamu. Lupa Cak Mayar, Bu Kos. Buntu, Cak Maya buntu. Bisa? Sama buntu. Daniel? Buntu juga. Jadi kalau kamu buntu, kalau kamu makan apa saya lagi? Oh, kalau soal makan ya makan. Iya, masih pacak kami makan. Makan, Bu. Banyak berarti kiriman mak di rumah. Di dusun sana. Makan apa coba? Tidak juga sih kiriman, tapi kalau soal makan. Makan apa? Aku makan ayam kecap. Kau bisa? Aku makan soto. Daniel? Makan rendang, Bu. Good kamu nih. Berapa nih sampai bulan dapat kayak gini? Sikok ayam kecap, sikok soto, sikok rendang. Perbaikan gizi nih. Ibu Kos melok kami makan, Peh. Ayo, Bu. Kenapa nak ajak makan? Ayo, Bu. Ayo. Makan juga, Bu. Ayo. Bu, duduk dulu. Makan itu, Bu. Ibu, Duduk dulu, Bu. Inilah yang kami makan, Bu. Mana yang uji kamu nak ngajak makan ayam kecap, soto, rendang tadi mana? Aku ayam kecap. Ayam kecap?
Aku soto, Bu. Hah? Soto? Aku rendang, Bu. Oh ya sama, ini gebos, ayam kecap, soto rendang tuh. Oh Tuhan, buntu nih anak kos aku nih. Rumah, Aman, masih ada Ayo, di Cek. rumah. Bukan kita siapa-siapa yang begini. banyak pokoknya pergi kalau urus Pal TV tuh. Benar. Iya, Cek, serius. Apa? Liburan, Cek, pokoknya kita nih harus seneng-seneng. Ini mobilnya. Iya, inilah mobilnya. Apa? Kita berapa jam berjalan nih? Berapa jam? Kalau di perjalanan tuh, setahu aku 8 jam tuh paling cepet. 8 jam paling cepet. Paling lama 10 jam. Ay, bukannya apa Nil? Aku nih biasa pakai pesawat kalau nak berangkat nih. Kalau naik mobil agak-agak pusing kepala. Ngapa, Cek? Gak mabuk naik mobil? Iya Nil, aku gak mabukan kalau lama naik mobil. Tenang baik, aku ada obat anti mabuk. Gak ada, Cek? Ada. Obat aku minggu kemarin. Minggu kemarinnya aku pagar awam. Minggu kemarin, kalau masih tak Nil? Nah, aman. Sudah kalau gak ada Iya, ada. Asik. Aku ada juga, Cek, anti mabuk. Baru beli tadi lah. Kalau nih telat nih, yang bilang lanjut. Dan berarti deh. Oke lah kau yang kau. Ayo, lanjut. Ayo kita. Lanjut. Ayo berangkat kita. Sudah. Berangkat. Cak mana di pagar alam tuh, dingin tak? Lemak, Cek, pokoknya dinginnya di pagar alam tuh. Kita kakek nginep di yang tempat kemah. Oh di Pila. Pilanya pokoknya keren nian. Bagus sih. Iya. Kemah itu nah, aku tuh setuju kemah itu nah. Ada apa situ tuh ada tempat namanya Dempo tuh. Iya. Yang kaki Gunung Dempo itu, Yo. Rada tahan lagi aku nak sampai pagar alam wah. Cuma jauh nih yang jalannya nih oh. Jangan mabuk tapi Cek tuh. Aman baik. Langsung minum ini. Minum tadi? Iya aman. Cecep penimpala aku nih. Tiba-tiba penting nih. Mabuk aku nih. Baik. Obat tadi itu kan 30 menit baru reaksi. Aku ini agak ragu obat yang konjo tadi tuh. Minggu kemarin kalau Pak Espanyol. Udah belakang tuh. Aku itu. Oh, coba aku makan obat tunjukan dia baik. Sama, Cek, mana beda. Sama obatnya. Anti mabuk juga. Oi, Kak, bangun oi. Sampai kita nih. Oh ya Allah, pegelnya. Cek, cepet Cek, mual aku Cek. Cek mana nih Cek? Kembalian kau nih Pu. Awak kita sama-sama makannya obat anti mabuk. Sini mana obat yang kita minum tadi? Obat mabuk. Balik. Yang ini dompet Daniel ada pesawat pesepur. Wajar nih, kita nih salah obat. Yang dia benar gambarnya mobil. Kita nih kan berjalan pakai mobil. Obat yang konjo ini pesawat sepur. Salah deh. Apa jadi Cek? Aku ada gok dulu.
Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Jadi hari ini adalah program Jumat Berbagi BNPB Sumatera Selatan. Alhamdulillah pada hari ini Jumat tanggal 7 Agustus 2026 jumlahnya pun kedepannya tak ditambahkan lagi. Dari Bapak Yusuf Malaya, Ketua Umum PNPB Sumsel, untuk Nenek Khadijah dan anak-anak tercinta. Ini adalah salah satu tanda kasihnya buat bunda tercinta dan anak-anak semua. Diterima ya. Ya, ajarakallah. Satunya yang selalu mengerti aku. Nah, kayak lu kamu. Ya, nah, kamu nyanyi dulu. Ah, wih, mantap ini. Mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, Nanjo kak. Ya. Itu rumah Muhammad Hidayat bukan? Oh iyalah, itulah rumahnya. Benar, benar. Iyalah ya. Iyalah, benar, benar. Terima kasih kak. Yo, yo, yuk. Pak Dayat, paket. Kak, bukan nama kamu. Oh iya. Cek, aku Dayat. Cek. Oh ya. Pemaknan sambil lupa gitu. Kakak Dayat? Iya, ini. Ngomong kak dari tadi, jangan ngolah ke budak kecil. Baca, lagi lemak, lagi makan model ini nih. Oh, mau kasih, Cek. Foto dulu kak. Oh, foto? Iya, Jadi? dokumen aku ya. Ah. 1, 2, 3. Lemak cak yang foto galak juga weh. Jadi go. Ah. Aku galak juga foto. Jadi juga. Ya, ayo, ayo. 1, 2, 3. Nah, sekali lagi cek, rame-rame. Rame-rame gitu, selfie, Cek. Ayo, ayo. Selfie. Iya, rame-rame. Jadi juga. Ya. 1, 2. Ah, siap. Tolong terima kasih. Iya, ayo. Makasih, Cek. Kasih ya. Yo, ayo. Makan, Cek. Jadi juga. Modal 2 pakai mie. Dan bayar kakak ini kalau. GPL ya. Jangan pakai lama. Ah, tidak baca diajak basa-basi budak ini ya. Senianan. Senianan. Dah, tutuplah pintu ya. Jangan lama-lama kakak tuh pergi. Iyo, kakak dengar baik ke depan sini lah kakak. Iyo, kita kan baru pindah di sini. Katik kawan adik nih. Iya, enggak apa-apa. Ditutup be pintu biar tak katik mau masuk lagi. Iyo. Ya, kakak pergi be. Dengar be kakak. Jengok tetangga gitu. Kak, romantis nian. Dibuka ke pintunya. Ya, tangguh baru. Ya, mari Mbak Luan.
aku perhati ke berdua itu romantis nian Kak, jingok lah. Setiap dateng, Nggak usah dijingokin. jingok dulu. Setiap dateng nah dibuka ke pintu dari lakinya. Romantis nian. Depan wong rame bae bilang. Kate, kemarin cak itulah, hari ini cak itulah juga. Mana ada di depan wong baik. Jingok Kak, dibuka pintu nah, romantis nian. Galak puluh adek. Itu tuh depan wong rame bae, dia tuh cak itu tuh. Udah kakak ini pelak Kak gitu samper ya pe. Tetangga pula, tetangga baru. Bae bilang. Ya payo Kak, udah. Aku lagi ngechat mbak ini. Payo lah, kapan lagi ngobrol dengan tetangga? Tinggal ke dulu. Misi Cek. Oh iya. Iya. Ini tangga baru ya? Iya, baru pindah sebelah. Kapan pindah? Baru 5 hari pindah di sini Cek kami. Tapi ya, aku jingok-jingok dengan laki aku dari kemarin tuh Cek romantis nih Cek berdua ini. Lama kalian nikah. Oh iyo, kalau Cek nih masuk 10 tahun Pie kalau tidak salah Pie. Iya, 10 tahun. Lama Kak ye, iyo. Boleh lah ye, lama nikah masih romantis aku jingok. Nah, laki aku di Manado ini keluar mobil lagi dibuka ke pintunya. Oh iya. Romantis nian, apa dia resepnya Cek? Oh, jadi dari kemarin tuh nyingoi Cek dibuka pintu terus. Iyo, pengen lah pulo aku nih. Laki aku di Manado romantisnya. Padahal kami di pengantin baru. Enggak kate romantisnya. Ini pintu dibuka itu Kak harusnya. Iya, kami ini kan memang setelah 10 tahun Pie gitu nih nikah ya. Cuman mendibuka ke pintu nih baru 3 bulan terakhir ini. Nah, kira-kira apa dia Cek itu tuh? Sangkan bisa Cek itu tuh 3 bulan terakhir ini. Apa dia resep rasionya? Galak pulo aku nih di romantis ke. Oh, itu resepnya tuh sebenarnya udah kate. Cuman ini apa? Mobil nih udah acak dibuka dari dalam pintunya. Allah, aku pikir romantis nih. Acak dibuka dari dalam. Aku pikir romantis dibuka ke pintu. Apa? Ih, seneng nih anak adik kalau kakak ajak keluar Cak ini. Tidak terasa Kak ya, kita lah 7 tahun menikah jauh. Tidak terasa ya? Iya. Ingat nih anak adik zaman dulu kakak ngejar-ngejar adik. Ya Allah. Iya, ingat nih anak aku dulu memperjuangkan kau yang tidak seberapa ini. Awak cinta dulu sampai-sampai bikin puisi. Oh adindaku, engkaulah harta satu-satunya untukku. Ingat kan puisi itu? Bener Nian, kau nih lah reto aku siko-sikonya di dunia ini. Kate lagi reto gitu nih. Yo, aku pikir puisi itu. Nggak taunya kisah nyato hidup aku. Bagus kan puisinya? Iya, zaman dulu bagus. Mentau sekarang, ya Allah, sedih. Iya. Ya yang penting kakak nih setia dengan adek. Yolah pulo, Kak. Kalau tidak setia apa dia ambekan kakak nih. Iya, ambekan kakak nih tau tak kau? Nah, ganteng mak ini belagak. Besar tinggi, putih. Tengok kau. Belagak dari mana? Belagak di Hongkong. Masih belagak pacar adik dulu nah yang di Simpang 4 itu rumahnya. Woi, bila pacar kau tuh dulu galak ngorek tak edong nah depan umum. Oh, dangdil kau ye. Biasa deh kau. Ganteng pacar aku dulu tuh daripada kau nih. Apa deh yo gaya main ini norak nian. Kau cak ini nah gaya laki kau nih sekarang Nah, belakang ini. Kau romantis tidak kau ya, gak nyala kuwong dulu. Kau itu yang Ngapo aku? Hah? Ngapo aku kau? Kau ya? Yang kau dapat aku. Bila pula ya. Nggak lagi manggil adik kau ya, nggak sayang lagi dengan adik ya. Kau daun ini kau ya. Kau. Aku nak balik, aku udah usah kita udah jadi kita makan di kafe. Yo, dah baliklah sana. Nyari bini lagi aku.
Di balik paras jelita, lembut tutur dan sabar, wibawa dan bersahaja, serikan di Indonesia, kuatkan tekad di jiwa, berdiri di baris depan, bersinergi dan terus berkembang, jadi pemimpin yang cemerlang. Wanita kuat semangatmu, terus untuk berkarya. Wanita hebat bangkitmu untuk Indonesia. Jadikanlah nama bangsa terdepan di mata dunia. Serikan di yang tangguh, bersatu maju untuk Indonesia. Wanita kuat semangatmu, terus untuk berkarya. Wanita hebat bangkitmu untuk Indonesia. Jadikanlah nama bangsa terdepan di mata dunia. Serikan di yang tangguh, bersatu maju untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Sesaat lagi, Liputan Metropolis Tengah Malam bersama Alia Malik. Halo pemirsa, apa kabar Anda untuk hari ini? Senang sekali kami kembali menjumpai Anda dalam Liputan Metropolis Tengah Malam edisi hari ini. Dengan beragam informasi menarik seputar daerah Sumatera Selatan yang akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya, Alia Malik. Dan inilah Liputan Metropolis Tengah Malam selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, mengawali berita kita pada hari ini, Migacuan resmi membuka cabang baru di Jalan Residen H. Najamuddin, Kelurahan Talangbulu, Kenten Laut, Banyuasin. Cabang ini beroperasi sejak 13 Agustus dan menjadi pilihan baru bagi masyarakat untuk menikmati beragam menu Migacuan. Migacuan Kenten di Jalan Residen Haji Najamuddin mulai melayani konsumen dengan jam operasional 24 jam, mulai pukul 7 pagi hingga 5 subuh. Pembukaan cabang baru ini menjadi upaya Migacuan untuk memperluas akses masyarakat, khususnya warga Kenten dan sekitarnya, agar dapat menikmati menu Migacuan tanpa harus pergi ke cabang lain. Migacuan di cabang Kenten ini kita udah buka itu di tanggal 13 Agustus kemarin, Kak. Kenapa memilih kawasan di Kenten ini untuk membuka toko ini, Kak? Oke, kita pilih Kenten sebagai cabang baru Migacuan adalah kita pengen semua warga Palembang ya itu mendapatkan Migacuan tanpa harus pergi jauh. Karena di daerah Kenten sendiri kita belum memiliki cabang, jadi kita pengen warga Kenten dan juga seluruh warga Palembang itu tanpa harus pergi jauh, dia bisa merasakan enaknya Migacuan gitu.
Cabang Kenten terbuka untuk semua kalangan, mulai dari anak muda, keluarga, hingga orang tua. Beragam menu mie, makanan pendamping, serta minuman segar dapat dinikmati konsumen. Tidak hanya menawarkan kuliner, Mie Gacuan Kenten juga dilengkapi area indoor, semi outdoor, dan outdoor yang luas. Fasilitas ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, seperti meeting, birthday party, hingga acara keluarga. Pengelola juga menyediakan layanan reservasi serta cooking class bagi anak-anak. Kehadiran cabang baru ini disambut positif konsumen. Salah satunya Hesti Irawan, warga Kenten yang mengaku kini lebih mudah menikmati mie gacoan karena lokasinya yang lebih dekat. Sering makan di Celentang, di mana di Simpang Limo ya, di Palimo ya, ada juga sering juga, yo suka bangun yo. Alhamdulillah terbantu nian kalau deket sini ya, jadi kami tidak jauh karena kami tinggalnya di Kenten, di Ashar, jadi dekat ke sini tidak jauh lagi, tidak ke Celentang. Biasanya makan mie gacuan sama siapa nih? Kadang sama Besti, kadang sama keluarga. Kalau Dewi tidak pernah. Seringnya sama keluarga? Iya, sering sama keluarga. Mie gacuan ke depan? Harapannya semoga makin maju, makin sukses, makin rame. Kehadiran mie gacuan di Kenten diharapkan dapat menjadi pilihan kuliner baru dan mempermudah masyarakat menikmati mie gacuan di lokasi yang lebih dekat. Muhammad Aidil, PAL TV. DPRD Kabupaten Musi Banyuasin menggelar rapat paripurna mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus momentum bagi DPRD Muba menyimak arah kebijakan pemerintah pusat. Rapat paripurna digelar di ruangan rapat DPRD Mubah dan dipimpin Ketua DPRD Mubah Aftinih Junaidi Gumai bersama jajaran pimpinan dan anggota DPRD. Hadir pula Bupati Mubah M. Toha Tohid, Sekda Mubah, Forkopinda serta jajaran kepala OPD. Ketua DPRD Mubah Aftinih Junaidi Gumai menyebut pidato kenegaraan Presiden menjadi momentum penting untuk memahami arah kebijakan pemerintah pusat. Program dan kebijakan nasional tersebut akan menjadi referensi DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Aftini menegaskan DPRD Mubah akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin agar program pembangunan daerah selaras dengan kebijakan nasional dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sementara itu, dalam pidato kenegaraannya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah capaian pemerintah serta arah kebijakan pembangunan nasional. Momentum HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini pun menjadi peneguhan komitmen DPRD Mubah untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam mengawal pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ruzi Iskandar, PAL TV. Sementara itu, DPRD Kota Pagarala menggelar rapat paripurna mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto jelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada Jumat 14 Agustus. Yang saya hormati. Rapat paripurna dihadiri Wali Kota Pagaralam Ludi Oliansyah bersama Wakil Wali Kota Berta, pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forkompinda, Sekda, Kepala OPD, Camat dan Lurah. Pidato Presiden memuat arahan capaian pembangunan serta prioritas kebijakan nasional yang diharapkan menjadi motivasi bagi pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Yang masih kita nikmati. Presiden Indonesia berdaulat, adil dan makmur akan menjadi motivasi kita untuk membangun daerah. Jika daerah kita telah terbangun, maju, sejahtera, insya Allah kita dapat membantu menyelesaikan segelintir dari Indonesia. Harapannya Pak dengan hadirnya 17 Agustus di Kota Pagaralam tahun 2026 nih Pak? Ya harapannya tetap menjadi motivasi yang terbaik. Kita selaku pelayan masyarakat akan lebih tangguh dan berbuat yang bermanfaat semuanya untuk kepentingan masyarakat. Jadi gimana perasaannya Pak?
terkait Pak Presiden bilang ada Taruna Nusantara di Pagar Alam tadi. Pidato saat di seluruh Nusantara itu bergema Kalau tadi. di antara Gimana? 38 provinsi, kita sangat bangga dengan apa yang telah kita perjuangkan. SMA Taruna bisa hadir di Kota Pagar Alam. Walaupun memperjuangkan ini guling-guling, tapi mudah-mudahan akan bermanfaat dan membawa Kota Pagar Alam akan semakin maju. Wali Kota Pagar Alam Ludi Oliansyah mengatakan pidato Presiden RI menjadi motivasi untuk terus membangun daerah agar lebih maju dan sejahtera. Pemerintah daerah akan terus memperkuat pelayanan kepada masyarakat agar semakin tangguh dan bermanfaat. Selain itu, pembangunan SMA Taruna Nusantara di Kota Pagar Alam menjadi salah satu pembangunan yang strategis yang diharapkan dapat memberikan manfaat dan turut mendorong kemajuan Kota Pagar Alam. Yang sudah menjalankan tahun sekolah. Jadi harapannya dari anggota DPRD sendiri Pak, gimana Pak? Kami dari DPRD dengan memaknai Hari Kemerdekaan ini mungkin lebih kepada bukan kebebasan ya dalam artian, tapi untuk lebih hubungan kami kepada ke berbagai pihak itu lebih sejalan dan selaras untuk kepentingan masyarakat Kota Pagar. Diikuti peserta berapa orang nih Bu anggota DPR-nya Bu? Kebenaran tadi dari 25 anggota Dewan, 24 yang hadir, satu memang ada beralasan dengan izin, ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Wakil Ketua 1 DPRD Kota Pagar Alam Desi Siska menyampaikan rapat paripurna untuk mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Melalui momen ini diharapkan sinergi antara DPRD Kota Pagar Alam dan seluruh pihak dapat terus terjalin dengan baik demi kemajuan Kota Pagar Alam dan kemakmuran masyarakat. Fahrul Rozi, PAL TV. Menteri Sekretaris Negara menyatakan persiapan upacara Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia capai 99%. Beritanya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Liputan Metropolis Tengah Malam. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh,
duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel Haburlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Tengah Malam. Panitia Nasional Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia telah menggelar gladi bersih upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Kepresidenan. Menteri Sekretaris Negara sekaligus Ketua Panitia Nasional Prasetyo Hadi usai gladi bersih di Istana Merdeka Sabtu 15 Agustus menyatakan bahwa tingkat kesiapan pelaksanaan upacara pada Senin 17 Agustus mendatang telah mencapai 99%. Panitia Nasional Peringatan Hari Ulang Tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia telah menggelar gladi bersih upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Kepresidenan. Menteri Sekretaris Negara sekaligus Ketua Panitia Nasional Prasetyo Hadi usai gladi bersih di Istana Merdeka Sabtu 15 Agustus menyatakan bahwa tingkat kesiapan pelaksanaan upacara pada Senin 17 Agustus mendatang telah mencapai 99%. Selain prosesi inti upacara, gladi bersih juga menampilkan pergelaran seni dan budaya, termasuk atraksi pencaksilat dan penampilan dari generasi muda. Prasetyo menggarisbawahi pentingnya pertunjukan budaya ini sebagai bentuk pemupukan rasa cinta tanah air dan penjagaan warisan budaya bangsa. Ini adalah kami menyebutnya gladi bersih, ya, semua unsur tampil sebagaimana yang nanti direncanakan akan ditampilkan di tanggal 17 Agustus pada saat upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia kita. Dari hasil evaluasi dapat kami sampaikan bahwa insya Allah kami siap untuk nanti hari Senin memberikan yang terbaik kepada seluruh rakyat Indonesia. Dalam kesempatannya, Mensesnek juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih mendalam kepada seluruh komponen yang terlibat, mulai dari prosesi seleksi di daerah hingga latihan bersama di Jakarta. Apresiasi tersebut ditujukan kepada peserta upacara dan paskibraka hingga seluruh anggota pasukan pengibar bendera pusaka yang telah berlatih intensif. Panitia juga telah melakukan pengecekan detail pada setiap aspek sarana dan prasarana guna memastikan seluruh rangkaian peringatan dari awal hingga akhir dapat berjalan aman dan lancar. Dari Jakarta, Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara, mewartakan. Presiden Prabowo Subianto menyebutkan pembangunan 30 gigawatt pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dimulai tahun ini. Program tersebut menjadi bagian dari target pembangunan 100 gigawatt PLTS dan diperkirakan dapat menghemat anggaran negara sebesar 73,9 triliun setiap tahun. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat peralihan dari pembangkit listrik tenaga diesel ke pembangkit listrik tenaga surya PLTS. Dalam rapat paripurna DPR RI dan penyampaian RAPBN 2027 Jumat 14 Agustus, Prabowo menyebut pembangunan 30 gigawatt PLTS akan dimulai tahun ini.
untuk menggantikan 13 gigawatt pembangkit listrik tenaga diesel, terutama di pulau-pulau terpencil dan daerah perdesaan. Pembangunan 30 gigawatt ini menjadi tahap awal dari target pemerintah membangun 100 gigawatt PLTS di seluruh Indonesia. Kita mendapat anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sinar matahari yang hampir sepanjang tahun. Tidak masuk akal jika pulau-pulau yang terpencil kita harus menunggu kapal membawa BBM solar untuk memperoleh listrik. Ongkos ekonominya terlalu tidak efisien. Dengan PLTS kita juga bisa membangun kemandirian energi kita. Idealnya setiap desa bisa memiliki PLTS 1 megawatt. Prabowo menyebut pembangunan 100 gigawatt PLTS diperkirakan dapat menghemat anggaran negara sekitar 73,9 triliun rupiah setiap tahun melalui penurunan biaya pokok produksi listrik. Peralihan ke energi surya juga diharapkan mengurangi ketergantungan pada BBM untuk pembangkit listrik, khususnya di wilayah terpencil. Dari Jakarta, tim kantor berita Antara mewartakan. Pemerintah pusat bergerak cepat merespon bencana gempa bumi berkekuatan besar yang mengguncang kawasan Flores, Nusa Tenggara Timur NTT pada Sabtu pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Ditemui di kawasan Istana Merdeka, Sabtu 15 Agustus, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan rasa duka cita mendalam atas timbulnya korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Ia menegaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah tindakan tanggap darurat dan penyelamatan warga. Pemerintah pusat bergerak cepat merespon bencana gempa bumi berkekuatan besar yang mengguncang kawasan Flores, Nusa Tenggara Timur NTT yang terjadi pada Sabtu pagi sekitar pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah. Ditemui di kawasan Istana Merdeka, Sabtu 15 Agustus, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menyampaikan rasa duka cita mendalam atas timbulnya korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Ia menegaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah tindakan tanggap darurat dan penyelamatan warga. Adapun pihak istana telah berkoordinasi lintas kementerian dan lembaga dengan fokus utama pemerintah saat ini melakukan evakuasi warga di area reruntuhan bangunan dan penyediaan penanganan medis darurat hingga menyiagakan bantuan dari Jakarta yang siap dikirimkan sewaktu-waktu jika dibutuhkan. Kami berkoordinasi dengan Menteri Menko PMK, kemudian kami juga tadi pagi sudah berkoordinasi dengan Kepala Basarnas, kemudian dengan Kepala BMKG, gitu. Dan kami juga tadi pagi sudah sempat berkomunikasi langsung dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk sekali lagi kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Beberapa titik dilaporkan mengalami kerusakan infrastruktur cukup berat, termasuk fasilitas pelabuhan Maumere dan sejumlah gedung kantor pemerintahan. Saat ini, tim gabungan disiagakan untuk menyisir reruntuhan bangunan guna memastikan keberadaan warga yang membutuhkan pertolongan. Dari Jakarta, Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara, mewartakan. Hari ulang tahun ke-50 Kabid Ekonomi dan UMKM Ketua PMPB Sumsel berbagi kebahagiaan. Beritanya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Liputan Metropolis Tengah Malam.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Tengah Malam. Ketua Umum PMPB Sumsel M. Yusuf Malaya berbagi kebahagiaan dengan anggota yang merayakan hari ulang tahun ke-50 tahun, yakni Kabid Ekonomi dan UMKM PMPB Sumsel, Yuli Heriati, bersama keluarga besar PMPB Sumsel. Dan seluruh ketua-ketua Suasana penuh keakraban dan kekeluargaan terlihat dalam perayaan ulang tahun ke-50 tahun Yuli Heriati, Kabid Ekonomi dan UMKM PMPB Sumsel. Momen ini menjadi wujud perhatian dan kepedulian Ketua Umum PMPB Sumsel, M. Yusuf Malaya, kepada para anggota yang dianggap sebagai bagian dari keluarga besar PMPB. Perayaan ulang tahun bukan hanya menjadi momen untuk memberikan ucapan selamat, namun juga menjadi kesempatan untuk mempererat silaturahmi, kebersamaan, serta rasa kekeluargaan antar anggota. Bagi PMPB Sumsel, organisasi tidak hanya menjadi wadah berkumpul, melainkan juga diharapkan dapat menjadi rumah dan keluarga bagi seluruh anggotanya. Momen ini sekaligus menjadi penyemangat bagi para anggota agar terus kompak, saling mendukung dan bersama-sama membesarkan PMPB Sumsel. Dan ini adalah merupakan kontribusi ataupun rasa kepedulian kami dari PMB untuk seluruh anggota yang merayakan ulang tahun. Yang ulang tahun dan kami pasti rayakan, saya selaku Ketua Umum PMB Sumatera Selatan. Dan mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini bisa pertama bisa menambah semangat daripada seluruh anggota bahwa PMPB adalah rumah dan tempat kami berbagi, baik itu kebahagiaan, kesusahan, kesedihan, yang sama-sama kami bisa merasakannya. Sementara itu, bagi Yuli Heriati, perayaan ulang tahun ke-50 bersama keluarga besar PMPB Sumsel menjadi momen yang berkesan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ketua Umum PMPB Sumatera Selatan, Bapak M. Yusuf Malaya, yang sudah memberikan kado terindah pada malam ini, di mana hari bahagia saya dirayakan bersama dengan keluarga besar PMPB Sumatera Selatan. Terima kasih atas kepeduliannya kepada anggota PMPB Sumatera Selatan, di mana setiap kali ada yang merayakan hari kelahiran, beliau selalu akan merayakan hari kebahagiaan tersebut. Momen ulang tahun ini menjadi salah satu gambaran bahwa nilai kekeluargaan terus dijaga di lingkungan PMPB Sumsel. M. Yusuf Malaya menegaskan semangat kebersamaan akan terus dibangun, tidak hanya dalam kegiatan organisasi tetapi juga dalam momen-momen pribadi para anggota. Daniel Albari, PAL TV. PMPB Sumatera Selatan kembali menggelar program Jumat Berbagi. Kali ini aksi sosial tersebut dilaksanakan di dua lokasi berbeda, yakni di pinggir Jalan Kolonel Haburlian KM 9, Kecamatan Sukarame, serta di Masjid Kiai Marogan. Aksi Jumat Berbagi PMPB Sumsel mendapatkan sambutan antusias dari masyarakat. Sejumlah warga mulai dari pejalan kaki, ojek online hingga masyarakat di sekitar lokasi mengikuti dan menerima bantuan yang dibagikan oleh PMPB Sumsel. Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk kepedulian PMPB Sumsel dalam berbagi kepada masyarakat sekaligus menghadirkan manfaat secara langsung di tengah kehidupan masyarakat. Ketua Umum PMPB Sumsel M. Yusuf Malaya melalui Kepala Bidang Perekonomian dan UMKM PMPB Sumsel, Yuli Heriati menyampaikan, program Jumat Berbagi merupakan salah satu program yang diinisiasi langsung oleh Ketua Umum PMPB Sumsel. Program tersebut dilaksanakan sebagai wujud kepedulian dan komitmen PMPB Sumsel untuk terus berbagi, membantu, serta memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Hari ini tanggal 14 Agustus 2026 kami anggota PMPB Sumatera Selatan, ada saya dari PMPB
Kabid Ekonomi UMKM, ada teman-teman tim ekonomi, ada waketum kami Ibu Hilda, ada dari Rescue, ada Satgas, ada dari Sosial, dan ada dari Sri Kandi. Hari ini giat kami adalah giat berbagi kasih, di mana sudah kami selesaikan 2 titik. Titik pertama di Kolonel Haji Burlian, dan di titik akhir hari ini ada di depan makam Kiai Haji Merogan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami wakili Bapak Ketua Umum PMPB Sumatera Selatan, Bapak M. Yusuf Malaya, mengucapkan kepada masyarakat, semoga apa yang sudah diberikan atau dibagikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Melalui kegiatan ini, PMPB Sumsel berkomitmen untuk terus menumbuhkan semangat gotong royong, kepedulian sosial, serta mempererat silaturahmi dengan masyarakat. Muhammad Fikri, PAL TV. Ya pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan Liputan Metropolis tengah malam hanya di PAL TV, memang punya kita. Saat ini PAL TV dapat Anda saksikan melalui laman web paltv.co.id. Tetap perbarui informasi Anda dengan mengakses akun media sosial kami di Facebook PAL TV, memang punya kita, dan Instagram @officialpaltv. Akhir kata, saya Alia Malik dan seluruh kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat malam. Ajib. PAL TV bersama tim dari Graha Pena Fishing Club bakal mencoba untuk mengeksplor mancing di titik SMR atau Seaman Rivers di Samudra Hindia. Tim dari Graha Pena Fishing Club atau GPFC terdiri dari tim SEG Sumatera Express Group. Awal keberangkatan, tim mulai berkumpul di Graha Sumatera Express Kamis malam. Berbagai persiapan pun dilakukan, mulai dari membagi jersey para angler. Setelah itu, para angler mulai memasukkan peralatan memancing ke dalam mobil. Mantap. Sentak lu Rajib. Sentak lu Rajib. Setelah itu, tim mulai berangkat menuju ke Lampung dengan menggunakan 4 mobil. Sampai di rest area Tol Kayu Agung, tim GPFC rehat sambil makan bersama.
Momen ini dimanfaatkan oleh para angler tim GPFC melepas penat perjalanan dan membahas persiapan memancing. Setelah selesai mengisi perut yang kosong, tim GPFC pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Pulau Mutun, Lampung, tepatnya di Villa Singa Laut. Di mana dermaga ini merupakan tempat kapal singa laut bersandar dan siap mengantarkan angler tim GPFC untuk memancing. Setiba di Lampung, tim GPFC kembali singgah di rumah makan, sekedar untuk mengopi sambil berkelakar sebelum tiba di tempat tujuan. Setelah itu barulah tim GPFC kembali melakukan perjalanan. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 6 jam dari Palembang, angler tim GPFC sampai di Villa Singa Laut di Pulau Mutun, Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Entak Lur Ajib. Saat ini kita sudah sampai di dermaga Singa Laut Mutun, Lampung. Setelah menempuh perjalanan panjang dari kota Palembang. Nah, di sebelah kita ini dan bersama salah satu angler GPFC. Kak, ini perjalanan kita ini bakal kemana nih untuk mancing lagi? Kita sekarang jam 3:30 subuh sudah berada di Villa Singa Laut dan kebetulan dermaganya juga di Singa Laut. Kita akan menuju ke spot mancing di Samudra Hindia, di Gosong Pasir, Gosong Sandal, dan tempat-tempat potensial yang cukup menjanjikan lah untuk para penghobi mancing. Untuk persiapannya Dewek, Kak, mana? Ya, persiapannya kita sudah setiap angler sudah bawa peralatannya masing-masing, jig, baik pun dasaran kan. Itu sudah siap kalau caknya rombongan pemancing ini. Karena ini kan trip yang ke-6. Yang ke-6 kali termasuk event tahunan untuk Sumatra Express Group melakukan trip mancing ini. Ada target ikan enggak kan? Ya, untuk target ikan biasanya kalau target ikan ikan GT, barakuda, sudah itu tenggiri dan lain, kerapu. Ini kan sudah jam 3:30 gitu. Untuk perjalanan ke spotnya itu mulai jam berapa kita? Kita berangkat jam 3:30 ini, datang istirahat dulu kita di Villa Singa Laut, rehat dulu, nak mandi dulu. Setelah sholat subuh pagi kita mulai nyusun kapal, nyusun peralatan. Jam 6 atau jam 6:30 kita mulai berangkat ke titik spot yang kita tuju. Kita langsung ke tengah, ke spot Dogi. Spot Dogi. Setelah itu, para angler sebagian menurunkan peralatan memancing dari mobil, lalu dipindahkan ke kapal untuk persiapan menaklukkan Samudra Hindia.
iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Masuk di jam 6 pagi, kondisi di dermaga Singa Laut di Pulau Mutun, Lampung terlihat sepi dan tenang, ditambah dengan udara pagi yang sejuk. Tim GPFC sudah berkumpul di dalam kapal. Selamat pagi Lur, sentak Lur, Ajib. Saat ini kita sudah berada di pucuk kapal Singa Laut, dermaga Singa Laut, Desa Mutun. Pagi ini tim GPFC akan menuju ke spot-spot terbaik di Samudra Hindia. Yang mana selengkapnya kita meloi. Deru ombak yang enak didengar mengantarkan kapal Singa Laut membawa para angler tim GPFC untuk trip ke titik memancing SMR di Samudra Hindia. Di awal perjalanan, para angler mengisi perut yang kosong dengan menyantap makanan yang sudah disiapkan oleh ABK kapal Singa Laut. Di perjalanan menuju titik spot yang kurang lebih menempuh perjalanan selama 12 jam, para angler mulai mempersiapkan peralatan memancing, mulai dari stik hingga melakukan penyetelan tali hingga persiapan umpan. Sedangkan sang kapten kapal mancing Singa Laut tengah sibuk mengemudikan kapal untuk menuju ke spot mancing pertama ke titik SMR, Seaman Reef atau SMR. Titik mancing di SMR atau Seaman Reef yaitu sebuah gunung karang di tengah laut yang biasanya banyak dihuni sekali oleh jenis ikan, mulai dari ikan kecil hingga ikan berukuran besar.
Banyak spot mancing di sekitar SMR Lampung, antara lain Gosong Pasir, Gosong Signal, Gosong Sendal, Ujung Kulon, dan Krakatau. Target penting yang dituju merupakan spot Gosong Pasirlah bagi kapal-kapal mancing dari Lampung. Kedalaman spotnya pun bervariasi, mulai dari 40 meter hingga 200 meter. Dengan target ikan ruby snapper, amberjack, dog tutuna, giant trevally, mata bongsang, oilfish, tenggiri, salem, kakap merah, hingga wakung sawo. Spot mancing kali ini memang luar biasa. Tapi pertanyaannya, apakah tim GPFC bisa menaklukkan ikan-ikan tersebut dengan mudah? Atau justru butuh perjuangan ekstra buat bawa pulang hasil tangkapan? Jangan kemana-mana, saksikan terus keseruannya hanya di Sentakler Ajib. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam satu hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Sampai di titik spot mancing, para angler tim dari GPFC mulai mencari titik mancing di kapal. Sentakan pertama diraih oleh angler Hendra. Di posisi depan, joran pancingnya mulai dimakan ikan tenggiri. Aja juara 1. Dan tidak butuh waktu lama, ikan pun berhasil diangkat. Ikan tenggiri adalah kelompok ikan laut dari keluarga makarel yang banyak ditemukan di perairan tropis dan subtropis, termasuk di Indonesia.
Tenggiri dikenal sebagai ikan konsumsi bernilai ekonomis tinggi karena dagingnya tebal, gurih, dan minim duri halus. Tubuh memanjang dan ramping, warna punggung kebiruan atau keabu-abuan dengan belang gelap, memiliki gigi tajam dan rahang kuat, termasuk ikan predator yang bergerak cepat. Ukuran bervariasi bisa mencapai lebih dari 1 meter tergantung jenisnya. Ikan tenggiri hidup di laut lepas dan perairan pantai, perairan hangat tropis, kedalaman menengah hingga permukaan laut. Sentak lur, ajib. Tidak butuh waktu lama, di sebelah sisi belakang kapal, angler Endang berhasil menaklukkan sentakan, di mana umpannya disambar oleh ikan jablak. Ikan jablak laut adalah sebutan lokal yang digunakan masyarakat pesisir di beberapa daerah di Indonesia untuk jenis ikan laut tertentu. Secara umum, ikan yang disebut jablak memiliki karakteristik hidup di perairan laut hingga pesisir dan menjadi ikan konsumsi harian masyarakat pantai. Ciri-ciri umumnya yaitu tubuhnya memanjang atau agak pipih, warna keperakan, abu-abu, atau kebiruan dengan sirip berwarna merah dan memiliki ukuran besar. Beratnya bisa mencapai 10 hingga 20 kg atau lebih. Di bagian belakang pun tidak mau kalah. Angler Joran, Bos Mini pun melengkung tajam di sambar ikan. Perjuangan pun dilakukan untuk mengangkat ikan naik ke atas. Selang 15 menit, ikan pun kalah dan berhasil diangkat. Ikan kurisi atau sering juga disebut dengan ikan kerisi adalah ikan laut konsumsi yang cukup populer di Indonesia. Ikan ini banyak ditangkap nelayan tradisional maupun kapal perikanan karena hidup bergerombol dan memiliki nilai ekonomi yang baik. Ciri-ciri umum ikan kurisi yaitu tubuh memanjang dan agak pipih. Beberapa jenis memiliki ekor bercabang dengan warna kekuningan atau kemerahan. Habitat ikan kurisi hidup di perairan laut tropis, dasar laut berpasir atau berlumpur, hingga kedalaman 20 sampai 100 meter. Angler Rosidi di bagian samping kapal berhasil sentak ikan. Joran yang melengkung tajam mendapatkan perlawanan dari ikan. Butuh perjuangan untuk menaikkan ikan ke atas dan akhirnya berhasil. Ikan yang berhasil dapat yaitu ikan jenis amberjack.
Ikan amberjack adalah sekelompok ikan laut dari jenis Seriola yang termasuk dalam famili Carangidae atau kelompok ikan kue. Ikan ini dikenal sebagai ikan perenang yang cepat, berdaging tebal, dan memiliki nilai ekonomi tinggi di dunia perikanan dan kuliner. Ikan ini memiliki ukuran yang besar, terutama jenis kritter amberjack yang bisa mencapai panjang lebih dari 1,5 meter dan berat hingga 40 kilo atau lebih. Amberjack hidup di perairan tropis dan subtropis di seluruh dunia, termasuk Samudra Atlantik, Samudra Pasifik, dan Samudra Hindia. Mereka sering ditemukan di dekat terumbu karang, bangkai kapal, dan struktur bawah laut lainnya. Spot mancing SMR ini menjadi spot ideal para angler untuk memburu ikan. Dan bagaimana keseruan dari para angler tim Graha Pena Fishing Club ini dalam memainkan jor-jorannya? Kita tunggu di episode berikutnya. Sentaklor Ajib! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq.
اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.